Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Apa kabar pada sore hari ini menjelang pagi? Masih pagi ya, teman-teman. Suara saya kedengaran bagus nggak di sana, teman-teman? Bagus ya, alhamdulillah. Datangnya. Oke, baik, sahabat-sahabat dimanapun berada, jumpa lagi kita pada pagi hari ini, teman-teman. Perjumpaan kita kali ini untuk sedikit menginformasikan kepada teman-teman semua, sahabat-sahabat dimanapun berada, terkait dengan penayangan film Doti ya, yang akan dirilis beberapa saat lagi. Yang ini ya, film Doti, teman-teman. Kita berharap dengan adanya film ini kemudian nanti teman-teman bisa melihat, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan ini, karena ini adalah cerita rakyat yang melegenda dan kisah nyata ya. Nah, sehingga film ini nanti diharapkan bisa memberikan inspirasi kepada kita semua terkait dengan bahayanya belajar ilmu hitam, bahayanya belajar ilmu santet atau ilmu pelet, yang justru akan membahayakan orang yang belajar ilmu tersebut. Kita tunggu moderator kita untuk menaikkan teman-teman yang ada dari Oten, mungkin yang mau bahas film Doti. Mana tahu ada yang ikut mau. Ini kan seri pertama, mana tahu ada seri keduanya kan ya. Seri kedua mungkin. Ehonya gimana teman-teman yang di YouTube? Kresek-kresek ya? Kok bisa ya? Masih kurang bagus suaranya. Jadi film Doti itu membahas tentang ilmu hitam ya, ilmu pelet kayak gitu-gitulah.
suaranya gimana? Yang di YouTube gimana suaranya masih? Masih teman-teman? Cek, bagus, alhamdulillah. Ini jam segini teman-teman kita masih istirahat ya. Padahal ini udah jam berapa ya? Setengah 12 loh waktu Makassar. Di tempatku setengah 12. Oke baik teman-teman sekalian, terkait dengan film ini, di dalam kitab suci Al-Quran memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan adanya kemudian penggoda ya, adanya penyesat dari dua golongan, yaitu dari kelompok manusia dan juga jin. Ya, minal jinnati wan nas. Jadi yang menyesatkan manusia itu kemudian adalah dari golongan jin dan dari golongan manusia. Nah, sehingga kalau dikatakan bahwa ilmu hitam itu ada, ya memang ada. Dikatakan ilmu tenung itu ada. Pelet itu ada, termasuk yang santer kita kenal dengan pesugihan. Ya, pesugihan juga itu ada gitu ya. Nah, sehingga kalau Al-Quran menerangkan satu informasi, maka informasi itu tidak akan keliru. Sehingga ada di antara manusia memang yang memanfaatkan makhluk-makhluk gaib untuk melakukan upaya-upaya yang sesuai dengan diinginkan. Dan itu juga bukan hanya sekedar pelengkap di dalam kegiatan manusia, dalam arti kata mereka yang berkecimpung dalam dunia dunia yang terkait dengan santet, teluh. Tetapi dalam konsep beragama juga Al-Quran mengatakan bahwa di kalangan manusia itu ada yang mempertuhankan makhluk halus alias iblis. Itu yang diterangkan Al-Quran. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Jadi ada sekelompok manusia yang bukan hanya menjadikan iblis itu sebagai teman di dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuan, tetapi ada juga keyakinan justru mempertuhankan iblis ini.
bukan hanya sekedar sebagai teman pelengkap saja dalam kegiatan hidup, tetapi justru dijadikan sebagai sembahan. Jadi menyembah selain daripada pencipta. Nah, tanda-tanda daripada pengikut daripada penyembah iblis ini, dia sudah tahu bahwa Tuhan itu satu, dan tahu bahwa pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Akan tetapi mereka berusaha mengusung, ya, memproklamirkan, mempromosikan makhluk agar sehakikat atau setara dengan pencipta langit dan bumi. Nah, kelompok-kelompok inilah yang diduga menyembah kepada iblis. Jadi itu teman-teman, bukan hanya sekedar teman hidup untuk mencapai tujuan hidup. Seperti misalnya ketika ingin agar orang lain suka sama dirinya, maka melakukan pesugihan misalnya. Akhirnya dia datang ke satu tempat di mana di sana dia bisa mencapai apa yang diinginkan, agar misalnya dia mau pada seorang laki-laki, agar laki-laki ini hatinya luluh dan suka sama dirinya, maka dia datang kepada orang yang bisa mengantarkannya mencapai tujuan. Nah, sekarang ini bukan hanya itu. Al-Quran mengatakan ada sekelompok orang yang menjadikan setan itu sebagai sembahan. Bahkan mereka menjadi penolong-penolong setan. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Jadi saudara-saudara mereka itu adalah orang-orang ingkar, orang-orang yang kufur. Mereka menolong iblis, membantu setan di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Nah, jadi film Doti ini ya menceritakan kemudian bagaimana kehidupan kita itu harus berhati-hati, dikarenakan banyak orang yang memanfaatkan iblis, memanfaatkan setan untuk mencapai tujuan duniawi. Pesan moral ini disampaikan oleh film ini sehingga kedepannya kita yang sudah tonton ya harus kemudian mengajarkan kepada anak-anak kita agar mereka ini tidak sembarang dalam menuntut ilmu. Seperti itu. Karena kalau sembarang menuntut ilmu ya nantinya bisa terjerumus kepada praktek-praktek pendalaman ilmu hitam. Itu ya teman-teman. Dan bukan hanya sekedar itu saja. Kalau belajar ilmu hitam itu tidak boleh, apatah lagi menyembah kepada pemilik dunia hitam atau dunia gelap atau alam yang mana alam ini dipenuhi oleh roh-roh jahat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya ngajak kita semua nanti untuk hadir di bioskop-bioskop di kota-kota besar yang ada di Indonesia ini, untuk hadir nonton film, menerima pesan moral yang ada di dalamnya, bahaya mempelajari ilmu hitam atau ilmu Doti, dan manfaat kita mendekatkan diri kepada Allah agar dijauhkan dari godaan-godaan ajaran sesat yang mengajarkan kemudian menggunakan ilmu hitam, apatah lagi mengajarkan menyembah kepada selain daripada pencipta langit dan bumi.
Seperti itu teman-teman sekalian. Saya lihat di sini sudah banyak permintaan ya. Kita naikkan kemudian moderator untuk mengatur jalannya komal kita ini. Hanya saja belum ada ya, saya belum ada kenal teman-teman kita ini, belum ada dari apologet. Sedikit lagi ya teman-teman, kita tunggu dari apologet yang naik untuk menjadi moderator kita. Ada 33 permintaan, tapi nggak ada yang saya kenal untuk dijadikan sebagai moderator. Ada 37 permintaan. Termasuk Edis, orang yang penakut. Edis itu penakut teman-teman. Kenapa saya katakan penakut? Tumpah darahnya itu di Indonesia, lahirnya di Indonesia, keluarganya di Indonesia, utangnya di Indonesia, lari ke luar negeri. Kenapa lari ke luar negeri? Karena takut. Jadi orang yang lari meninggalkan tempat kelahiran itu penakut. Itu penakut. Jadi seibarat anak kecil, ya kan? Dia lari dari medan tempur. Setelah dia ada di atas pohon, baru dia keluar-keluar. Tuh. Atau seibarat monyet. Monyet itu takut sama singa. Monyetnya karena ketakutan sama singa dia lari, kabur, naik ke atas pohon. Setelah si monyet ada di atas pohon, baru dia keluar dari atas pohon. Nah, itulah model mental kera itu begitu. Jadi kalau dia mengatakan umat Islam, para apologet Islam itu penakut, itu kebalik. Siapa yang kabur, siapa yang lari meninggalkan medan perang, ya itulah penakutnya. Ya kan ya, seibarat monyet takut sama singa, larinya ke atas pohon. Setelah dia di atas pohon, nantang-nantang di atas. Itu penakut itu. Kalau dia jantan balik ke Indonesia, hadapi kita secara offline. Gitu, karena dia nggak ada ilmu soalnya. Kalau Edis itu punya ilmu, dia nggak bakal lari ke luar negeri, tidak akan kabur dari Indonesia. Dia akan tetap mempertahankan argumentasinya di Indonesia ini. Tidak perlu dia lari terbirit-birit keluar. Habis dia sampai di luar, baru dia pakai kacamata hitam, nantang-nantang segala macam. Ya, saya katakan orang yang melayani ini ada dua model, ada dua tipe. Yang pertama yang melayaninya adalah orang yang kemudian belum berpengalaman menghadapi Edis. Itu orang-orang yang baru seperti Dinda Guswafi. Itu Guswafi itu kan beliau meskipun sudah beberapa tahun bersama dengan kita,
Tapi Gus Wapi ini kan dia tidak ikuti dunia apologet dari Facebook, dari WA dan seterusnya. Wajar kalau dia masih layani. Nah, sedangkan tipe yang kedua adalah orang yang tidak mau menghabiskan waktu dengan orang bodoh. Dia itu bodoh, tidak ada ilmu. Dia hanya melilit-lilit lidah saja, memframing, kemudian memutar-mutar kata-kata, kemudian dia artikan dengan tafsirannya sendiri. Nah itu edis tuh. Jadi yang menghadapi dia itu adalah orang yang belum mengenal edis. Kalau saya, teman-teman, dari zaman Facebook, saya sudah kenal dia itu seperti ular kobra. Jadi lidahnya mendesis-desis, hanya bisa memframing, dan yang paling ditakuti sama edis itu kalau kita bertanya. Oh itu paling ditakuti kalau kita bertanya. Coba Anda lihat di dalam YouTube saya, semua edis sudah putar, tonton. Tidak ada yang diedit, tidak ada yang dipotong di sana. Semua debat-debat saya, baik itu di WA maupun di Zoom, Anda boleh tonton di Zulkifli Abbas Official. Bagaimana dia menghadapi Bang Suma. Nah itu kemampuannya itu, karena dia di Indonesia, maka dia membatasi hujatannya. Sekarang dia sudah kabur, lari ke luar negeri. Jadi dia bebas, mau mengatakan apa saja, mau berucap apa saja, mau melintir apa saja. Dan yang ada, ya umat Islam akan dibuatnya sakit hati. Kenapa? Karena menista, menghina, dan dia akan berbicara tidak sesuai dengan kaidah. Itu. Jadi kalau menghadapi edis, kalau kita dari kalangan Islam, tentu karena mereka belum kenal edis. Jadi lagi panas-panasnya gitu. Ada masa di mana nanti teman-teman kita yang hadapi edis ini akan mengatakan benar juga ya kata Bang Suma, bahwa orang itu tidak layak diajak diskusi. Pertama dia DPO, ya dia pengecut, dia lari meninggalkan medan perang. Yang kedua, dia tidak mau ditanyai tentang imannya, karena memang pemahaman Bibelnya itu minim. Dia hanya menguli kata-kata yang ada di Islam dalam hadis atau dalam Al-Quran. Nah kalau memang dia pemberani balik ke Indonesia, mari kita debat offline kan gitu. Jadi tidak perlu teman-teman hadapi edis itu. Ya, karena kalau dikatakan siapa yang takut, ya siapa yang kabur. Kalau berani jangan kabur. Contoh Bang Suma diancam, dilaporkan, nggak ada kabur-kaburan, ya kan? Ngapain kabur? Penakut itu. Yang kabur itu penakut. Seperti monyet, takut sama singa, lari. Karena dia licik, di atas pohon, di ranting-ranting kecil dia teriak. Nah, gitu-gitulah edis. Jadi dia itu, edis itu seibarat monyet yang takut sama singa. Habis itu dia lari loncat naik ke atas pohon. Di atas pohon dia kemudian teriak-teriak. Ala kerah, ala monyet, ala gorila. Singanya ya santai-santai aja. Kan gitu. Yang pasti sehebat apapun si kerah teriak-teriak di atas, pasukan kerah yang ada di bawah habis dilumat semua sama si singa. Kan gitu. Iya kan teman-teman? Dia sibuk teriak-teriak di atas pohon. Saudara-saudaranya di bawah udah kita habisin. Tadi subuh aja berapa yang kita habisin? Kemarin itu saya berdebat 6 orang, habis semua. Habis, tidak ada yang bertahan. Tidak ada yang bertahan. Sampai ada yang saya ingat tadi subuh itu saya tanya, siapa anak pertamanya Abraham? Dia bilang Ishak. Nah itulah, hancur semuanya. Sementara si Edis cuma teriak-teriak di atas pohon, dicuekin. Jadi tidak layak lah orang pengecut, penakut kayak gitu dikasih panggung. Ya saya udah sampaikan, ngapain dilayani orang tak berilmu seperti itu.
hanya pintar melilit lidah, tapi tidak ada kemudian pemahaman Al-Quran yang berlandaskan kepada kaidah Islam itu sendiri. Maaf teman-teman, saya belum naikkan ya, sebelum ada moderator. Takutnya nanti waktu habis hanya untuk ngobrol-ngobrol, sementara kita ingin berdiskusi ya. Kita tunggu moderatornya. Sabar. Dinda, siapa di bawah? Ada Alfika di bawah? Dinda Alfi ada di bawah. Dinda Nora ada nggak di bawah? Naik dong, adik-adik saya nih. Adik-adik apologet ke atas dong. Atur komelnya nih. Inilah susahnya kalau saya buka komel ya. Nggak bisa ngatur ritme diskusinya nanti. Permintaan ada 57. Tapi nggak ada yang saya kenal kecuali si Kerah, si Edis. Oh, ada Dinda Jibril. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, adekku. Gimana kabarnya bang? Waktunya lama nggak, Dek? Alhamdulillah, sehat lah. Tunggu. Gimana? Bisa moderator kan ya? Bisa. Oh, sudah jadi moderator di sini. Udah dong. Kan waktu itu aku megang handphonenya Sadli. Oh iya. Sip. Aku menjadikan diriku sendiri moderator. Betul, Masya Allah. Nih, kita sambut dulu nih. Bocil berdarah, selamat siang. Waduh. Ya, dia lagi bawa odong-odong mau ikut naik nih. Aduh. Coba yang jangan yang lagi di odong-odong. Coba. Jatuhnya Lebaran tanggal berapa, Dek? Belum confirm. Dia 30 ke 31. Kayaknya, Bang. Tapi kayaknya 30 ke 30 atau 31. Hari Ahad dengan Senin kan ya? Iya. Tapi kan kita liburnya sampai 7 kalau dari pemerintah. Tanggal 7? Sampai 7. Oh, sepekan berarti. Nah ya, syukur alhamdulillah, Masya Allah. Tiket nih yang naik harganya. Iya sih. Dinda Ardiansa juga hadir. Alhamdulillah. Ini ada kera di Warahmatullahi wabarakatuh, Guru dah. Bang Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Ada kera takut sama singa. Lari ke pohon. Udah sampai di atas pohon baru bunyi ngamuk-ngamuk di atas sambil makan pisang. Pakai kacamata hitam lagi. Yang melayani itu cuman singa yang sakit flu. Itu. Ngapain dilayani pengemis koin kayak gitu? Pengemis koin, ada ilmu, bodoh, bahlul, pengik, penghujat, penista, jelek muka. Ya kalau Dinda Wafi yang hadapi itu ajarlah kan ya. Karena kan beliau itu belum pengalaman menghadapi kera licik seperti Edis. Dan jadi mainan sama Ustadz Wafi kan? Iya, maksudku dijawab semua. memberikan panggung itu sama halnya memberikan dia nafkah.
Iya, ngasih gaji. memberikan nafkah. Kalau saya sih ogah, kalau mau dengan saya langsung ke Indonesia gitu loh. Jangan jadi pengecut, jangan kabur dari medan perang. Habis prajuritmu itu, pasukan-pasukanmu di Indonesia ini habis dibuat. Gak ada yang bertahan lagi. Tapi Datang itu kompeten- gimana? peliharaannya Ustadz Wafi itu gurunya. Peliharaan itu. Iya biarlah, nggak apa-apa lah. Lelucon. Jadi teman-teman yang ingin melihat Lelucon. kualitas Edis, yang mau lihat kualitasnya dia, buka YouTube Zulkifli M. Abbas Official. Lihat di sana bagaimana Bang Suma sering kencingin mulutnya, sering Bang Suma ludahin kupingnya. Cuh, nonton aja di situ. Kalau sekarang ini dia kan lagi pelarian tuh, ya, kera yang dalam keadaan terancam hidupnya itu teriaknya sembarang aja dia teriakin, gitu ya teman-teman. Jadi dia nggak layak diberi panggung, karena kalau dia tidak berdebat, mati dia di luar sana, mati. Karena pengangguran, tidak ada sumber hidupnya. Jadi kalau nggak dikasih panggung, si Edis ini mati kelaparan. Percaya sama saya. Dia akan mati kelaparan. Karena di luar sana itu dia makan hanya dari hasil gift. Kalau saudara-saudara berhenti melayani dia ngoceh, mati dia ke sana, mati dia. Mampus dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bang ya? Bang Domi. Aku oten. Oh, lah. Oh, dia. Kafir. Assalamualaikum. Selamat siang Bang. Selamat siang. Iya, selamat siang. Gimana Bang? Ada yang mau ditanggapi atau ada topik yang mau diangkat atau ada yang mau ditanyain? Boleh, soalnya ini agak menarik. Ini untuk maaf ya, untuk pengertian kata Allah itu kan proper name. Aku setuju. Nah, bagaimana pendapat Bang Zuma mengenai kata Allah ini di Alkitab? Karena dari aku sendiri aja kurang setuju. Kenapa? Untuk dari perujukan bahwa kitab Alkitab kan pasti orang bilang dari kata dari gereja-gereja Arab. Oke. Tapi permasalahannya penggunaan kata Allah itu di tahun 800-an. Nah, bagaimana menurut pandangan Bang Zuma atas penggunaan kata Allah ini di Alkitab? Sedangkan itu merujuk pada proper name gitu loh. Iya. Jadi kalau saya sebagai Muslim melihat orang Kristen ini kan bukan orang bodoh-bodoh amat. Orang Kristen ini orang-orang cerdas. Cuman dalam hal agama memanfaatkan kecerdasannya itu pada tempat yang tidak semestinya. Jadi cerdasnya itu jatuhnya kepada kelicikan. Kenapa saya katakan licik? Karena dalam misi untuk menjadikan kemudian amanat agung ini bisa terrealisasi, apapun mereka halalkan, apapun mereka lakukan, demi untuk mendapatkan pengikut banyak. Dan itu sudah dicontohkan oleh pendahulunya, yaitu Paulus. Dia kan yang mendirikan agama Kristen, Paulus. Nah, demi untuk mendapatkan pengikut banyak, Paulus ini rela loh. Ngaku-ngaku sebagai orang Yahudi, ngaku-ngaku sebagai orang Romawi, Yunani, hanya untuk mendapatkan pengikut. Begitu juga ketika dia tidak taat kepada hukum Taurat, dia berpura-pura jadi pengikut Taurat. Supaya banyak kemudian orang bisa menjadi pengikutnya. Bahkan kalau kita lihat dan Filipi 1 nomor 18, dengan maksud menipu, mengelabui pun Paulus mencontohkan itu. Supaya banyak yang menjadi pengikutnya. Nah, ketika pengikut Paulus masuk ke Nusantara, kepada orang Islam penyembah Allah, mereka pun berpura-pura menggunakan kata Allah. Untuk apa?
untuk mendapatkan pengikut, memenangkan jiwa-jiwa yang lain. Ini konsep dalam agama saudara. Jadi ketika ada nama Allah di dalam kitab saudara, lalu dibacanya dengan sebutan Allah, ya harusnya orang cerdas, orang pintar, ya orang pemikir di kalangan Kristen itu berpikir, ini ada apa? Tuhan kita kok apa misinya? Ya, ujung-ujungnya misinya itu adalah seperti yang dilakukan oleh Paulus. Kan Paulus minta diteladani, jadilah teladanku. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadi orang Kristen dalam hal ini tokoh-tokoh yang punya kewajiban untuk mencari pengikut harus mengikuti pola Paulus. Jadi mengelabui propasis dalam bahasa Yunani itu tertera tuh di dalam kitab Filipi 1 nomor 18. Tentang Yesus diberitakan baik dengan maksud propasis, mengelabui, menipu, membohongi atau jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Makanya ada nama Allah, ada nama Nabi, Rasul, ada nama Alkitab. Demi untuk apa? Untuk memenangkan kemudian jiwa-jiwa yang lain agar menjadi pengikut Paulus. Jadi adalah hal yang sangat keliru ketika Kristen Indonesia mengambil kata ALLAH tersebut dengan membacanya Allah, menyembunyikan identitas sembahan Kristen. Ya, saya hanya ingin mengatakan begini kawan, orang Kristen itu tidak menyembah Tuhannya Yahudi. Tidak. Mereka tidak menyembah Elohim, pencipta langit, yang datang kepada Bani Israel. Maka mereka tidak akan mungkin menyandingkan kemudian kitab-kitab Paulus atau surat-surat Paulus dan merujuk bahwa itu adalah Tuhannya orang Yahudi sendiri yang turun menjadi manusia. Contoh, kenapa saya mengatakan bahwa sembahan orang Kristen itu bukan Tuhannya orang Yahudi? Coba Anda baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos, dewa, turun ke bumi mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kemudian kedewaannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia, menjadi seorang hamba, dan mengambil rupa manusia dan taat sampai mati, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Itu Theos, itu dewa, bukan Yod-Heh-Vav-Heh, bukan Elohim, bukan. Nah, inilah yang sembahannya orang Kristen. Yang kedua, yang mereka sebut Yesus Kristus. Yesus Kristus anak Maria itu hanya untuk Bani Israel saja. Tidak ada untuk orang lain. Itu pengakuan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Nah, setelah kemudian kita tahu Matius 24 ada penyesat mengaku Yesus Kristus, yang namanya penyesat maka menghalalkan segala cara, termasuk mengambil Tuhannya umat Islam masuk ke dalam kitabnya. Ya tujuannya apa? Supaya mendapatkan banyak pengikut yang murtad dari Islam. Itu tujuannya. Jadi orang-orang cerdas, orang-orang pintar di kalangan Kristen harusnya menyadari ini. Kalau Kristen itu agama yang konsisten, benar-benar mempertahankan asalnya, bahwa ini adalah firman Tuhan, maka sejatinya firman Tuhan jangan dikoreksi, jangan direvisi. Artinya harus dipertahankan firman Tuhan itu. Dengan kata lain, firman Tuhannya berkata Tuhan itu adalah Theos, bukan Allah, tapi Theos. Nah ini saudara, terima kasih atas pertanyaannya. Dan keadaan hari ini adalah Theosnya hilang, berubah menjadi Allah. Ada apa dengan Kristen? Coba, kenapa firman Tuhan dikoreksi dan direvisi? Ya itulah, kalau Islam enggak. Dari sejak kemudian Allah menyatakan diri kepada baginda Rasul Muhammad SAW, sampai hari ini dan kemanapun di atas muka bumi ini, Allah tetap Allah. Itu baru agama yang punya pendirian. Tidak masuk ke Bali berubah lagi menjadi Sang Hyang Widi. Nanti masuk lagi ke daerah Bugis berubah lagi tuh Tuhannya. Orang-orang cerdas harusnya mikir dari kalangan Kristen. Ada apa dengan agama Anda? Kenapa harus seperti itu kali? Saya kira begitu. Silakan. Iya, aku setuju dengan bahasa seperti itu. Mungkin itu bahasa kasarnya ya, Bang Zuma ya. Tapi kalau bahasa halusnya,
Ini makanya Paulus sama Petrus itu berseberangan di hal ini. Petrus itu tidak menyetujui bahwa Paulus itu melakukan inkulturasi ataupun akulturasi budaya. Jadi Paulus itu ingin menyebarkan Injil itu sesuai dengan budaya yang dia injili. Ya, lanjut Bang. Dia injili, sedangkan Petrus itu dia menggunakan cara ketimurannya dia. Petrusnya itu tetap pada hakikatnya. Kalau Petrus ya. Nah makanya kalau aku sih nggak terlalu ke Paulus, pengajaran Paulus, tapi aku lebih ke Petrus. Iya. Tapi iya benar juga itu. Cuman dalam hal ini Petrus itu menerima mandat agar kemudian hanya ke Bani Israel saja. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada Petrus agar jangan ke bangsa lain, melainkan ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, kalaupun hari ini kita mengetahui di dalam surat Paulus Galatia 2 nomor 8, di mana Paulus mengatakan Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat, maka kesimpulan kita, ya Petrus hanya untuk Bani Israel saja. Kalaupun Petrus jatuh sampai keluar, berarti Yesus palsu sudah menyesatkan dia. Kita lihat di dalam Matius 24 nomor 24. Sebab Yesus palsu alias Kristus palsu dan nabi-nabi palsu alias rasul palsu akan muncul dan akan mengadakan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Petrus ini orang pilihan. Petrus orang pilihan. Jadi kalau misalnya dia disesatkan, atau misalnya dia keluar untuk Romawi, untuk Yunani, maka betullah nubuat Yesus bahwa orang pilihan pun akan disesatkan oleh si nabi palsu dan si Kristus palsu tersebut. Itu tertulis di dalam kitab saudara. Nah, kenapa Petrus ini dikatakan orang pilihan? Sebab di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yesus sendiri berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Petrus. Dan satu di antaramu adalah iblis, Yudas. Artinya, Petrus orang pilihan yang tidak menutup kemungkinan pun akan disesatkan oleh Yesus palsu. Jadi kalau hari ini saudara mengatakan Petrus diutus untuk non-Yahudi, berarti Petrus kalah berjuang, kalah perang melawan Yesus palsu ini. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab akan banyak penyesat yang datang dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata akulah Kristus. Saatnya dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi Yesus mengatakan akan datang penyesat bernama Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus ini akan menyesatkan banyak orang dan bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kesimpulan saya, Petrus kalaupun mengaku diutus untuk Romawi, lalu ke Belanda, lalu ke Indonesia, maka Petrus masuk dalam kelompok yang disesatkan oleh Yesus palsu. Kenapa? Kembali kepada poin nasihat Yesus. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, termasuk Petrus, agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah ke domba-dombaku yang hilang dari umat Israel. Itu pengakuan Yesus di dalam kitab saudara. Dan lagi pula dikatakan di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus, dia akan mati dalam dosanya. Sekarang pertanyaannya, percayakah kita ketika Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel? Percayakah gak?
Kalau kami umat Islam percaya. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Kami percaya Nabi Isa yang lahir tanpa ayah sebagai hamba Allah yang datang ke tengah-tengah Bani Israel mengajarkan hikmat Injil dan kenabiannya. Itu hanya untuk Bani Israel. Yesus pun mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Siapa yang membuat Yesus untuk seluruh dunia? Ya Yesus palsu itu. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. No, itu bukan Yesus lagi. Itu diduga Yesus yang dinubuatkan oleh Yesus. Saya kira begitu sementara Saudara Domi. Di sini banyak guru-guru kita, ada adik saya. Saya harus pamit ibadah dulu sejenak. Nanti diarahkan oleh adik saya. Ya, saya ibadah dulu. Di sini udah azan. 10 sampai 15 menit saya akan kembali. Makasih. Adinda dilanjut dulu sementara, silakan. Siap, siap. Assalamualaikum, Bang Fandi. Bang Fandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Muslim, non Muslim? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Islam. Insyaallah, insyaallah. Puasa berarti ya? Alhamdulillah. Iya. Bang Domi, gimana? Ada pertanyaan follow up atau ada narasi yang mau disampaikan? Silakan. Baik Bang, terima kasih. Bang Domi ya, sorry lanjut. Gak apa-apa. Kalau gue sih gini ya bro, aku tuh gimana ya? Aku tuh udah mulai agak kurang percaya terhadap LAI, jujur aja. Karena aku kan aku suka baca-baca ya. Sampai akhirnya aku kan ke Kodeks Sinaiticus. Kodeks Sinaiticus itu dengan terjemahan LAI itu udah jauh berbeda sekarang ini. Yang apa ya? Benar yang kata Bang Zuma itu, penggunaan kata yang disematkan di Alkitab, aku di Bible, bahwa kata theos itulah yang sebenarnya disematkan, atau mungkin dipakainya katanya bukan theos, deo itu deo, harusnya menggunakan kata deo. Itu sih menurut aku. Dan kalau Bang, suaranya kecil Bang. Ya, kalau kalian mau baca ya teman-teman, cobalah bacanya Kodeks Sinaiticus. Itu jauh lebih akurat dibandingkan LAI, sorry ya. Kalau kalian merasa ada kejanggalan dengan Bible, jangan rujukannya dari LAI. Kalau mau dapat tuh rujukan, istilahnya mau terdekat lah, terjemahan yang mendekati, saran aku ke NIV sumbernya. NIV itu akurasinya cukup pas lah. Mantap, abang tahu NIV, ada NIV, ada KJV. Ini kebetulan ada scholar Sinaiticus di sini, Bang Ardiansah. Bang Ardiansah, ada yang mau ditanggapi dari statement itu atau kita move on diskusinya? Kalau ngomong Sinaiticus ya kan, sebenarnya ya gimana ya? Sinaiticus itu sendiri adalah kodeks yang notabene juga ini hilang di gua apa? Iya, Bang Ardi. Oh. Aku hilang juga. Oke. Jadi mungkin sinyalnya. Jadi Bang Domi, saya membaca narasi Bang Ardiansah, mungkin kalaupun kita mau merujuk ke Sinaiticus, kita tahu nggak Sinaiticus ini sumbernya dari mana? Karena Sinaiticus ini kan setelah di carbon dating, dia di tahun 325 ke 380. Berarti di abad 400 tahun setelah kejadian. Kalau umur kita 25 punya anak, berarti 400 tahun itu kurang lebih hampir 18 ke 16 generasi. Jadi saya punya anak itu baru ditulis 18 generasi ke bawah. Itu gimana kita
kita menyandarkan diri terhadap keselamatan kita yang nanti eternity setelah hidup ini ke kitab yang 4 abad setelah, atau 14 ke 16 ke 18 generasi setelah itu baru ditulis. Gimana tuh? Nah, kalau aku kenapa masih merujuk ke situ? Karena yang menurut kolektibilitas atau kanonisasi pertama itu kan di situ. Kitab-kitab yang diselamatkan oleh Sinaiticus, masih tanda kutip ya. Aku tahu kok sejarahnya. Sinaiticus itu dianggap pahlawan yang menyelamatkan kitab-kitab teks kuno dan ditulis kembali sama Sinaiticus itu. Aku tahu ke arahnya kemana. Cuman ya aku bilang ini setidaknya kalau yang mau bersender lah untuk untuk terjemahan yang benar-benar mendekati itu ya masih NIV terjemahannya. Kalau mau rujukannya ke situ. Tapi kalau untuk paling rujukannya lagi untuk Aramaik, ada Aramaik, cuman aku untuk membacanya masih harus perlu belajar lagi. Kalau masih mau merujuk ke situ, tetap Aramaik itu tetap ada kok sebelum Yunani itu Kak. Oke. Enggak, oke. Iya, lanjut nggak? Ya lanjut. Oke, saya cuma mau nunjukin, abang tahu nggak kalau Codex Sinaiticus itu abang selalu buka berarti codexsinaiticus.org ya? Betul nggak? Sekarang aku udah ada aplikasi, di aplikasinya udah ada. Oh, oke. Jadi kalau kita buka Codex Sinaiticus bang, di codexsinaiticus.org, ini kita baca about the Codex Sinaiticus ya, habis itu history-nya. Dilihat dari sejarahnya bang. The Codex Sinaiticus is named after monastery of Saint Catherine. Jadi Codex Sinaiticus ini dinamakan Codex Sinaiticus karena dia adanya di monastery of Saint Catherine. Nah kalau kita search bang, Saint Catherine Monastery atau biarawati Catherine ini mereka punya site sendiri. Ini website mereka. Ini yang memang official punya mereka. Nah, tapi yang menarik ya bang di sini, ini kita bisa cari kesamaan di sini. Di library-nya mereka punya banyak manuskrip. Nah, tiba-tiba mereka punya perjanjian dengan Muhammad. Nah, mereka punya perjanjian dengan yang kami yakini sebagai Nabi Muhammad, tapi di sini disebut Muhammad doang, nggak ada disebut nabinya. Nah, saya kalau translate ini, menurut tradisi yang dilestarikan Sinai, Muhammad mengenal dan mengunjungi biara dan para bapak Sinai. Al-Quran menyebutkan tempat-tempat suci di Sinai. Pada tahun kedua Hijriah yang bertepatan dengan tahun 623, sebuah delegasi Sinai meminta surat perlindungan dari Nabi Muhammad. Dari Muhammad di sini tulisnya. Nah, jadi yang menarik ya bang, jadi kodeks atau salinan kitab suci abang yang tertua itu rupanya Nabi Muhammad yang melindungi bang. Itu gimana tuh? Iya, gue paham. Sebenarnya sih nggak masalah karena kan Injil harus dilindungi. Karena kitab terlama itu sesuatu hal yang supaya tidak ya jadi kayak gini diterjemahkan aneh-aneh. Bayangin coba kalau misalnya Codex Sinaiticusnya hilang. Tapi terjemahan yang aneh-anehnya itu udah tersebar luas. Kita mau merujuk kemana, Bang? Paham kan maksud aku? Paham. Tapi yang saya nggak paham, Bang, abang mengimani Codex Sinaiticus atau Vaticanus atau kodeks-kodeks setelahnya itu sama dengan saya mengimani Al-Quran di abad 11 dengan bahasa Mandarin. Make sense nggak, Bang? Make sense. Make sense nggak? Karena Yehosua di abad 1 berbahasa Aramaik dan di Bukit Golgota di Yerusalem, tiba-tiba kitab tertuanya berbahasa Yunani 400 tahun setelahnya ditemuin di Sinai dan di Vatikanus. Itu sama aja saya mengimani Al-Quran yang ada di Cina
dengan berbahasa Mandarin, sementara Rasulnya di Timur Tengah dengan bahasa Arab. Itu gimana tuh Bang? Gimana tuh Bang cara mengimaninya gitunya Bang? Ya kalau untuk faktualnya emang gimana ya? Aku mau nyebutnya itu aku takutnya interpretasi soalnya bang. Kalau bisa kan aku bisa aja menginterpretasikan Muhammad itu Nabi Muhammad itu melindungi Alkitab itu. Ya Alkitab lagi Kodeks Sinaiticus itu. Cuman nanti interpretasinya kalau aku ya interpretasi aku karena Nabi Muhammad juga tahu itu Injil yang istilahnya sohih lah istilahnya. Cuman yang harus dipelajari cukup dalam dan di situ juga apa ya? Aku mau jawab juga agak sulit sih bro. Jujur aja. I see. Interpretasi. Tapi kalau balik lagi kan kita sama-sama mengimani kalau ajaran kita ini samawi ya Bang ya. Berarti dari Abrahamic, monoteis dan seterusnya, betul nggak? Benar. Betul. Nah, Abang tadi ada buka NIV atau KJV ya. Kalau kita buka di KJV, ini saya buka di mungkin Abang bisa buka juga Kisah Para Rasul, mestinya Apostolos sih, Rasul 17:28. Nah, ini Bang. Di sini dikasih tahu. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Di sini disebut keturunan Allah juga. Ya. Dan kalau kita buka KJV-nya, KJV yang di sini sama dengan NIV-nya. For in him we live and move and have our beings, as a certain also of your own poets, ini pujangga-pujanggamu, yang telah mengatakan, for we are also his offsprings, karena kita adalah keturunannya juga. Betul nggak Bang? Benar kok ini ya NIV. Nah, di sini masalahnya Bang. Saya penasaran nih, for your own poets. Pujangga-punjaganya ini siapa? Saya cari tahu Bang. Ini Paulus mengutip siapa nih? Lukas mengutip siapa nih? Begitu saya baca karya Aratus, judul bukunya Fenomena. Ini ditulis 3 abad sebelum Masehi, 3 abad sebelum Yesus. Nah, di sini penyembah Aratus, penyembah Zeus, dia bilang, kami akan selalu membutuhkan Zeus. For we are also his offsprings. His offsprings. Berarti sebenarnya ini dia bilang sebab kami adalah keturunan anak Zeus. Nah, tiba-tiba di sini keturunan Allah juga. Nah, ini maksud saya pantas nggak sih Bang? Kitab Samawi, kitab Ibrahim, keturunan Ibrahim Samawi, ngutip-ngutip ke Aratus Bang. Aku coba baca satu perikop karena ini menarik. Siap. Soalnya apa ya? Bible kalau dibaca itu harus satu perikop biar bisa mengerti. Pengertian 28 ini apa? Mantap. Assalamualaikum Bunda Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, saya nggak mau interrupt. Can you hear me? Iya, kita lagi tunggu Bang Domi baca perikopnya. Mudah-mudahan dengan membaca perikopnya
ayatnya berubah gitu. Ini tidak. Enggak ya? Enggak bercanda. Bercanda. Lanjut. Enggak. Kalian sambil ngobrol-ngobrol aja. Aku sambil ini nih. Siap. Baik, Karena sekarang kalau menerjemahkan lebih enak pakai AI. Enggak setuju aku dengan LAI. Nah, keren. Makanya kalau perdas gini kan enak. Karena ini cocok dengan yang abang bilang tadi bang, Petrus dengan Paulus, bahwa memang Paulus ini lebih ngarah ke sinkretisme. Jadi surat di sini begitu dia ada di Tesalonika atau dia ada di Berea, itu dia mengambil, atau di Athena itu dia ngambil dewa-dewa ini sebagai ya itu sinkretisme. Jadi nggak heran kalau di Islam Kristen itu Tuhannya Allah, karena di ajaran dewa-dewa ini memang akan ada selalu dewa yang tinggi, dewa yang rendah, dewa lokal. Jadi Tuhannya itu UMKM, memang dia memang micromanaging Tuhannya. Bang Jeb, izin ya, sebentar aja mau di follow akunku Bang Jibril. Bang Jibril, ke-mute. Iya, udah aneh gedein itu. Tuh. Yuk, di follow yuk. Ini Bang Fandi, habis di follow di ini di report. Ya, teman-teman, izin sedikit menyampaikan ya bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah tumbang lagi 3 akun 0345 tumbang lagi. Teman-teman bantu follow ya. Juga di tap layar. Silakan teman-teman Kristen di request yang mau dialog santai santun, yang mau belajar silakan teman-teman Kristen kirim permintaan sambil di follow. Lanjut. Ya, gimana Bang Domi? Bentar, si AI-nya juga ada beberapa pakai menggunakan variabel LAI. Oke. Atau nanya AI-nya pakai bahasa Inggris aja, jadi nggak lari ke nggak LAI. Biasanya langsung ya kalau nanya. Nggak, kalau kita nanya bahasa Indonesia referensinya lokal juga. Iya. Karena dia masih menggunakan kata Allah. Iya. Bisa di beberapa diksi-diksi itu menggunakan diksi LAI. Betul. Enggak, tapi jujur deh Bang, Abang tahu nggak ajaran Abang ini atau Bible Abang ini sumbernya dari mana Bang? Kalau kita lihat dari sejarahnya ya. Oh, kalau denom aku ya. Kalau denom aku emang dari Yunani. Abang denomnya apa? Yunani dari Romawi, sorry. Denomnya apa Bang? Katolik kalau ya. Aku Calvinis. Oh, Calvinis. Bukan, tapi Kristen secara keseluruhan deh sekarang kita iniin Bang. Gimana? Oh, kalau mayoritas ya aku bilangnya, untuk di dunia ya, di bumi ini mayoritasnya itu masih berdasarkan Katolik Romawi. Meskipun ya Protestan itu kan pecahan dari Katolik Roma kan. Betul. Tapi aku lebih senang itu ketika aku lagi mempelajari Ortodoks Timur, yang dimana Ortodoks Timur itu tidak terlalu setuju dengan pengajarannya Katolik Roma. Dari ritual, cara ibadah itu pun juga sama, itu beda. Udahlah pakai bahasa Inggris aja, tetap aja nih ke LAI, males. Apa sih yang dicari? Mungkin bisa dibantu.
Nggak, soalnya biar enak kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Paham kan Oh, maksud aku kan? Iya, iya. Tapi ujung-ujungnya rujukannya LAI. Males. Nih, while Paul was writing for them in Athens, he was greatly distressed. City was full of idols. Nah, aku paham. Untuk ini kan tujuan, aku paham sekarang. Ya tujuannya Paulus itu untuk menginjili biar masuk ke pemahamannya orang-orang Athena. Tapi permasalahannya Petrus kan juga dengan cara ini. Betul. Betul sekali. Terus? Itu karena Petrus itu melihat bahwa kita kan menginjili purely from God. Itulah bahasanya kan, Betul. purely dari Tuhan. Kalau kita samakan budaya kita sama mereka, kita ngikut budaya mereka, jadinya kita bukan menuhankan Tuhan, tapi kita menuhankan Tuhan yang sebenarnya Tuhan, tapi kita mengikuti Tuhannya mereka, caranya mereka. Gitu sih menurut Petrus ya. Oke, nah di sini masalahnya bang, ini masalah lebih gede lagi. Dengan mengutip-ngutip penyembah-penyembah Zeus dan seterusnya. Kalau abang tahu Justin Martyr, abang tahu Justin Martyr kan? The First Apology, apologet pertama, Justin Martyr. Itu dia dia bapak gereja abad 1 abad 2. Nah, di sumbernya ini dari Kekatolikan ya. Ini buku dia yang judulnya The First Apology dari tulisannya Justin Martyr. Di sini ada buku dia, tapi kalau kita bahas di buku dia yang di chapter 21, ini saya translate aja bahasa Indonesia. Nah, di sini dibilang bang, dan ketika kita juga mengatakan bahwa Sang Sabda ini maksudnya firman ya, yang adalah kelahiran pertama Tuhan dihasilkan tanpa persetujuan, dan bahwa dia Yesus Kristus garis bawahi ya di sini ya. Jadi Justin Martyr bang, bapak gereja abad 1 abad 2 ini mengatakan kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai mereka yang Anda anggap sebagai putra-putra Jupiter. Jadi bapak gereja aja di abad 1 abad 2 itu sudah mengakui kalau yang dia bawa bang, ajaran yang dia bawa itu tidak berbeda dari putra-putra Jupiter. Abang tahu dong putra-putra Jupiter itu siapa aja? Iya, paham. Itu tadi yang dikutip, Zeus dan seterusnya. Nah, kalau kita lebih ke dalam lagi, ini dari World History of Encyclopedia. Ini kalau saya scroll ke bawah, ini website dari UNESCO, UN, PBB. Soal nama Bible abang, dinamakan Bible kan? Di sini ada kota yang namanya Byblos. Sorry aku potong, boleh? Ini aku by the way sampai jam 12.30 gua cabut ya. Siap. Nggak sampai 3 menit kok. Temple of Obelisk. Ini jadi di Byblos ini dia memang ada kota-kota kota-kota para dewa. Di sini isi kota ini bang memang penuh dengan Egyptian mythology. Byblos itu kotanya dewa Isis, dewa Osiris, dewa Baal, dewa Yam. Nah, kalau kita lihat lagi ini ada dewa Horus. Ini kita pelajari dewa Horus, dewa merpati, dewa burung. Si Horus ini bang, memang punya gambaran dan ini 3 abad sebelum Masehi ya. Ini. Di mana berbedanya emang? Dan ini baru di Coronations belakangan ini. Nah, tapi balik lagi ke Horus tadi. Konsep dewa Horus ini Tuhannya memang bertiga seperti ini, Bang. Dia kayak boyband. Dia bertiga-tiga gini. Osiris, ini sang sumber. Habis itu nih ibu dan anaknya, dan ini Socrates. Tuhannya selalu bertiga ini. Nah, jadi maksud saya selain tadi ayat dari Aratus yang diambil dari bukunya Fenomena menjadi Kisah Para Rasul atau Acts 17:28. Hah? Selamat siang, Bang. Siang sebentar ya.
Siap, siap, siap. Selain dari kisah para rasul 1728 tadi yang ngambil dari penyembah Zeus, selain ayat-ayatnya bang, tapi pemahamannya juga bang. Itu gimana? Di mana ajaran Abrahamik atau Samawinya bang? Silakan. Nah, kalau menurut aku ya, kalau dari itu kan dia dia mau mengkritisi terhadap pengajaran Paulus sebenarnya. Tapi kalau untuk dari Injil sendiri itu harusnya nggak boleh diubah satupun. Makanya kan makanya bahkan sampai Muhammad aja menjaga itu, karena kodeks itu sudah dianggap sahih. Nah, kalau masalah yang pengajaran-pengajaran dari Paulus sampai akhirnya ke kita, itu tuh sesuatu hal yang sebenarnya bisa dikritisi gitu loh. Paham gak maksud aku, Bang? Paham. Bukan, Jadi tapi di mana ajaran Samawinya bang? Karena gini, saya kalau menceritakan menarasikan dakwah saya ya, Rasulullah begitu jadi yang kami imani, Ka'bah itu dibangunkan atau ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang punya anak 2, Ishak dan Ismail. Ismail akhirnya tinggal di Ka'bah dan keturunannya itu beribadah semua segala macam, beragama Hanif. Hanif itu Tuhan yang satu, tidak kelihatan, pencipta langit bumi beserta isinya, namanya Allah. Dan makanya Allah itu udah ada di Arab sebelum Islam, karena itu ajaran Hanif, ajaran turunan Ismail alaihissalam. Nah, tapi kaum pagan datang dari negeri Sam dan mereka membawa pagan-pagan mereka nih bang, membawa berhala-berhala mereka, dan mereka menyembah Tuhan mereka di Ka'bah juga. Akhirnya Rasulullah datang dan menghabisi, dan mereka justru Rasulullah berperang dengan kaum pagan sampai beliau ini diusir dan lari ke Madinah, dan akhirnya di 3 tahun terakhir sebelum beliau meninggal beliau kembali lagi ke Mekah dan menghabisi kaum pagan ini. Bukan menyerap bang, bukan malah mengadopsi ajaran pagan itu dijadikan Islam, tapi justru menghabisi, justru memerangi. Nah, kenapa yang kita lihat kalau kita lihat sejarah abad 1, abad 2, abad 3 sampai sekarang, justru abang udah lihat sendiri ya, dari kisah para rasul, habis itu dari sejarahnya, dari nama Bible sendiri, dari Tritunggalan itu sendiri, semuanya itu abang udah setuju tadi, memang ini sinkretisme, memang mengambil-ngambil. Itu gimana bang? Sebenarnya dalam Injil Sinoptik itu, yang di dalam kodeks juga ada kisah para rasul yang bukan Paulus ya, yang Paulus mengajarkan. Itu tuh kalau menurut aku bahwa terjadinya pemahaman seperti ini karena ada satu pengajaran yang ini kita kalau membahas eksistensi ya, yang dimana sebenarnya eksistensi yang harusnya dibahas dibahasnya jadi esensi bang. Jadi gini misalnya, bilangnya hakikat Yesus itu satu, hakikat Tuhan itu satu, yes. Tapi mereka mengatakan lagi bahwa Tuhan itu Allah, kayak dibilangnya Allah Bapa, Anak Allah, sama Allah Roh Kudus. Nah itu kan udah jadi esensi yang ketiga, bukan menjelaskan eksistensi. Paham kan maksud aku? Nah itu yang sinkretismenya yang dipelajari dari Kekatolikan Roma untuk mengajarkannya itu, jadinya esensinya jadi 3. Itu bahaya sekali. Sebenarnya esensinya 1, dalam perwujudannya 3. Perwujudannya maksudnya eksistensinya. Paham nggak maksud aku? Oke. Abang tetap nggak menjawab kenapa kekristenan malah mengadopsi bukan memerangi. Karena itu pertanyaan saya. Karena kalau Rasulullah begitu dia dapat tauhid, dia malah memerangi kaum pagan yang politeis, yang Tuhannya banyak, tapi abang malah mengadopsi, mengambil. Karena gini, kalau ini kita kalau merujuk ini ya, kalau aku sih
jujur aja aku memerangi. Karena kenapa aku ngomonginnya sekarang, aku lebih ke kritik ke LAI, itu kan perangin juga, bener nggak? Kalau aku sih Betul. perangin. Oke, tapi kalau dari pemahaman Bang, sekarang saya mau cek, Abang pemahamannya pagan atau monoteis? Kalau saya tanya sama Abang, apakah Tuhan Abang menciptakan kejahatan? Tuhan itu mendefinisikan kejahatan itu agak kompleks ya. Iya, tapi sesimpel itu aja, iya atau tidak? Karena di situ kita tahu monoteis atau enggak. Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Bisa menciptakan kejahatan. Tapi apakah dia menciptakan kejahatan? Kalau merujuk dari Nah, kalau abang monoteis, Bang, seperti saya monoteis. Tuhan saya satu, pencipta segala. halo, Dia maha kuasa. Nggak ada kuasa di luar kuasa dia yang menciptakan hal lain. Karena detik dia tidak menciptakan sesuatu, hilang maha penciptaannya. Bang, Saya monoteis nih. aku paham. Sorry bang, aku sebenarnya paham maksud abang, tapi aku menggunakan diksinya karena agak bahaya itu bang. Kalau aku bilang iya bahaya. Bahaya tuh. Kok Bang Adiansa turun? Request lagi Bang? Nggak bisa dijawab. Nggak, kenapa? Karena gini bang, kalau nanti akan jadi sebuah pertanyaan, kalau Tuhan menciptakan kejahatan, ya berarti Tuhan itu jahat dong. Tapi kan itu pemahaman yang salah, udah logical fallacies. Menciptakan bukan berarti membuat atau melakukan Bang. Kita mesti bedakan antara menciptakan dan membuat. Makanya aku tuh menjaga diksi supaya tujuannya biar tidak gimana ya bang ya. Sebenarnya kita perangin untuk hal itu, yes. Tapi ada momennya belum saatnya untuk kita perangin itu. Oke, sekarang kalau saya tunjukkan Bang, ini saya tunjukkan dari sebenarnya saya nggak rela sih ini dibilang perjanjian lama karena menurut Yahudi ini bukan perjanjian lama, menurut mereka ini masih kitab yang aktif. Kalau saya buka di Yesaya 45 Bang, ini saya ambil dari Sefaria ya, Keyahudian langsung ya. Dari Sefaria ini artinya library atau perpustakaan mereka. Yesaya 45 nomor 7. Kalau saya translate di sini, saya bacain dulu Inggrisnya. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I am the Lord and doeth all these things. Aku membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Aku menciptakan perdamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Jadi Tuhannya Yesaya, Tuhannya Bani Israel itu monoteis. Dia menciptakan segalanya. Iya, Nah, tiba-tiba pemahaman abang begitu ditanya apakah Tuhan abang menciptakan kejahatan, abang ragu. Berarti abang antara monoteis dan politeis ini abang. Masih karena abang ragu Tuhan abang menciptakan kejahatan atau enggak. aku bukan meragukan bang. Aku hati-hati diksi karena aku tahu cukup di mana power aku masih belum sebesar istilahnya punya duit ya bang ya. Kalau aku punya duit aku mengatakan iya bang. Loh, kok kenapa tolak ukurnya ke duit? Karena kenapa? Kalau bahasa kayak gini, bang, paham lah resikonya. Aku belum mau menerima resiko itu dulu. Oke. Enggak, tapi Jangan kehilangan apa-apa. tapi kemonoteisan itu kalau untuk kami sebagai umat muslim, tauhid itu non-negotiable, Bang. Benar. Karena di dakwah Rasulullah sendiri 12 tahun pertama Rasulullah berdakwah itu sholat dan seterusnya itu nanti Bang. 12 tahun pertama dakwah dia itu tauhid. La ilaha illallah, nggak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi untuk kami tauhid itu non-negotiable. Sementara sepertinya abang gimana nih? Aku bernegosiasi. Jujur aja, aku bernegosiasi. Sebenarnya itu nggak baik, bro. Aku tahu itu. Cuman ya karena aku inilah
mencari aman istilahnya. Takut pagan-pagan ini bilang, oh Tuhan saya tidak menciptakan kejahatan, iblis yang menciptakan kejahatan, betul nggak? Itu udah logical fallacies, bro. Nah, itu udah politeis menurut saya. Karena kalau ada yang sepadan dengan Tuhan, itu berarti bukan Tuhan. Nah, karena gini, kalau istilahnya gini ya, kalau dia mengatakan bahwa Tuhan tidak menciptakan kejahatan, kenapa dia menciptakan iblis? Dia menciptakan Lucifer itu sendiri yang mau memberontak dia. Ayo. Oh, kalau di kami Bang, iblis itu tidak berontak. Dia cuma punya sifat sombong dan Allah diizinkan memang. Nah, jadi adanya itu kalau di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Jadi ada baik, ada buruk, ada kanan, ada kiri. Ada miskin, ada kaya. Semua diciptakan. Kalau nggak ada jahat, Bang, kalau nggak ada keburukan, nggak ada kejahatan, semua baik, apakah kebaikan ada, Bang? Iya, paham. Nah, jadi kejahatan itu sendiri menjadi tolak ukur kebaikan. Karena kalau nggak ada kejahatan, baik semua, baik itu nggak ada. Kalau nggak ada kemiskinan, kaya semua, kaya itu nggak ada. Sebenarnya gini bang, aku mau coba ini konkretkan. Karena ada teman aku ya, jadi enak, power aku jadi bisa ini bisa ngomong. Gimana? Kalau misalnya Tuhan tidak menciptakan kejahatan, kenapa Tuhan menciptakan pengetahuan yang baik dan yang jahat? Untuk menguji kita, untuk lihat kita nih tunduk atau tidak. Ya itu. Artinya untuk membedakan. Nah, artinya itu kan menunjukkan juga bahwa Tuhan bisa kok ciptain jahat. Iya, tapi dia nggak pernah nyuruh kita melakukan hal yang jahat. Iya, itu. Nah, tapi dia menciptakan kejahatan dong berarti. Iya. Nah, abang udah ketahui-tahuitan nih. Karena kenapa? Karena aku ada temen. Karena aku ngomong gini. Kawan aku nomor 1. Aku ada backingannya. Berarti abang udah ketahui-tahuitan nih. Karena gini bang, kalau dilihat dari kita undur sejarahnya. Kalau dari perspektif saya, Allah sebelum menciptakan Adam, Allah ini sudah bilang, karena Allah maha tahu. Sebelum menciptakan Adam, Allah udah tahu. Dan Allah bilang, Adam akan menjadi khalifah di bumi. Jadi sebelum Adam diciptakan, Allah udah tahu nih Adam akan melakukan kesalahan dan yang akhirnya nanti konsekuensi logisnya dia akan ada di bumi. Jadi memang tujuan Adam diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Tuhan aku maha tahu, Tuhan saya maha tahu. Nah, detik Allah bilang kamu jangan mendekati pohon itu. Itu sudah pemisahan, Bang. Detik Allah bilang jangan melakukan itu, berarti ada yang namanya kebaikan, yaitu nurut, ada yang namanya kejahatan, nggak nurut. Benar. Pilih yang mana? Yes. Nah, tapi balik lagi, kenapa Tuhan menciptakan keburukan untuk nge-divide atau untuk memisahkan antara yang baik dan buruk? Untuk ngelihat kita bang, kita belajar nggak dari sejarah? Benar. History will repeat itself bang. Sejarah akan selalu berulang. Dari semua umat manusia yang ada di bumi ini bang, yang nggak sujud sama Tuhan jauh. Nah, aku nih. Abang nggak menjawab. Abang jangan ngeles. Coba dijawab. Ya, aku paham. Nah, mungkin kalau untuk masalah itu, untuk tunduk atau enggak, bahwa sorry ya, agak lari dikit, nggak apa-apa ya. Bahwa kalau manusia itu, maksudnya pohon itu diciptakan, sebenarnya tujuan Tuhan itu bukan hanya menguji, tapi melihat freedomnya itu, freedomnya seperti apa. Freedom will, bahasanya gimana ya? Kehendak bebas. Nah, manusia ini milih apa gitu loh. Ternyata dia milih jahat. Gitu. Sorry agak lari ya. Iya, untuk memisahkan tadi yang free will. Jadi kalau kita balik lagi bang, history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang.
Saya selalu bertanya kenapa sih di Al-Quran menceritakan soal nabi-nabi sebelumnya? Apa sih pentingnya? Rupanya untuk pelajaran, Bang. Sejarah itu akan menghancurkan orang yang nggak belajar soal sejarah. Jadi sejarah itu akan selalu berulang. Jadi diceritakan di dalam Al-Quran. Mungkin ceritanya sama kayak Bang. Mungkin ceritanya sama di Bible, Bang. Nabi Nuh, Bang. Nabi Nuh alaihi salam. Waktu Nabi Nuh diperintahkan oleh Tuhan yang tidak terlihat ini, dia mendapat firman untuk membangun bahtera. Benar. Habis itu Nabi Nuh menceritakan ke umatnya. Umatnya ini kaum pagan nih, Bang, penyembah berhala. Dan berhala di sini nggak mesti patung ya. Berhala ini oknum yang tidak mengaku Tuhan tapi dituhankan. Benar. Bisa jadi sapi, bisa jadi orang, bisa jadi Firaun, siapapun lah, berhala. Pokoknya yang ada di dunia ini atau yang pernah ada di dunia ini dan dituhankan itu namanya berhala. Nah, waktu Nabi Nuh bilang sama pengikutnya, ayo kita bangun bahtera, percaya sama Tuhanku, akan ada banjir dan seterusnya. Apa jawaban penyembah berhala itu? Duh. Mana Allahmu, mana Tuhanmu, Tuhanmu tidak terlihat. Mana Tuhanmu, lihat nih kuasa Tuhan saya, dia turun ke bumi, dia nyata. Tuhan kamu nggak nyata, nggak pernah turun ke bumi, kata orang-orang kafir pagan ini, Bang. Dan sejarah akan selalu berulang. Abang sekarang lihat scroll di live TikTok ini. Scroll aja. Kira-kira siapa yang ngomong-ngomong kayak gitu, Bang? Bang, udahlah nanti aku dibidatin loh, Bang. Terus aku udah capek, aku dibidat-bidatkan. Siap. Anas, Siap. Saberian, Trinitarian, apa semua aku udah sampai dibilangnya bidat segala bidat, Bang. Enggak, daripada abang mempelajari tahu yang kitab yang versi ini. Sementara ada di jangkauan tangan abang, ada kitab yang 14 abad tidak berubah, ditulis oleh nabi yang umi, yang tidak bisa menulis, menghitung, membaca, di padang pasir. Dan kitabnya ini dihafal ratusan juta orang sampai detik ini. Dikumandangkan ayat-ayatnya di setiap hari, yang nggak berubah. Daripada abang milih versi-versi lebih bagus yang pasti-pasti aja nggak sih, Bang? Bang, aku tahu maksud abang. Cuman aku mau lagi mempelajari semua dulu. Mantap. Jadi ini aja aku belajar juga sama teman-teman Islam juga, jujur aja. Gue ada belum pelajari apa. Tapi kenapa iman gue tuh bukan berdasarkan dogma, Bang. Karena ada eksperimental. Aku tuh pernah melewati masa namanya agnostik ateis. Pernah mengalami fase itu. Karena kenapa? Ya sama, Bang. Karena kondisinya karena aku mempelajari kitab aku ada hal yang aneh nih gitu kan. Dan teman-teman aku juga nggak bisa jawab. Bahkan tokoh agama pun susah jawab. Coba kalau abang ada yang mau abang tanya nggak dari Islam, kita insya Allah bisa menjelaskan, bisa meluruskan, atau ada fitnah-fitnah yang... Oh, kalau untuk fitnah-fitnah gini, Bang, sorry ya, aku lebih menjelaskan ke mereka tidak mengerti sastra, mereka tidak mengerti kata metaforik, kata persuasif, itu aja. Kalau aku sih bisa mengkritisi mereka. Kita tuh gini, Bang, aku tuh lebih menempatkan di mana belajar dulu sebelum kita menentukan, bukan menghakimi ya, Bang ya. Menentukan itu it mean ya untuk kita. Kalau lu berkata seperti itu, ya aku udah, yang penting udah tegur dirimu. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Lu mau kritik gua baik lagi, you go ahead sebenarnya. Tapi gua udah cukup sampai situ istilahnya. Paham kan maksudnya, Bang? Paham. Tapi gini, Bang, saya boleh meluruskan satu fitnahan nggak terhadap Muslim yang selalu dinarasikan kafir-kafir di luar sana? Boleh nggak, Bang? Boleh.
Jadi kami mengimani kalau Nabi Ibrahim itu punya dua anak, Ishak dan Ismail. Ismail itu dikasih Mekah atau Ka'bah, habis itu Ishak itu dikasih namanya Second Temple atau Bait El. Jadi kalau abang baca Bible, zaman Yesus itu ada namanya Bait El dan dia ngusir orang-orang yang jualan di sekitar Bait El. Bang tahu nggak? Ah, iya. Ya kan? Nah, jadi Bait El ini dihancurkan di abad 1, Bang. Dia tahun 107. Bait El ini dihancurkan. Sampai sisanya tuh satu dinding dia. Nah, sekarang Yahudi itu mereka menyembah atau berdoa mengarah ke sana. Jadi kalau abang Google aja Jews praying atau Yahudi berdoa, mereka akan mengarah ke dinding ini, Bang. Iya, yang dikenal tembok ratapan. Kenapa mereka ratapi? Karena Second Temple ini sudah dihancurkan. Jadi mereka meratapi tembok ini. Dan ini dimanapun mereka akan berdoa ke arah dinding ini. Ini kiblat mereka. Ini ciri-ciri agama Samawi, Bang. Nah, abang penasaran nggak? Kalau mereka masih punya Bait El, mereka ngapain sih? Penasaran nggak, Bang? Kalau kita buka dari Sefaria atau library orang Yahudi lagi, di sini ada namanya Misnah Sukah. Ini kitab fikih mereka. Kalau saya translate ya, saya baca dan saya translate ya. Di sini, ini ada original teksnya. Saya translate ya. Apa sih yang mereka lakukan di Bait El ini? Kalau Bait El ini masih ada. Setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali. Dan berkata, Tuhan tolong selamatkan kami. Tuhan tolong beri kami kesuksesan. Merujuk kepada Mazmur 118:25. Rabi Yehuda berkata bahwa mereka akan berkata, Anifaho, tolong selamatkan kami. Dan pada hari ke-7 Sukot, mereka akan mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Nah, jadi kalau mereka punya Bait El, mereka akan mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Itu sama seperti umat Muslim yang melakukan tawaf. Ini Bait El, ini Baitullah. Jadi umat Yahudi, Samawi, justru Yesus kalau punya Bait El, dia disuruh tawaf, Bang, di sini. Nah, jadi kalau abang pengikut Yesus, mesti abang ikutin Yesus nggak sih? Nah, ada lagi fitnahan, oh kami menyembah ini. Abang, kalau abang tahu, namanya kiswah changing. Setiap tahun, kain ini tuh diganti, Bang. Dan setiap tahun juga, Ka'bah ini diinjak, Bang. Diinjak-injak nih. Tapi abang pernah nggak dengar umat Muslim bilang, wah sesembahan kami diinjak-injak? Pernah nggak? Enggak. Karena umat Muslim, 2 miliar umat Muslim tahu itu bukan sesembahan kami. Tanahnya yang suci, bukan bangunannya. Nah, tapi sekarang kita tanya balik ke orang-orang yang memfitnah kami menyembah Ka'bah ini. Kalau berhala mereka yang digantung-gantung itu diinjek-injek, kira-kira mereka marah nggak, Bang? Kalau dihancurin marah lah, Bang. Kalau berhala yang digantung-gantung, yang mereka kami nggak menyembah berhala. Tapi kalau yang digantung-gantung itu diinjak, kira-kira mereka marah nggak? Marah. Nah, jadi siapa yang nyembah berhala ini sebenarnya, Bang? Tapi ya itu open for interpretations, ya nggak? Aku ini, Bang. Ya. Kalau aku sih sebagai gini loh, Bang. Kalau aku jujur aja, aku bukan penyembah patung. Jadi aku sebenarnya nggak relate juga sih terhadap yang kayak gitu, karena kenapa? Ya itu biarkan mereka lah. Kalau aku sih mau salibku jatuh juga, ya udah, paling gantung lagi supaya bukan maksudnya gue, aduh jatuh gini, nggak, bukan. Ya karena estetika aja. Masa salib jatuh kan artinya ngotorin tempat gitu loh. Jadi keinjek-injek ya nanti ya? Bukan keinjek-injek, ya bukan maksudnya keinjek-injeknya gimana.
Kan salib itu kalau diinjak kan risih ya ininya, jalannya. Tapi abang tahu nggak narasi abang barusan itu udah dijelaskan dalam Al-Quran. Kan abang bilang ada dari golongan abang, dari agama abang tuh ada yang berhala, ada yang enggak, ada yang ini, ada yang itu, ada 60.000 denom, betul nggak bang? Iya. Jadi kalau saya buka di Al-An'am ayat 153, Allah menyatakan, dan bahwa adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Ikutilah dia ini Rasulullah. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Jadi jalan yang lain selain Rasulullah itu akan mencerai-beraikan kamu. Yang demikian itulah diperintahkan oleh Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Jadi kalau bukan ya jalan Rasulullah, itu memang pasti akan bercerai-berai bang. Memang pasti ya begitu. Abang dibidat-bidatin, abang ngebidat-bidatin, emang begitu. Iya, Gimana? aku bidat-bidatin, bidat segala bidat gua. Itu yang makanya ya. Kalau saya sih alhamdulillah ya, Muslim nggak ada yang kayak gitu. Karena kita ajaran kita selesai di Nabi Muhammad sih bang. Yang setelah Nabi Muhammad tuh kita nggak iniin. Paling ada pendapat imam, pendapat ini, pendapat itu, tapi tetap kita berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis. Udah itu aja. Iya, aku paham. Jadi Karena Islamnya itu finish di Nabi Muhammad, nggak ada yang bisa ngelawan dia gitu. Iya, paling bukan pengajarannya tapi mazhabnya kan. Ya itu kan pendapat. Iya. Tapi balik lagi ke Rasulullahnya gimana? Mazhab boleh berbeda-beda, tapi intinya tauhid kan. Betul. Al-Qurannya sama, hadisnya sama. Mazhab itu kan cara melihatnya aja kan, cara berpendapatnya aja kan. Yaitu Gimana bang? Ada yang mau ditanya lagi? ini asik kan. Noten ngomong sama muslim kayak gini asik. Karena kenapa? Baca. Ini untuk noten tuh baca, kolong. Ada buku dibaca. Iya, kadang-kadang kan yang naik ini kadang-kadang gini bang. Kalau abang contoh, abang mempertanyakan sesuatu, abang memang nggak tahu, tapi ada yang memang narasinya tuh memang mau menghina dan menghujat aja, bukan mau tahu gitu loh. Itu kadang-kadang. Iya. Dan kami juga manusia kan, bukan ini kan yang bisa nerima aja kan. Kadang-kadang kami. Dan kami sayang banget sama nabi kami bang. Ya sama kayak abang sama ibu abang deh. Kalau tiba-tiba di sini ada yang naik dan menghina-hina ibu abang gimana? Wah, gue mencak sih emang. Nah, apalagi kami dengan nabi kami. Iya. Apalagi Karena tanpa Nabi Muhammad kami tersesat loh. Kami mungkin seperti abang loh, menyembah makhluk loh. Atau ya nggak tahu deh, yang lain deh kayak tersesat kami tanpa Nabi Muhammad ya. Gimana bang? Iya. Ini sih makanya gua masih banyak harus aku pelajari. Kondisi gue lagi belajar, lagi cari-cari bahasa Aramaik. Aramaik itu udah extinct kan? Dia berubah jadi Hebrew kan? Aramaik itu kan sebelum Hebrew. Sorry, tadi ada ini WA masuk. Gimana? Iya, Aramaik itu kan di atas Hebrew kan? Dia lebih tua daripada Hebrew kan? Iya. Iya. Susah sih itu. Lebih bagus Hebrew aja dulu, Bang. Lebih bagus Hebrew aja dulu. Iya, Hebrew aja susah. Hebrew, kita ada kelas Hebrew kalau Abang mau. Kita ada kelas-kelas Hebrew dari yayasan kita, Yayasan API. Ada kelas-kelas Hebrew-nya untuk belajar baca. Wah, kalau untuk kelas Hebrew, gue lagi ini sih bro, lagi apa ya? Ada si temen gue sih,
udah itu sama teman gue. Ya tapi gue salut sih, gue salut gimana lo bisa mempertahankan iman lo dengan yang hampir nggak ada dalilnya ini, hampir nggak ada basisnya ini. Tapi lo percaya sama Tritunggal? Tritunggal, Hah. bukan Tritunggal yang didogmakan ya. Jadi yang lo percaya ya apa? Nih, karena aku dari bacaan dari Bible ya, bahwa pemahaman Tritunggal itu bukan yang Allah disatukan, Allah yang diapain, enggak. Cuman kalau aku mau mendefinisikan mengenai Yesus aja dulu ya. Gue tuh pendekatannya lewat sains. Jadi kalau misalnya kalau suara itu spektrum mediumnya itu kan gelombang, benar kan? Eksistensinya adalah gelombang. Betul, vibrations. Ya. Nah, kalau Tuhan itu berfirman, ada mediumnya, bisa lewat gelombang eksistensinya dan bisa lewat manusia eksistensinya. Sama seperti malaikat turun ke bumi itu, dia eksistensinya bukan eksistensi malaikat, tapi eksistensi manusia. Gitu, bro. Oh, oke. Berarti tapi gini, Bre. Kalau lo buat donat nih, lo buat donat. Kira-kira lo mau nggak donat itu tahu soal lo, menguasai soal lo, paham soal lo? Kira-kira mau nggak? Aku nggak ngerti konteksnya kemana. Tuhan itu mesti di atas kepala kita, mesti di luar kepala kita. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Dia nggak setara dengan makhluknya. Dan makhluknya ini dengan ciptaannya ini berarti Allah itu di luar ruang dan waktu. Jadi kalau ada selalu kafir-kafir di sini nanya, Allahmu itu di mana? Allah itu duduknya di mana? Loh, tunggu sebentar. Kalau Allah saya perlu kursi untuk duduk, berarti itu ruang, ada ruang dan waktu. Berarti Tuhan saya terbelenggu dengan ruang dan waktu. Tuhan saya itu pencipta ruang dan waktu. Dia nggak terkungkung dengan ruang dan waktu. Jadi saya heran aja nih kalau ada kafir-kafir, oh Tuhan saya di sorga, Tuhan saya di sorga. Tunggu deh. Berarti Tuhan kamu terkungkung di dalam surga. Iya, itu kalau aku langsung lompat conclusion. Kalau itu bahasanya transcendence menjadi imanen kan. Di luar itu bukan. Nah, transcendence juga nggak bisa dikatakan transcendence. Oke. abang nih Bang Domi punya anak. Contoh lah punya anak. Abang udah paham mati, udah hafal mampus sama anak abang. Abang nggak perlu ngelihat apa yang dia lakukan, tapi abang tahu kan? Iya. Nah, Tuhan saya nggak mesti di depan saya ngelihat saya untuk tahu saya. Tuhan saya maha tahu. Dia nggak perlu di kulit saya melihat saya ini itu. Dia maha tahu. Dia nggak perlu transenden. Dia di atas transenden. Karena penglihatan kita aja terbatas, dia maha melihat. Makanya kalau ada kalimat-kalimat yang bilang, oh Tuhan menciptakan kita berdasarkan gambarannya. Gambarannya itu bukan dia punya 2 tangan, 2 kaki, dan 2 mata, 2 kuping. Bukan. Gambarannya itu dia maha tahu, dia kasih kita pengetahuan. Dia maha melihat, dia kasih kita penglihatan. Dia maha mendengar, dia kasih kita mendengar. Gambarannya bukan Tuhan yang kayak gitu. Itu kebiasaan orang pagan merendahkan Tuhan, Bang. Tapi balik lagi ke Tritunggal, Bang, tadi, Bang. Abang tahu nggak Bapak Tritunggal itu siapa? Bapak Tritunggal. The Father of Trinity. Tidak dijelaskan secara konkret. Nah, jadi kalau Abang belajar sejarah, ini dari Learned Religious, Biography of Tertullian, the Father Latin of Theology. Dia Bapak Tritunggal, Bang. Nama asli dia Quintus Septimus Florens Tertullianus. Dia yang menyusung konsep Tritunggal. Kalau kita lihat di sini, dia lahir tahun 145 ke 160.
Dia lahir di Kartago, Tunisia, dan dia meninggal di tahun 220. Kalau kita baca biografi dia, ini Bapak Gereja abad 2 ya. His parents, orang tuanya itu Gentiles. Gentiles itu artinya kafir. Kafir di sini berarti belum ada Islam ya. Kafir di sini artinya pagan. Dan bapak dia adalah Roman Centurion, pasukan Roma. Nah, di umur dia yang 20, Tertullian ini pindah ke Roma dan belajar. Dia belajar soal hukum di Roma, dia belajar soal banyak deh. Dia belajar di Roma. Abang tahu nggak? Dan ini dia belum Kristen ya. Di umur yang 20 ya. Karena dia masuk Kristen itu tahun 200. Iya. Nah, di umur yang 20 dia ke Roma. Abang tahu nggak? Tuhannya Roma waktu itu. Namanya Capitolin Triad. Ini dari Atlas Obscura. Ketuhanan di Roma, Ancient Romans, itu Tuhannya tiga juga bang. Di situ ada Kings of Gods, Raja segala raja, Jupiter, his wife, Juno, dan Minerva, the goddess of wisdom. Nah, setelah itu, Tertullian di tahun 200 dia masuk Kristen, dan dia mengusung yang namanya Tritunggal. Ini dari Theophilus Antioch juga. Nah, Tritunggal itu berdasarkan apa sih? God, His Word, Juno, and His Minerva, the goddess of wisdom. His wisdom. Kok sama persis bang? Konsepnya Tertullian yang dia agama sebelumnya sama Tritunggal abang. Maaf. Gue mengatakannya gini ya. Oke. Jujur aja gue agak macet, benar. Nggak apa-apa, santai. Kita sama-sama belajar. Ya, karena menurut aku tuh, ya aku menggunakannya bahasanya Tritunggal. Sebenarnya sih bukan Tritunggal yang aku tadi jelasin itu sebenarnya. Tetap dalam kesatuan. Satu kesatuan itu means bukan apa ya? Satu Allah itu. Satu Tuhan, satu Allah lagi. Satu Allah. Maaf, slip of tongue. Ini kalau mengenai, makanya aku dibidatinnya itu adalah oneness. Tahu nggak bang, itu yang aku tahu itu sejarahnya. Itu tahu nggak bang, yang Tritunggal itu ya, mengemukakan Tritunggal itu dulunya dibidatin bang, terus dipakai, lucu kan? Betul, Tertullian kan dibidatkan sebelum dia meninggal. Tapi dipakai terus sama Irenaeus, habis itu dipakai lagi untuk Chalcedon, dipakai lagi di Nikea. Ya, karena tuntutan publik. Lucu ya. Ya itu yang saya nggak paham abangku. Rasulullah datang ke Mekah, ajaran Nabi Ismail ini udah terkotori dengan pagan-pagan Quraisy. Akhirnya dia menghabisi, diperangi. Tapi kenapa justru ajaran abang menyerap gitu loh? Itu yang dan ini udah kebuka loh, maksudnya. Kalian ini menyerap loh. Coba deh sebutin satu aja bapak gereja yang Semitic bang. Ada nggak satu aja bapak gereja di abad 1, 2, 3 yang Semitic? Waduh, yang pure Semitic bapak gereja ya. Gue masih mengatakan Petrus. Us belakangnya. Yakin abang? Us belakangnya. Yang Semitic coba. Satu aja bapak gereja dari abad 1, 2, 3 yang Semitic. Ya aku masih mengatakan tuh Petrus dibanding. Abis itu ada nggak yang meneruskan ajaran Petrus? Nggak ada kan? Karena Petrus itu lebih ke Arianism. Arianism sekarang neo-Arianismnya itu apa namanya? Neo-Arianism itu sekarang saksi Yehova. Betul nggak?
Paham. Ya. Makanya ini kan, kalau kenapa aku nggak mau nyebut Paulus, karena dia itu sudah Romawi, dia udah bukan lagi. Makanya aku tanya yang pure Semitik kan, yang pure itu Petrus. Kalau Paulus sudah. Iya tadi aja kan surat dia aja kan udah ngambil dari Aratus kan. Makanya kalau dari genusnya, bukan genus ya bahasanya, genetiknya dia aslinya orang Semitik, yes. Tapi kalau mengatakan dari ini kan kita pendekatannya ajaran apa, pemahaman ya. Nah kalau dari pemahaman Semitik masih Petrus. Sementara bang, kalau dibuka sejarah Islam, ini kan saya selalu mirroring. Kalau sejarah Islam yang meneruskan ajaran Rasulullah itu Abu Bakar, itu di 632 ke 634. Habis itu Umar bin Khattab di 634 ke 644. Habis itu di Utsman 644 ke 656. Habis itu Ali bin Abu Thalib menantu langsung loh. Sampai 4 generasi, 4 khalifah setelahnya itu masih menantu dia. Habis itu baru masuk Umayyad. Habis itu baru masuk Abbasid, baru masuk Fatimid. Dan itu semua masih, Fatimid itu kan keturunan Fatimah. Fatimah itu kan anak Rasul. Jadi di abad 11 saja Fatimid Khalifah aja itu masih keturunan Fatimah, keturunan Ali, keturunan Nabi Muhammad. Ya, jadi kalau dari wah jauh sih kita bang, jauh. Maksudnya kalau dari sejarah dan penjagaannya, balik lagi ke tadi, Rasulullah itu Islam itu selesainya di Rasulullah. Islam itu udah rangkum di zaman Rasulullah. Jadi makanya kalau ada Syiah yang ngaku-ngaku Islam tapi nggak, sebenarnya bukan Islam, mereka datang ke kita habis itu ngajak debat. Saya selalu bilang, iya, emang Syiah ada di zaman Rasulullah? Nggak ada. Ya udah bukan Islam. Sesimpel itu aja. Sementara abang bisa nggak kayak gitu? Gue paham. Sebenarnya sih ini diskusi yang menarik. Gue juga sering gue untuk sama teman-teman Muslim termasuk mungkin kenal Bro More Rizky. More Rizky tahu. Sering diskusi juga sama dia untuk hal ini. Kita tuh kalau kita berdiskusi itu benar-benar panas bro, bukan panasnya kayak Oten sama Islam yang paham lah maksud aku kan Bro Jibril. Iya betul. Tapi ini benar-benar by data dan ilmiah. Kalau ada yang beberapa data tabrakan nih, bro More, kayaknya nggak kayak gini deh, gini. Gue ada datanya. Itu kan enak gitu loh. Paham kan? Enggak, tapi kalau abang lebih enak kalau ketemu yang abang udah mempelajari hal yang saya udah pelajarin gitu loh. Iya. Kalau ada yang salah, ada yang maksudnya kurang tepat ya, bukan salah ya. Ada yang kurang tepat nih. Ada yang seperti ini menurutmu gimana? Nah, ada yang beberapa nanti gue pelajari lagi istilahnya kan. Lebih baik gitu, jangan ini ada kata namanya minta maaf, itu nggak masalah. Kalau lu nggak paham, kayak gue tadi aja kan, sorry ya, ada beberapa hal mungkin gue harus pelajari. Benar kan bang? Betul. Iya. Bukan malah egosentrisnya yang dimakan. Itu. Gue lebih bagus bilang nggak tahu sih daripada. Tadi lo bilang lo mesti jalan jam 12.30, sekarang udah 12.24. Iya. Masih ada waktu 5 menit lah, tapi siap. Soalnya kan nanti gue mandi 12.30. Kayaknya mau pergi ketemu orang dulu sih. Gini nih. Enggak. Ada yang lo mau tanya nggak soal Islam? Udah terjawab sih. Jadi kalau balik lagi ke zaman Nabi Nuh nih, lo kapan naik bahteranya nih bro? Gue menganalogikan gini. Sebenarnya kita berdua udah naik bahtera, tapi
Cuman kita dengan pandang kita masing-masing, perspektifnya kamar berapa, lu kamar berapa gitu loh. Enggak. Selama lo masih menuhankan makhluk, itu lo belum di Bahtera. Lo masih belum mendengarkan Nabi Nuh. Detik lo udah bilang, oke, la ilaha illallah. Oke, masuk. Aman. Nanti bro, ini kafir-kafir ini bro. Ini sampai 40 hari hujan dia nggak mau naik bahteranya bro. Sampai 40 hari. Sampai di Al-Quran dijelaskan, nanti kalau nafas kita sama nyawa kita udah di tenggorokan, minta maaf itu atau tobat itu udah nggak ada artinya lagi. Jujur aja ya, sebenarnya gue la ilaha illallah itu tahu Pak. Terus masalahnya di mana coba? Nah yang masalahnya satu lagi tuh. Enggak, oke. Gini. Sebenarnya dengan lo naik bahtera, lo meninggalkan Yehosua nggak? Gue tanya deh. Atau lo justru lebih dekat daripada Yehosua? Tadi karena contoh begitu kita baca di Mishnah Sukkah, rupanya Yehosua mengelilingi altar 7 kali di Bait El. Rupanya Yehosua kalau berdoa ngarah ke Bait El. Rupanya Yehosua sujud. Rupanya Yehosua khitan. Rupanya Yehosua berpuasa. Rupanya Yehosua kalau mati dikafanin, nggak dipeti-petiin. Jadi sebenarnya dengan lo naik bahtera ini lo mendekati Yehosua atau menjauhkan? Acet. Berat. Sebenarnya sih inilah kenapa gue konten nih, karena gue ingin mengikut dia. Gue jujur aja, di rumah gue ada metode sujud. Bukan hanya berlutut ya, orang pemahaman sujud itu berlutut. Sujud itu sampai dahi kepala tuh nyentuh lantai. Bahkan kalau bisa setubuh-tubuhnya lo. Itu pengertian sujud. Karena kenapa? Arti kata sujud itu tuh kita merendahkan diri kita. Sebenarnya bukan merendahkan, kayak kesannya menghambakan diri. Kalau gue sujud menghambakan diri. Kenapa? Karena di luar sini gue kerja. Gue nggak ada yang boleh nyentuh gue, nggak ada yang boleh jelekin gue, anak buah gue nggak boleh songong, bos gue juga nggak boleh terlalu nginjek gue selalu meninggikan diri. Tapi detik gue sholat detik gue sujud, gue menghambakan diri sama pencipta langit bumi beserta isinya. Karena kalau nggak ada dia, gue mau bersandar sama siapa lagi? Lebih ke sana sih, kalau gue ya. Tapi pernah ya, gue ini apa ya, last ya, agak sedikit lebih 2 menit gak apa-apa. Untuk ini gue mau menjelaskan bahwa bro, gue udah belajar loh, wudu, sholat, gue udah belajar. Tapi emang enak sih, gue nggak tahu kenapa, kayak adem juga sih. Waktu gue kecil ya, sholat itu sebuah keharusan yang gue nggak suka. Tapi kesininya untuk gue sholat tuh kebutuhan sih. Jadi ya mungkin belum sampai belum dikasih hidayahnya aja, atau mungkin lo belum buka hatinya aja kali. Gini bro, karena gue kenapa punya iman seperti ini, karena gue punya pengalaman khusus itu. Karena gue punya pengalaman khusus yang mau digoyangin juga agak sulit. Tolong jangan bilang lo ketemu Tuhan. Tolong. Enggak secara enggak bahasa itu ya. Enggak. Oke, gue membahasakannya itu karena kenapa enggak ada bahasa lain selain itu emang. Cuman peristiwanya enggak secara langsung ketemu, enggak, tapi lewat peristiwa gue diselamatkan. Ini maaf nih, narasi gue nih bro. Di Islam, waktu iblis disuruh ke neraka,
iblis ini minta minta ampun sama Allah, habis itu bilang, ya Allah tolong tangguhkan hukumanku sampai akhir zaman, sampai kiamat, karena dia mau menyesatkan umat manusia. Oh, gue paham arahnya kemana, nanti next diskusi. Kira-kira kalau yang menghalangi lo untuk menyembah Tuhan yang tidak terlihat ini siapa, bro? Kira-kira aja nih siapa ya? Gue menyembah Tuhan yang tidak terlihat. Belum. Iya, tapi siapa nih kira-kira yang menghalangi nih? Yang udah berjanji akan selalu. Ya gue tahu, gue paham. Cuman ini sih, makanya gue bilang eksperimental gue itu karena kenapa? Gue tuh jujur aja, ada beberapa kan situasi eksperimental itu kan juga ada beberapa hal harus kuuji juga. Karena yang gue pahami itu adalah sesuatu hal yang apa yang gue dapat itu apakah berasal dari Tuhan atau tidak. Benar kan? Ya tapi banyak yang ketemu kuntilanak, hantu, pocong, nggak jadi parameter kebenaran juga kan, Bre? Betul nggak? Tapi gue nggak ketemu dalam secara waktu wujudnya gitu, bro. Bukan maksudnya yang hal-hal yang goib-goib kayak gitu itu nggak jadi parameter kebenaran, betul nggak? Benar. Hanya. Bro, ini udah lewat 2 menit, bro. Oke, siap. Thank you waktunya, bro. Nanti kalau ada yang mau ditanya, ada yang mau diinin, naik aja lagi, request aja. Siap. Boleh saya bicara ke Domi itu sebelum dia turun? Boleh? Boleh atau Udah, tidak? gue tambah semenit deh untuk dengar dia. Baik. Begini saudara Domi, dari percakapan Anda dengan Jibril itu ada 2 asumsi yang bisa saya bangun. Yang pertama, Anda sekaum dengan Jibril. Apa buktinya? Itu hasil analisa saya. Tidak ada orang Kristen, sesama Kristen menyebutkan saudaranya itu oten-oten. Itu yang harus Anda ketahui ya. Saya bukan orang bodoh. Yang kedua, ada kemungkinan Anda seorang Kristen KTP dengan menafikan apa yang dikeluarkan oleh Elai. Artinya, Anda tidak memahami firman Tuhan. Nah, untuk membantah pemikiran Anda itu, Anda baca di dalam Roma 13 ayat 1. Kenapa diturunkan? Enggak, ini saya mau minta maaf, Bang. Kok jadi di ruangan muslim malah Bang Domi ini dipersekusi gitu. Dong Domi ini hampir 2 jam, sejam lebih ngobrol sama kita, enak kok malah. Maaf ya Bang Domi. Apa-apa. Dia tadinya mau turun, Iya, Bang, 12. dianggapnya tadi dia muslim. Iya. Iya, dengar. Saya dengar dari tadi. Oh. Coba request lagi deh Bang Domi, turun aja nggak apa-apa. Oke. Jadi nggak dipersekusi, nggak diserang-serang sesama umatnya di sini. Aku turun ya. Thank you Siap, semua. Iya, makasih ya Saudara Domi ya. Iya. Wassalamualaikum. Saya nyimak dari tadi kok. Mas Zuba, saya izin zuhur ya. Ya, silakan Dina, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhum fasiqun. Al-Quran menjelaskan umat Islam itu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selayaknya Nabi Adam adalah makhluk yang terbaik di antara seluruh makhluk. Jadi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau saya boleh pinjam istilah, beliau adalah Adam kedua. Adam adalah pembeda dari seluruh makhluk. Seluruh makhluk dicipta oleh Allah. Lalu Allah menciptakan Adam alaihi salam sebagai makhluk yang terbaik di antara seluruh makhluk. Maka yang tidak mau menghormati Adam alaihissalam disebut iblis, laknatullah alaih. Begitu juga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, mereka yang tidak mau tunduk menghormat kepada Nabi Muhammad, mereka adalah sekelompok dengan iblis.
Maka daripada itu kemudian Al-Quran menjelaskan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu umatnya Nabi Muhammad adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk seluruh umat manusia, karena kamu menyuruh berbuat baik dan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada pencipta langit dan bumi. Sekiranya ahli kitab itu beriman, kata Allah, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Sekali lagi saya katakan, yang tidak mau sujud menghormat kepada manusia mulia Adam alaihissalam itu adalah iblis. Maka yang tidak mau menghormat kepada ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah iblis. Para nabi semuanya sujud, para nabi semuanya hormat kemudian kepada pencipta langit dan bumi melalui ajaran para nabi. Tapi iblis enggan untuk bersujud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diutus oleh Allah untuk menggenapi apa yang tertuang di dalam Yesaya 66 nomor 23. Di situ diterangkan, sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, akan tetapi seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud menghadap kepadaku. Dan itu tujuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke atas muka bumi ini untuk menghantarkan seluruh umat manusia sujud menghadap pencipta langit dan bumi. Jadi kalau hari ini kita temukan ada orang yang menolak ajaran Nabi Muhammad, itu seperti iblis yang menolak untuk menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka saya sebagai apologet Islam mengatakan bahwa sekiranya mungkin ada Adam kedua, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah Adam kedua. Ini sahabat-sahabat yang saya katakan kepada saudara, pernyataan saya ketika kemudian Nabi Musa alaihissalam datang. Nabi Musa diutus hanya kepada Bani Israel, akan tetapi ketika Nabi Isa alaihissalam juga diutus hanya kepada Bani Israel. Pembedanya, Nabi Musa alaihissalam kemudian ajarannya masih diajarkan kepada kaumnya, masih dipegang oleh kaumnya, masih ada tanda-tanda itu pada kaumnya. Tetapi Nabi Isa alaihissalam lenyap seketika kemudian, sehingga Allah menerangkan di dalam Al-Quranul Karim, wa minal ladhina qalu inna nasara aghazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma sukkiru bi fa'aghrayna bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Allah menerangkan penolakan orang-orang terdahulu terhadap Nabi Isa alaihissalam. Allah tanamkan di antara mereka permusuhan. Allah timbulkan permusuhan di antara mereka. Bukan hanya sekedar itu, kebencian di antara mereka pun ada dikarenakan mereka fasik. Dan itu kata Allah sampai hari kiamat. Tadi kita melihat ada seorang domi menyatakan kemudian imannya, bahwasanya beliau merasa dirinya adalah pengikut Nabi Isa atau Yesus. Ada juga yang mengaku dirinya sebagai Kristen pengikut Yesus, malah kemudian marah mengatakan bahwa si domi ini adalah Islam yang berpura-pura kemudian menjadi Kristen hanya gara-gara penyebutan orten. Inilah kebenaran Al-Quran. Faghrayna bainahumul adawa wal ba'da wal bagda ila yaumil qiyamah. Mereka akan ada dalam hatinya kebencian dan permusuhan sampai hari kiamat. Di antara mereka, itu yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi kesimpulan saya, kalaupun ada yang bisa dijadikan sebagai Adam kedua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah orangnya. Demikian sahabat-sahabat sekalian, silakan. Mungkin ada yang mau didiskusikan terkait dengan materi atau sajian yang saya sampaikan barusan. Waktu dan tempat disilahkan. Oke, silakan ya teman-teman Kristen ditanggapi apa yang dinarasikan Gurunda tadi, silakan. Raja. Bunda sudah jadi moderator. Oh iya Ya, Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daengku Gurundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Jibril, Bunda Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, saudara Kristen Domba, Kristen juga ini, Gaek Kristen, Raja Kristen, silakan.
Baik, saya tadi mendengar sedikit bahwa narasi bicara tentang makhluk, mengatakan bahwa umat muslim itu adalah makhluk yang mulia, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan saya sangat ringan kepada orang yang mengaku gurunda dan dipanggil gurunda. Apa yang membedakan kamu manusia, juga termasuk gua manusia, dengan kaki 4 atau hewan? Jawab. Pembedanya adalah akal. Umat Islam itu beragama karena akal, sementara Anda itu sama seperti kera, tidak gunakan akal. Oke, Anda diam biar gue jawab. Kalau kamu mengatakan jawabannya akal, akan timbul pertanyaan Yang bertanya siapa? gua lah. Silakan, Kamu silakan. menjawab. Kan kamu menjawab tadi, jawabanmu akal. Yang membedakan manusia dengan kaki 4 Terus itu Anda akal. menjawab pertanyaan siapa? Saya nggak bertanya loh. Saya cuma mengatakan Anda dan kera itu sama-sama nggak gunakan Iya, akal. saya mau menjawab tanggapan apa yang kamu narasikan itu. Oh, Anda mau menanggapi bukan menjawab. Menurut saya mau Ini menjawab. inilah kalau Oke, akal dengerin akal dulu. nggak berfungsi ya kayak gini, kayak Ya, monyet. dengerin. Iya, Kau lanjut. bilang berfungsi. Dengerin dulu. Kalau kamu menjawabnya dengan menggunakan kata akal, maka akan timbul pertanyaan baru. Oke. Kenapa akal ini berbeda? Ada dalam diri manusia dan hewan tidak. Jawab. Iya, karena yang diajak untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi ini manusia, maka dipersenjatai alat untuk melumpuhkan alam semesta. Jadi kalau ada makhluk manusia yang tidak menggunakan akal, ya dia setara dengan kera. Jadi dari semua jawabanmu itu, dengerin baik-baik, buka kupingmu, akan selalu menimbulkan pertanyaan dan pertanyaan. Karena kenapa? Tidak menjawab pada inti dari pertanyaan itu, maka akan selalu timbul pertanyaan, dan tidak akan pernah kelar. Karena kenapa? Sampai kau lepas napasmu, kau nggak akan pernah bisa menjawab itu. Yang ada dalam pikiranmu hanya akal dan akal dan akal. Akal ini menimbulkan banyak pertanyaan. Jadi cukup kamu dipanggil gurunda, ilmumu zong. Belajar lagi kamu ya. Saya katakan kepada saudara, anjing tidak bersunat, Anda tidak bersunat. Bedanya Anda dengan anjing apa? Kalau kamu bilang kamu bersunat, buktikan dalil dalam kitab yang kau anggap itu suci. Buktikan dalilnya mana? Saya tanya, bukan ke situ. Faktanya saya bersunat. Iya, Saya ngikutin bersunat. siapa? Nabi Kamu Abraham ngikutin siapa? bersunat. Sekarang anjing tidak bersunat, Anda juga tidak bersunat. Bedanya Anda dengan Oke. anjing apa? Oke, guguk makan, kau makan, sama kan? Beda, beda. Kalau saya makan tanya itu sama. semua Nah makhluk itulah juga makan. yang gue bilang sama. Karena Gue itu, nggak bilang beda. Woi, ikut dulu. Dengerin dulu. Kau bilang beda. Yang gue bilang sama. Anjing makan, saya makan, sama-sama makan. Ya Anda udah, juga kenapa makan, kau bilang tadi sama-sama beda? makan juga. Enggak, tadi kenapa kau bilang sekarang beda? anjing tidak sunat, saya sunat, ente tidak sunat. Ayo, Oke. mampus. Nah, dengerin, gantian dong ngomong. Ayo, gantian. apalagi? Dengerin dulu. Iya gantian. Iya. Tadi gue bilang kamu makan, Apa gue iya? makan, ya kan? Gue bilang sama, lalu Iya. gue bilang beda. Kamu juga Saya nggak makan, tanya- sama kan? Sama. Saya nggak sama. tanya beda, Ya, Gus sama Bro. kita. Saya Anjing bilang makan, sama. saya makan, kamu juga Nah, makan sama. makanya. Nah sekarang anjing tidak sunat, saya sunat, kamu tidak sunat. Ayo. Salah satu dikenal dari Ayo, kamu kena Zuma, kau modal kan? congor yang nggak bisa gantian Kau- ngomong. Gitu loh. Iya, modal anjing gede-gedean makan. suara. Bang Suma makan. Tapi tunggu, kamu juga makan sama. Nah, sekarang Sama udah kan? diakui sama. Sama-sama Nah, makan. dengerin Sama-sama dengerin makan. dulu. Nah, sekarang Dengerin. saya sunat, anjing tidak sunat, ente tidak sunat. Ayo. Oke, dengerin. Lalu kalau kamu ayo. bilang kami gantian dong. Gimana macet, sih lu? macet. Bukan macet, lu diam dulu. Macet, Diam. framing lu macet. Diam. Anjing Diam tidak lu. sunat, kamu tidak sunat. Bedanya kamu Iya, dengan lu anjing diam. apa? Ayo. Apa sih kelas gurunda nggak bisa gantian ngomong? Gitu. Dengerin. Gak usah kayak anak-anak Gimana? lu. Dengerin. Kalau Nih. kamu bilang, aduh, ilmu gurunda nggak bisa gantian ngomong. Anjing nggak Dengerin. sunat, kamu nggak sunat. Bedanya kamu dengan anjing apa? Dengerin, biar gue jawab. Apa? Kalau kamu Ya, membuat silakan. kalau kamu membuat analogi seperti itu, guguk nggak sunat, kami nggak sunat, dengar buka kupingmu ya. Lalu Ya. kamu sunat mengikuti siapa?
Nggak ada cerita itu. Yang penting saya sunat. Kamu tidak sunat ikuti siapa? Makanya, kalau betul saya sunat, kamu kalau sunat saya nggak ada sunat, cerita saya itu, ngikuti betul. orang tua saya, Betul saya kamu, ngikuti betul. nabi-nabi Kamu sunat saya, itu ngikutin saya ikuti siapa? Nabi Muhammad, saya ikuti Lah, Nabi Ibrahim, semua tunjukin, nabi tunjukin, sunat. jangan Nah congor, sekarang tunjukin pertanyaan saya dalilnya. balik. Tunjukin Saya dalilnya. pertanyaannya balik samamu. Pertanyaan Enggak, saya balik tunjukin samamu. dalilnya. Kalau Kamu kita tidak bukan sunat ikut dongeng, siapa? Jawab. tunjukin dalilnya. Hei, Tunjukin kamu dalilnya. tidak sunat ikut siapa? Kamu tidak sunat ikut siapa? Kamu sunat tunjukin dalilnya. Saya ditanya, kamu sunat ikut siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah sekarang saya tanya samamu, kamu tidak sunat ikut siapa? Tinggal kamu Kami pilih, mau- babi, anjing, setan. Yang mana? dengerin, kami yang mana tidak kau ikutin? Aduh, kami Anjing, tidak. Aduh, babi, kayak gini dia nggak bisa setan. ngomong. Yang mana Nah, yang kau kayak gini ikutin? nih, nggak bisa Ada gantian 3 ngomong. tuh. Saya kasih Oke, kandidat, dengerin. ada 3. Ada Udah 3 gantian kandidat yang ngomong, tidak bersunat yang kau astaga. ikuti. Anjing, babi, setan. Yang mana yang kau ikutin? Kau jangan sempoyongan. Dengerin gantian. Lu kok sempoyongan? Ya udah Kamu gantian tanya, ngomong. siapa yang kamu ikuti? Aduh. Nabi Muhammad. Oke? Salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Selesai. Kalau Fitrah kau bilang dalam Islam menurut Rasulullah adalah Woi, sunat. Udah gantian selesai. gantian ngomong. Oke, nah sekarang saya Katanya bertanya. Burunda, Saya masa balik nggak bisa nanya. kasih gantian ngomong. Pertanyaan saya, dengarkan baik-baik, pasang kupingmu. Siapa yang kamu ikuti tidak bersunat? Jawab. Jawab nanti saya jawab sekarang. Oke, nanti kamu buktikan kalau kamu sunat ngikutin Muhammad. Jawab ya nanti ya. Oke, Iya, kami silakan, sunat. silakan. Ya, kau diam. Kami tidak sunat. Kamu kok sunat? Karena Kami- ikut? Aduh, ampun dah. Lu Karena diam. ikut? Karena ikut, ingat ya, bukan karena kamu Aduh, mengatakan karena ampun kami dah, bukan nggak bisa Bani Israel. ngomong Enggak, gantian. kamu ikut siapa tidak sunat? Jawab. Iya, saya mau jawab ngondek. Siapa Kamu tokoh diam yang dulu. kamu ikuti tidak sunat? Iya, Siapa saya mau jawab tokoh ini. yang kamu ikuti yang tidak sunat? Silakan. Iya, ini gua mau Satu. jawab. Lu diam ngondek, lu diam biar gua jawab. Ngondek 2. aja lu. Diam biar gua 3. jawab. Kami tidak 4. aduh, nggak bisa diam ini. 5. Dasar modal congor ngondek aja lu. 6. Ayo sana nyari batangan lu. Berisik lu. 7. Pura-pura suka perempuan lu. 8. 9. Apa? Mana tokohnya kau sebutkan? Mana? Iya, lu Siapa diam biar gua tokoh yang jawab. kamu ikuti tidak bersunat? Oke, saya diam. Oke, gitu dong. Nurut sama Oten biar kau mayoritas di negara ini. Pertama, kami tidak sunat karena kami berdiri dengan diri kami sendiri. Aturan sunat itu Ikut. berlaku buat Yahudi. Ikut siapa? Tokoh Aduh, yang kamu ikuti ampun, dah, nggak bisa siapa diem sampai kau. kamu tidak sunat? Sunat itu buat orang Yahudi. Saya kucluk. tidak minta penjelasan. Kami tidak sunat karena kami suka bau kulup. Saya nggak Kalau- tanya alasannya. dengerin, Yang kucluk. saya tanya, Dengerin dulu, siapa dengerin. tokoh Gantian yang lah kamu ngomong. ikutin Woi, sampai mulut kamu besar, tidak gantian bersunat? Itu loh. Gantian lah ngomong. Kau kan butuh jawaban. Kau kan butuh jawaban, Raja kan? Guguk, yang saya Woi, tanya, kamu kan butuh jawaban, siapa kan? toko yang mana yang kamu ikutin sampai kamu tidak sunat? Ada 3 nih, tak kasih bocoran. Pertama babi, Kalau jawabnya kedua pakai anjing, otakmu ketiga ya kayak setan. otakmu Yang mana? itu. Jawab. Makanya kau bilang Iya rahmatan makanya lil alamin, sebutkan mulutku tokohnya. jahat. Siapa tokoh yang Ya udah, kamu kau diam, ikutin kau diam. sampai kamu tidak bersunat? 1 Kau diam, babi, biar gua jawab. 2 anjing, 3 setan. Aduh, Yang kayak gini lah mana? modal gurunda. Hey. Yang di bawah Hey. typing ketawa kelas Yesus gurunda sunat, begini. Paulus Omal sunat, menjijikkan. Abraham sunat, Orang Musa bodoh kau sunat, percaya. Daud Orang sunat, bodoh nggak bisa Salomo baca kau bilang sunat. mulia. Nah, yang Orang kamu ikuti Cina kau siapa? bilang mulia. 1 Cina- babi, 2 asu, Nah, 3 setan. gimana Sebut kau nggak aja. bisa baca? Silakan. Gantian, Nah, silakan, lu mau silakan. sportif nggak lu? Nah, diam lu. Ya, siapa tokoh yang kamu ikuti Ah. sampai kamu tidak sunat? 1 babi, 2 asu, 3 setan. Yang mana? Siapa manusia Silakan. yang bisa baca kau ikutin? Muhammad nggak bisa baca. Kenapa kau Iya. ikutin? Ketawa kan? Kau nggak bisa gantian ngomong. Kalau model begitu gua juga bisa. Lu hadapin gua kalau lu pintar. Jangan begitu cara lu diskusi sama gua. Biar kita seimbang. Lu pantas dipanggil nggak gurunya. Hadapin dong Udah, gua. saudara, Jangan begitu. saudara daripada Anda permalukan diri Anda di sini. Enggak, lu justru mending Anda mempermalukan turun. dirimu. Caramu kau Ya dipanggil sudah, kamu gurunda, sebut tapi 3 diskusimu tokoh modelnya ini. 3 begitu. tokoh yang kamu ikuti salah satunya yang mana? Yang tidak sunat. Dah, kau Babi, diam. asu, atau setan? Jawab. Silakan. Dapat peringatan lagi kucelop lu. Kamu di
Nggak ada TikTok peringatan. aja malu samamu. Benar. Pertanyaan saya kan sederhana. Siapa tokoh yang kamu ikuti? Saya jawab Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad alaihissalam. Saya balik nanya pertanyaan yang sama. Tokoh mana yang kau tidak ikuti? Yang kau ikuti yang tidak bersunat. Tokoh siapa? 1 babi, 2 asu, 3 setan. Yang mana? Kau diam biar gue jawab. Jawab. Apa ya kelas guru Saya udah diam. kayak gini diskusi gitu loh. Saya Heran gua. Saya diam. Udah lu diam. Kami orang. Aduh, ampun dah. Kasar banget Kenapa ya kau sempoyongan? Otakmu di mana sih? Cuma nggak bisa gantian ngomong. Ikuti tidak sunat. Ya Jawab udah, ini menjawab, lu pertanyaan. diam. Jangan kau curhat. Ini mau Kami jawab. Kristen tidak sunat karena kami suka terhadap Tuhan. Ngondeknya keluar Bukan dia, itu ngondeknya yang keluar. saya tanya. Lakinya Yang keluar. saya tanya. Tadi ngondeknya keluar. Tokoh mana yang kamu ikuti? Manusia 1 fleksibel. babi. Sekarang 2 udah laki dia keluar. asu, 3 Tadi ngondeknya keluar. setan. Yang mana dari antara ketiga ini yang kau ikuti atau Kau jangan-jangan diam biar tiga-tiganya? gue jawab. Kau diam biar gue jawab. Ya, diam. Kau diam. Pertama, kami orang Kristen tidak sunat itu tidak mengikuti aturan Yahudi, oke? Lalu kalau apa model begini, belum kelar ngomong udah dipotong, ketawa Ike biar nutupin tidak nanya kebodohannya. itu. Ngondeknya Yang keluar. nanya, Ngondeknya nih tokoh keluar mana nih. yang kamu Biar kalian tahu keluar nih. ikuti? Cuma ini ngondeknya keluar dia. Yang saya tanya, toko mana yang kamu jadikan teladan sampai kamu nggak sunat? 1 asu, dibalik lagi nih. 2 setan, 3 babi. Yang mana di antara ketiganya? Atau tiga-tiganya? Woi, Kamu kan udah jawab tadi. Kami tidak sunat, kami nggak ada tokoh yang silakan. kami ikutin. saya tidak tanya kenapa Saya juga kamu nggak mau tidak jawab sunat, pertanyaanmu. tuyul. Saya nggak jawab Please. pertanyaanmu juga. Yang saya tanya, Masa kami manusia siapa belajar kepada tokoh binatang? yang Kan kamu kucluk ikuti kau. sampai kamu tidak sunat, kucluk? Saya tidak tanya kenapa kamu tidak sunat. Saya sudah tahu Kristen tidak, tidak sunat kami- karena kami- Kristen itu kami Kristen tidak mengikuti binatang, apalagi setan, pengikut kucluk. soton. Nah, sekarang Dengar, saya tanya, kami tidak siapa sunat, kami tokoh tidak yang mengikuti memberikan binatang, kamu apalagi setan? contoh Dengerin. untuk tidak Aduh. sunat? 1 babi, 2 asu, 3 setan, atau tiga-tiganya? Jujur aja, silakan. Kami orang Kristen tidak sunat, kami tidak mengikuti binatang dan setan. Saya tidak tanya Saya itu juga nggak mau kenapa jawab, Kristen tidak Mondek. sunat. Saya nggak tanya jawab itu juga, Saya Mondek. tidak tanya itu. Ngapain kami harus ngikutin Gitu kan? perkataanmu, Teman-teman Mondek? dia sudah bilang, saya tidak mau jawab. Nah, Kata dia, saya nggak mau jawab. Kenapa? Takut ketahuan. Kalau dia ikut cetan. Ya, parah nih orang. Parah. Oh, semua. Aku izin Iya, nyimak ke gimana? bawah. Udah ada moderator, Bunda izin sama kerja. Ahi. Boleh di 02 Ahi. Ahi Nggak Enggak Jess. sampai Ya, mau barakallahu telepon-teleponan nanti kalau perlu saya Nanti telepon. saudara Domi dibimbing terus ya. Siap Bang. Maha benar Biar Allah ya, menjadi segala firman. tonggak sejarah lagi seperti Amin. yoga. Ya nanti. amin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kasih. Kabur juga sih kami kasih. Malu, malu, Ya, Bunda. Kasar banget. malu. Gila. Itu Gimana Bun? si kafir tadi kasar sekali. Kayak enggak Pusing kepalanya ditanya. itu dia kayak nggak dikasih makan setahun. Lepas Enggak, dia kan selalu Izin. makannya makan dada. ya makan dada aja. Domba ini Kristen. Domba. Domba Kristen. Oh Kristen domba. Iya, Kristen. Oh Kristen. Silakan Bang. Lanjut. Apa yang ingin kamu kemukakan? Ayo. Domba. Begitu Bun. Domba. Bapak kau sudah mau bersahadat. Oke, kita sapa dulu Mikaela. Mikaela, assalamualaikum, selamat siang. Mikaela. Cuma bibir lo sumbing kayak Meki. Aduh mama ini. Buka tuh masker.
Jangan diturunkan. Ajarannya. Biarin aja. Kalau nyerang pribadi saya nggak apa-apa, saya malah suka. Silakan. Penting jangan nabiku ya. Kalau nabiku kamu hina nabiku, aku pijak mulutmu pakai sendal jepit. Tengok aja. Jadi kau boleh serang pribadi saya, boleh, nggak apa-apa. Kau ngatain saya, Bang Suma itu ganteng, Bang Suma cakep, Bang Suma itu bagus, orangnya baik, nggak apa-apa. Aku ikhlas. Tapi kalau sampai nabiku kau hujat, ku kejar kau sampai alam kubur. Aslinton Kristen Muslim. Aslinton Kristen. Ya, silakan Pak. Kita diskusi yang baik, Bang. Silakan. Kristen Muslim. Mikaela. Ya, perihal Oke, Bang Aslinton aja silakan. Silakan Bang Aslinton. Ya, kalau dari saya sih tanggapannya ya seperti kurang lebih seperti tadi, karena sunat itu kan adat Yahudi. Ibarat kalau adat Jawa itu mau nikah kayak potong kelapa, jadi kita nggak usah ngikutin kayak tradisi adatnya gitu ya. Jadi gini saudara, kenapa sunat itu menjadi adat? Adat istiadat itu kan kebiasaan yang terjadi berlangsung terus menerus secara turun temurun pada suatu keadaan, pada suatu lingkungan, pada satu wilayah. Kenapa itu terjadi secara adat istiadat? Karena itu perintah kekal. Kejadian 17 nomor 7, nomor 8. Perjanjian kekalku dengan dengan Abraham adalah engkau anak-anakmu dan keturunanmu secara turun temurun harus menyunatkan nonotnya. Itu perjanjian kekal. Sehingga baik dari Nabi Ismail keturunannya maupun Nabi Ishak keturunannya semuanya secara turun temurun itu bersunat, karena itu perjanjian kekal. Sedangkan di dalam Kejadian 12 nomor 3 Tuhan berkata kepada Abraham, wahai Abraham, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau, dan dunia ini akan penuh berkat dikarenakan engkau. Jadi kalau Indonesia penuh dengan orang-orang yang tidak bersunat, maka Indonesia ini tidak diberkati. Kenapa? Karena orang-orang yang membenci ajaran Abraham, orang-orang yang membatalkan perjanjian kekal Tuhan. Maka solusinya adalah orang yang memberkati Abraham adalah orang yang menyunatkan dirinya. Tanda-tanda orang yang memberkati Abraham adalah periksa nonotnya. Kalau nonotnya masih pakai helm, artinya orang itu tidak melakukan pemberkatan kepada Abraham. Berarti Anda beda kelompok. Anda bukan dari golongan kami kalau Anda tidak bersunat. Karena itu perintah kekal yang datang kepada Bani Israel dan Bani Ismail. Itu perintah kekal itu. Tidak boleh. Bahkan dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak sunat nonotnya, masih berhelm, masih bau apa itu ya? Bau duren, ya. Maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya. Dia harus dibunuh. Karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Begitu saudara. Makanya saya katakan, siapa yang Anda ikutin? Anda ngaku-ngaku nebeng di kami sebagai agama samawi. Padahal kalian bukan dari kami. Kalau tradisi berzina lempar batu sampai mati, kenapa enggak diikutin? Berzina? Ya itu dilarang, itu berzina lah. Ya, berzina itu dilarang. Hukumnya dirajam batu sampai mati, kenapa nggak diikutin? Ya karena itu perintahnya kemudian apabila itu kan tradisi juga dulu. Dengar. Karena perintah di dalam Al-Quran, wa ulil amri minkum, kami Islam harus taat kepada pemerintah. Itu perintahnya. Jadi kalau pemerintah mengajarkan, bilang tadi ketetapannya dulu. Ikutin. Kan ada perintah di dalam Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kan jelas perintahnya. Pemerintah kami mengajarkan kemudian pezina ya dihukum sesuai dengan negara. Maka kami harus tunduk kepada pemerintah. Itu perintah Allah. Tidak boleh tidak. Kami nggak boleh menyalahi kaidah itu. Nah sekarang yang jadi masalah ini sunat. Ini sunat yang kita bahas. Jangan melebar kemana-mana dulu. Ya, sama-sama Anda mengatakan kan? Kalian adalah penerus, kalian sudah tunggu. Bang Juma, Anda mengatakan kalian Bang pengikut Juma. Yesus Kristus. Yesus sunat nggak Bang Juma? Iya. Kalau menurut Lukas dia sunat, tapi Dia sunat sunat. atau tidaknya walau alam karena Yesus. Ya. Nah, yang agama yang sunat apaan Bang?
agama yang mengikuti milah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk kan? Yesus. Islam kan? Yesus, Islam. Iya, jelas Kan? itu. Iya, kan Yesus kan sunat. Nah, yang Iya. agama sunat itu apa? Islam kan? Ya karena dia Takbir, lahir di sana, Allahu coba dia Akbar. lahir di Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Nah, sedangkan Kristen ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Kristen ini dari kelompok mana kok tiba-tiba nongol di tengah-tengah antara Yahudi dan Islam? Kok tiba-tiba nongol dengan pamer kulub? Dari kelompok mana mereka ini? Siapa yang mereka ikutin? Coba, karena begini saudara, Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 7 nomor 15, nomor 16, 17 sampai nomor 23. Waspadalah kepada penyesat. Dari buahnya kau bisa melihat dia. Apa buahnya dari penyesat itu? Tidak melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Sunat. Memanggil Yesus Tuhan. Bernubuat pakai nama Yesus. Bermujizat pakai nama Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus. Tapi tidak bersunat. Itulah penyesatnya. Hai, ya kawan, kenapa? Jangan diturunin. Izin bertanya. Ya, silakan. Saya ingin bertanya mengenai Bang Juma, boleh nggak? Iya, dari sekte mana Bang? Gimana? Dari sekte mana? Sekte mana? Katolik, Protestan, Advent, Saksi Yehova, Pantekosta? Saya Katolik. Katolik. Oh siap. Berarti Kristen pertama kali, Kristen paling tua, Katolik. Iya. Bang Juma, ini saya bertanya di luar agama. Siap. Ya. Boleh nggak? Boleh. Selama tidak menyinggung suku, ras, dan seterusnya. Silakan. Bang Juma setiap live kenapa pakai masker? Ini cuma pertanyaan aja ya, bukan maksud apa-apa ya. Saya cuma kan saya penasaran kok setiap hari pakai masker. Ada apa sih? Oke Bang. Saya jawab Bang. Saya tidak percaya diri dengan diri saya Bang. Saya jelek, gigi saya tinggal 2 di depan, kiri kanan udah ompong. Kemudian ya gitulah, intinya itu di situ. Itu aja. Tapi itu kan tidak melanggar undang-undang, baik undang-undang agama atau undang-undang negara kan. Berarti secara tidak kepercayaan diri aja ya. Iya betul, pintar kawanku ini. Dimaklumi aja Bang, dimaklumi. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih. Sama-sama saudara. Siap. Itu aja Bang, Kornes pertanyaannya. Ya itu aja. Oke, nggak apa-apa ya, nyimak dulu ya, karena Anda oten, siapa tahu dapat pembelajaran dari diskusi ini. Garegat. Turunkan aja. Nggak mau ini. Bertanya kenapa di gereja itu banyak patung, misalnya Bang. Cuma Kan penasaran dengan Bang Juma aja. Abang, aku mau tanya tuh, di gerejamu kan banyak patung. Nah, kenapa tuh Bang sampai berdoanya ke Bunda Maria? Gimana? Tahu nggak, di gerejamu tuh banyak patung kan, di gereja Katolik. Nanya sambil ngopi. Nah, aku tengok di gerejamu banyak patung, Bunda Maria. Kalian berdoa pun kepada Bunda Maria. Kenapa tuh Bang? Bang? Gimana? Aduh. Garegat, Kristen Muslim. Assalamualaikum, selamat siang. Garegat. Garegat. Astagfirullahaladzim. Silakan lanjut Bang Aslinton. Noten ini pada. Bang Aslinton. Iya, lanjut silakan aja. Jadi kenapa kalian gak sunat? Ngikut siapa Bang? Itu pertanyaan tadi tuh. Udah login aja Bang Aslinton, login. Rugi lah.
Bang, Yesus saja sunat. Yang agama yang sunat itu apa? Islam, Bang. Udah. Login aja, Bang, login. Rugi lah. Bang, kalau abang Islam, Bang, abang Promosi lagi. kemungkinan besar, Bang. Banyak Masuk promosinya, surga. Bang. Kalau abang oten, nggak bakal dijamin, nggak bakal masuk surga, Bang. Langsung ini oten nih, dah, sono kagak lu, lu langsung kayak gitu, Bang. Nggak, karakter Kristen lebih bagus sih menurut saya sih. Karakter kan manusia, Bang. Iya. Silakan Gurunda. Bentar, katanya karakter Kristen bagus katanya Gurunda. Iya, jadi gini kawan. Lebih bagus. Coba Anda lihat ketika seorang Kristen ditanya tentang agamanya, apa yang terlontar dari mulutnya? Kalau Al-Quran saya mengatakan, hal unabbiukum ala man tanazzalul hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku tunjukkan kepada siapa setan itu turun? Ya, dari langit turun ke bumi, kepada siapa setan itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Setan itu turun kepada orang-orang yang gemar berdusta. Nah, coba kita lihat. Terus setan itu kan ada turun tuh. ke Muhammad diislamkan, itu setan apa? Orang Kristen kan percaya tuh. Orang Kristen percaya setan itu ada. Umat Islam juga percaya setan itu ada. Ketika saudara Kristen ditanya tentang agama, yang terlontar dari mulutnya, coba dengarkan. Saya mau tanya kepada saudara Linton. Saya mau tanya, Maria itu melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Ya, itu kan perantaranya aja. Nah, tuh, coba lihat. Tengok. Lihat teman-teman, lihat. Ini Al-Quran tidak pernah keliru. Nabi Muhammad senantiasa menyampaikan wahyu dari langit, tidak pernah keliru. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa? Kenapa kau sakit hati sekali? Saya sumbing tapi istrimu jatuh cinta sama aku. Untung saya blokir nomor istrimu. Ada-ada aja kau ini, bro. Bumbing kayak Meki. Alamak. Juma. Kayak Meki tapi binimu selalu nelpon saya kalau malam. Gimana sih? Kata binimu punyamu kecil. Uratnya kayak lombok biji. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Nah, Al-Quran itu mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada siapa iblis itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Setan itu turun kepada setiap pendusta yang gemar melakukan dosa. Nah, saya tanya kepada saudara, Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Nah, di sini mulai kebohongan muncul, kedustaan muncul. Silakan, 1, 2, 3, jawab. Kan Tuhan sudah ada sebelum lahir. Kak, dia bukan PT TikTok dengan kalungnya banyak. Logonya itu Bunda Panca. Aduh. Iya, dia dengar kalian ya, dia buka PT TikToknya beliau ya kan. Rambutnya tidak dipakainya jilbab, dia pakai kaos tetangan dengan kalungnya dengan antingan dalam hatiku. Astagfirullah. Bagaimana untuk menyampaikan kebenaran sama Bunda Panca ini? Dia yang begitu kok saya yang malu gitu loh. Dia yang begitu saya yang malu. Nah, gimana itu? Jangan bahas Bunda Panca, gibah itu namanya. Enggak, biar. Masya Allah. Berarti makanya kalau disuruh sama muslim itu kalian ya harus menggunakan data. Belajar dulu kalau mau belajar Al-Quran. Makanya kami itu lucu sama kalian. Kalian mau membahas Al-Quran tapi nggak bisa baca Al-Quran. Nggak bisa baca. Bahkan alif bata saja nggak tahu. Tapi mau memediasi Al-Quran.
Bang Tom. Izin Bang Tom. Bang Tom, dari tadi kita juga bawa ayat Alkitab. Tadi kita sudah bawa, kita tunjukkan. Jadi jangan abang bilang bahwa kita berdebat dari tadi tidak pakai ayat. Kita pakai ayat tadi. Jadi jangan seperti itulah. Kita tadi sudah pakai ayat Alkitab, habis itu saya jalan pakai ayat Al-Quran juga tadi. Karena Al-Quran itu kan ada terjemahannya juga. Walaupun secara itu kami tidak tahu, tapi kan ada terjemahannya. Iya, Bang Enti. Ya, oke, Bang Enti. Gini Bang, tidak melebar kemana-mana. Kita cocokkan aja. Gini, tadi kan beberapa dari saudara Muslim mengatakan, gimana Yesus itu dilahirkan di kandang domba? Mana ayatnya? Nggak ada. Tapi itu kan tafsiran kalian. Tafsiran kalian sendiri mengatakan enggak tafsiran itu Bang, kan dibuat dia datanya. Yang tafsiran ini begini Bang, saya tertarik dengan ucapan Bang Thomas. Kalau kita memahami Al-Quran itu, kita baca tafsiran. Karena kita tidak punya kapasitas untuk itu. Berarti maksudnya gini Bang, tadi kan saya sudah jelas bilang Yesus Isa alaihissalam lahir di bawah pohon kurma, itu kan jelas, abang sendiri tahu ayatnya. Nah abang bilang dengan tegas sekali, abang bilang bahwa Yesus itu lahir di kandang domba, ya kan. Nah saya minta dengan tegas juga ayatnya Yesus lahir di kandang domba gitu loh. Sebentar dulu, tahan dulu Bang kandidat ya, tahan ya semua ya. Ini kita ada tamu. Ini ada Bang Bedio. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Zuma ya. Mau pindah kemari juga. Rungkat kan Bang? Iya. Saya undang Rungkat disebut rungkat. Iya betul. Ya tahan dulu yang lainnya, kita selesaikan dulu ya sebelum maju. Lanjut kawan, lanjut. Ya, saya masuk dulu. Silakan. Iya, silakan. Ya. Tahan dulu Bang Thomas, tadi ada fallacy masalah kandang domba tadi. Memang secara eksplisit tidak ada penjelasan dalam Bible bahwa Yesus lahir di kandang domba. Yang ada itu di palungan. Palungan itu tempat makan hewan, dan tempat makan hewan itu tidak selamanya ditaruh dalam kandang. Dia bisa di bawah pohon, ya, di dalam goa. Kan seperti itu. Bang ya, jadi jangan dipaksakan kalau itu tidak ada. Terus teman-teman, bagi teman-teman Islam ya, kalau ada teman Kristen yang menggunakan ayat Al-Quran walaupun terjemahannya, kita coba saja menjawab karena mereka kan tidak mengerti artinya, ya. Kita coba saja menjawab, ya, seperti apa yang kita ketahui dari terjemahan itu dari sisi gramatikal, Bang. Nah, kalau kita paksa mereka juga untuk mengetahui ayat Al-Quran, mereka tidak ngerti. Itu loh, supaya diskusinya maju, biarkan mereka majukan terjemahannya. Nanti kita jawab dari sisi gramatikal, kan begitu, Bang ya, Bang Thomas ya. Oke. Iya, nambahin sedikit saja Bang Goto ya. Jadi kalau kita pahami ya, sebenarnya kita bisa runut Bang dari awal. Nah, kisah tentang kelahiran Yesus di dalam Bible sendiri itu siapa yang menceritakan? Apakah dia saksi mata saat itu? Tidak kan? Contohnya Lukas itu ya, hasil karyanya itu dikatakan apa? Sebagai penyelidikan, ditujukan Dr. Theophilus gitu loh. Jadi keabsahannya di mana ini ketika dia menceritakan Maria misalkan, ketika melahirkan bla 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 bla. Apakah di situ kredibilitasnya dia sebagai apa? Apakah dia sebagai nabi, sebagai apa sehingga dia layak menulis kitab suci kemudian dipercaya teman-teman Kristen sebagai kitab suci mereka? Ya. Nah, kalau di dalam imannya orang Islam, ya nah dulu bentar Bang. Di dalam jangan menyela Bang. Islam ya, itu kita jelas informasi itu didapat dari mana tentang narasi dari Maryam, Siti Maryam, Isa Al-Masih ini narasinya dari mana? Dari sang sumber, dari Allah langsung. Bukan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan penyelidikan seperti Lukas. Dari sini sudah kelihatan narasi mana yang betul. Saya betulkan, sosoknya betul sama. Karena orang Maria itu ya adalah wanita satu-satunya di dunia yang hamil tanpa seorang ayah, tanpa seorang suami.
Sama. Di Siti Maryam juga Ya, udah sama paham seperti kami Bang itu. Thomas. Panjang sekali. Pertanyaan saya Bang Thomas begini. Kata Bang Thomas tadi sumbernya yang jelas kalau di Quran itu Maryam yang menulis. Pertanyaan saya, apa benar Quran itu kalau dibuat Maryamkah yang menulis? Silakan. Loh, siapa yang bilang Maryam menulis? Tapi kan sumbernya kau bilang tadi Maryam yang menulis. Sumbernya dari Allah. Kamu ini yang menuliskan tadi. Yang menuliskan tadi abang bilang Maryam. Benar? Siapa yang bilang Maryam menulis? Tidak ada yang ngomong kayak gitu, Bang. Oke, pertanyaan saya, yang Ini menulis kuping dipakai kuping. Yang menuliskan misalnya surat Maryam di situ siapa yang menulis Bang Thomas? Yang menulis di situ itu adalah firman Allah. Redaksinya dari Allah, kalimatnya dari Allah, disampaikan kepada firman Allah menulis. Diam dulu kau. Kau ini mau diskusi atau apa sih? Kamu mau menjelaskan? Jelaskan. Coba ini kalau mau secara tanya, keislaman yang lainnya dulu. Apa benar yang menulis itu adalah firman Allah yang menulis? Misalnya ada Maryam ayat segini-segini. Apa benar itu secara faktanya? Secara ilmiah. Bentar ya, Bang Rait. Anda bertanya itu ya. Nah, kita ini ada Bang Zuma ini. Ya, Bang Zuma mungkin. Ya, Bang Zuma silakan ini dinar. Ini ngayal dari tadi Bang Zuma. Kita capek ini oten-oten ini di sini. Bukan gitu. Nggak paham dari tadi. Silakan. Udah Bang Thomas, jangan di framing lagi. Bang Zuma silakan. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada dua manusia di antara Islam dan Kristen, di mana dua manusia ini adalah sebagai duta, sebagai utusan, sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi. Kristen, Yesus, Nabi Muhammad, Islam. Mari kita bedah. Nabi Muhammad SAW menerima firman. Yesus anak Maria juga menerima firman. Ketika kemudian Yesusnya menerima firman, tak ada murid yang menghafal, tak ada murid yang menulis. Nabi Muhammad SAW menerima firman, sahabatnya menghafalkan, murid-muridnya menuliskan. Jelas itu. Itu sudah jelas itu. Dari dasar pijakan ini aja Kristen udah keteteran. Nah, terkait dengan sumber Al-Quran dari Allah. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Al-Quran itu sungguh benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Nah, sedangkan Lukas, Markus, Matius itu dari mana? Gelap. Roma, Galatia dari mana? Paulus mengatakan menerimanya bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Berarti bukan dari anak Maria. Bukan dari sang sumber, yaitu Yesus yang menerima dari Tuhan. Sedangkan Yesus mengatakan menerima firman dari Tuhan dan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Paulus, saena dewe nulis apapun yang dia mau. Nah, sekarang berbicara mengenai Al-Quran. Al-Quran itu diterangkan oleh Al-Quran itu sendiri. Baginda Rasul Muhammad SAW menyatakan kemudian, khusu Al-Quran min arba'ah, terima Al-Quran dari 4 sahabatku. Jadi Nabi Muhammad menyebut kitab suci Al-Quran. Yesus menyebut Injil Allah, Markus 1 nomor 14. Yesus menyebut Injil Allah. Kemudian Nabi Muhammad menyebut Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah. Al-Quran disebut legitimasinya kemudian oleh Nabi Muhammad. Roma, Galatia, Filipi, Lukas, Markus, Matius, Yohanes tidak punya legalitas dari Yesus. Dari sini aja Kristen pasti keteteran. Seperti itu sementara, silakan. Oke, begini ya, biar saya komentari sedikit. Gini Bang Juma, kalau mungkin dalam perspektif Islam, mungkin kalau Nabi Muhammad itu adalah penerima firman, itu mungkin dari segi abang. Tapi kalau di dalam kekristenan, Yesus itu penerima firman, maaf Bang Juma, salah. Yesus itu sendirilah sang firman. Jadi dari situ kita bisa bedakan, yang satu penerima firman, yang satu memang firman itu yang menjadi manusia, dan itulah Yesus. Berarti Yesus adalah sang firman. Begitu ya Bang. Datanya dari mana Bang? Pendapat ini kan, pendapat atau firman mana? Dalilnya mana? Misalnya ayatnya Bang. Boleh saya tanggapi? Ya, di Yohanes 1 ayat 14, firman itu sudah menjadi manusia. Oh ya itu. Ya silakan Bang Suma. Oke. Boleh saya tanggapi? Nah, ini lebih bahaya lagi. Boleh.
Kalau Yesus itu bukan penerima firman, tetapi dia adalah firman itu sendiri, jauh lebih bahaya lagi. Kenapa? Karena sang firman itu sendiri tidak pernah berfirman kepada Lukas, Matius, Markus, Yohanes, Roma, Galatia, dan seterusnya. Lebih bahaya lagi, lebih fatal lagi. Lebih bahaya lagi, lebih menjadikan adanya jurang pemisah antara Yesus dengan Kristen. Karena ternyata sang firman tidak pernah berfirman kepada penulis-penulis Bible. Ini menyedihkan. Sangat-sangat menyedihkan. Tetapi itu pun bohong, itu dusta. Itu Anda menyalahi kaidah di dalam Bible. Dan pengakuan Yesus dalam Bible apa? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus di dalam Bible mengaku sebagai penerima firman. Yohanes 12 nomor 49 dan nomor 50 adalah pengakuannya. Dengan sangat sahih dia mengatakan apa? Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman Tuhan yang aku sampaikan itu adalah kekal, tidak boleh berubah. Anda bukan pengikut Yesus kalau gitu. Karena Yesus itu telah menjelaskan kemudian, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau Anda mengatakan Yesus itu bukan penerima firman, Anda kemudian membodoh-bodohi orang-orang lain, orang Kristen. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa Yesus ini penerima firman, pertanyaan saya, mana firman yang Yesus terima? Segala firman yang disusun kemudian dalam Yohanes 17:8 disampaikan kepada siapa, dan siapa yang menulisnya, siapa yang menghafalkan? Tidak ada. Apa hubungannya kitab Lukas, Markus, Matius dengan firman yang diterima oleh Yesus? Ternyata ada. Hancur lebur, Kristen keteteran dalam materi ini. Silakan. Oke, ada yang mau membantah? Iya, jadi begini Bang, kalau Abang bilang di mana firman itu, nah saya bilang tadi sudah jelas ayatnya, firman menjadi manusia. Firman itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, jadi kalau Injil itu disebut itu kabar baik. Jadi itulah yang dituliskan di dalam Alkitab itu. Tentang apa? Kabar baik tadi. Nah, jadi kalau misalnya mana firman itu adalah jelas Yesus. Lalu kalau berbicara konteks Abang bilang tadi bahayanya, nah kalau menurut saya justru yang lebih berbahaya itu kalau misalnya bukan sang firman itu yang turun langsung. Kalau ada perantara-perantara, malaikatkah, apakah segala macam. Karena kalau disebut orang-orang ketiga penyampai ini, oh bisa salah informasi. Satu. Bisa juga yang kedua, orang ketiga ini bisa saja kita nggak mengenalnya begitu. Karena yang kita kenal, kalau misalnya hanya malaikatnya saja, ya kita bisa belum yakin bahwa ini benar nggak yang disampaikan. Tapi kalau di kekristenan sendiri, firman itu yang menjadi manusia, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti yang kalau manusia sudah jelas melihat konsep Allahnya itu jelas secara nyata. Jadi kalau bahayanya di mana? Di bahayanya justru kalau ada perantara-perantara, orang ketiga, orang kedua, orang keempat lagi, kalau misalnya lebih berbahaya kalau menurut saya ya. Oke, silakan. Oke, baik. Ini Anda nampar diri Anda sendiri. Al-Quranul Karim menjelaskan, kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Roh Kudus datang mengajarkan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Roh Kudus menerima dari Allah melalui perantaraan Gabriel. Roh Kudus menyampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya. Jelas itu. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Jelas. Dari Allah ke Roh Kudus ke Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya. Itu satu. Nah, di Kristen, Anda mengatakan Yesus itu adalah firman itu sendiri. Itu bullshit. Kalau Anda mengatakan Tuhan yang adalah firman menjadi daging, itu bullshit. Kenapa saya mengatakan bullshit? Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Seluruh manusia itu adalah berasal dari firman yang keluar dari Tuhan. Yesus adalah firman yang keluar dari Tuhan. Nah, kalau Anda mengatakan firman menjadi daging, Anda salah data. Harusnya Anda masuk ke dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dewa nusul menjadi daging. Kalau firman menjadi daging, alam semesta ini semuanya berasal dari firman.
Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Semua yang ada di alam semesta ini terlontar keluar dari firman yang ada pada diri Tuhan. Tidak bisa dipungkiri itu. Jadi Yesus ini salah sasaran kalau konsep Yesus adalah firman, diambilnya dalam Yohanes. Harusnya Anda mengambilnya di Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Sang Theos, sang dewa turun ke bumi, menjelma, berinkarnasi menjadi daging Yesus. Itu yang betul. Nah, di mana celakanya? Allah ketika Yesus menerangkan di dalam Yohanes 7 nomor 28 29, coba dengarkan pelan-pelan. Waktu Yesus mengajar di bait Allah atau Baitullah, Yesus berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Bapa, oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Kamu mengenal aku, tapi kamu tidak mengenal Bapa. Aku kenal Bapa, sebab aku datang dari Bapa dan Dialah yang telah mengutus aku." Jadi mengenal Yesus tidak mengenal Bapa. Makanya Yesus mengatakan, kamu mengenal aku, tapi kamu tidak mengenal Bapa. Berarti Yesus bukan Bapa. Karena orang-orang pada saat itu sudah mengenal Yesus, tapi tidak mengenal Bapa. Nah, poinnya di mana? Yesus diutus oleh Bapa. Jadi bukan Bapa yang turun menjadi daging, bukan. Yesus diutus oleh Bapa. Yesus menerima firman. Setelah Yesus menerima firman, sejatinya penerima firman dia, sang firman dia. Kaidah yang betul adalah Yesus yang penerima firman atau yang sang firman menurut saudara wajib hukumnya menjelaskan, menyampaikan firman itu kepada murid-muridnya. Murid-murid menghafal, murid-murid menulis. Faktanya, fenomena yang ada, yang real di hadapan kita hari ini adalah seluruh penulis Bible tidak mendapatkan legitimasi dari Yesus. Kalau Anda mengatakan Tuhan langsung yang turun jadi manusia, silakan. Anda mengatakan firman menjadi daging, silakan. Sayangnya si daging tidak pernah berfirman kepada Lukas, kepada Paulus, kepada Matius, kepada Markus, kepada Paulus. Itu yang celakanya aku bilang. Semakin parah kawan. Kalau Tuhan Anda sudah datang menjadi daging, kenapa dia tidak berfirman kepada Lukas? Kenapa Lukas harus melakukan penyelidikan, penelitian dan seterusnya? Kenapa nggak berfirman aja langsung? Faktanya, seluruh kitab yang Anda pegang hari ini sedikit pun tidak dikenali oleh Yesus. Yesus tidak mengenal kitab perjanjian lama, Yesus tidak mengenal perjanjian baru. Seluruh kitabnya Kristen hanyalah terjemahan dari penulis-penulis yang tidak dikenal oleh Kristen itu sendiri. Itu tolong dicatat. Tolong dicatat. Yesus kalau Anda imani dia adalah firman yang menjadi daging, si daging tidak mengenal penulis Bible. Demikian. Ada yang mau membantah? Kak Kampi mau? Silakan Bang Kampi. Baik, terkait apa Yesus tidak pernah berbicara dengan para penulis firman. Saya rasa itu terlalu berlebihan karena 12 murid itu dipilih oleh Yesus seperti Petrus itu dikatakan dalam Matius 16 ayat 18 itu, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi itu percakapan Yesus dengan para murid. Jadi kalau kita mengatakan bahwa firman Tuhan atau yang disampaikan oleh Yesus itu tidak dicatat tidak dikenal siapa yang menyampaikan buat siapa, saya rasa itu terlalu berlebihan. Karena 12 murid itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu murid langsung Yesus begitu. Oke, biar saya tambahkan lagi ya. Oke, jadi kalau terkait Bang Juma bilang tadi, kalau kita mengenal Yesus itu katanya tidak mengenal Bapa, itu salah besar. Di Yohanes bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi artinya di Yohanes 10 ayat 30 juga berkata, Yesus berkata, Bapa dan aku satu.
Artinya berarti jelas kalau kita mengenal Yesus itu kita sudah mengenal Bapa. Kenapa? Karena Yesus itulah gambaran Sang Bapa itu. Oke, itu jelas ya. Lalu terkait kalau kita mengenal Allah kita itu jelas di kekristenan. Tapi kalau di konsep Abang saya masih ragu kita mengenal Allah. Kenapa? Karena yang diturunkan adalah melalui perantara orang, perantara yang kedua, yaitu malaikat. Lalu yang disampaikannya juga kepada nabi. Nabi ini yang saya tahu juga ini katanya menyampaikan pas di gua gitu ya. Padahal sebagaimana kita tahu kalau gua ini tempat apalah zaman sekarang ini, kira-kira gitu ya. Jadi saya justru meragukan di dalam proses penerima firman itu di tempat Abang, justru lebih valid menurut saya di dalam tempat saya, karena jelas Yesus berkata Bapa dan aku satu, akulah jalan kebenaran dan hidup, begitu ya. Kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, baik. Boleh Saya ada pertanyaan sederhana. dulu, Bang. Boleh saya awal, Bang? Ya, boleh. Ya, Abang lanjutkan. Jadi gini, kalau yang dikatakan mereka berdua ini tadi ya, meragukan tentang apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Sementara Al-Quran sendiri menyatakan bahwasannya itu adalah bersumber dari wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahyun yuha. Ini bukan Nabi Muhammad yang berkata. Al-Quran itu sendiri, dan itu dijelaskan juga oleh berbagai ayat di dalam Al-Quran bahwasannya penyampaian ya pewahyuan itulah adalah firman Tuhan itu pada Nabi Muhammad melalui malaikat, dan bukan di dalam gua saja. Itu hanya yang pertama ya, dan ini terjadi hampir pada semua nabi. Apa kau kira Ibrahim itu menerima wahyu di mana, Musa di mana? Ya, teliti dulu. Yang harusnya kau ragukan adalah tulisan yang tadi dikatakan Bang Juma bahwasannya itu tidak jelas siapa penulisnya. Mana manuskrip aslinya, mana bahasanya yang diucapkan oleh sang sumber yang menyampaikan firman Tuhan itu kepada umatnya. Mana? Apa yang dikatakannya? Kenapa harus ada terjemahan yang disampaikan? Gak ada aslinya. Bagaimana Anda mau mengetahui bahwa itu benar sumber dari dia? Periwayatannya mana? Itu yang dijabarkan dalam Al-Quran, bagaimana cara transmisi literasi itu disampaikan. Pengajaran itu disampaikan dengan cara transmisi berkelanjutan yang tidak terputus. Anda harusnya berpikir gitu. Wahyu yang disampaikan secara berkelanjutan dan pengajaran itu terjaga dengan adanya amalan, ibadah sholat dilakukan itu, dibacakan dia. Itu dijaga secara amalan. Allah sendiri yang menjaga dengan memberi amalan ibadah itu. Mana ibadah kalian yang menjaga tentang wahyu firman Tuhan? Tahan Bang Bejo. Ya, Tahan Bang Bejo, ada yang doubling, tolong ya. Tapi sebelum kita lanjut ke Bang Suma, bagi teman-teman yang ingin berdonasi ya, ini ada saudara kita dari Suriah ya. Beliau ini korban perang ya. Korban perang antara Israel dengan Suriah. Kelompok pemberontak yang berhasil izin mengusir Presiden Bashar al-Assad ya. Silakan. Izin Bang Goto, minta maaf saya turun dulu ada kerjaan sebentar baru saya gabung. Terima kasih untuk semuanya. Iya, terima kasih ke Kampi. Ya, mungkin dilanjut Bang Suma, silakan. Oke, baik. Jadi, saudara, saya tergelitik ketika Anda mengatakan Nabi Muhammad menerima firman di dalam gua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertemu dengan malaikat Jibril cuman sekali di dalam gua. Itu pun menerima Al-Quran surah Al-Alaq ketika dia berada antara tempat kediaman beliau dengan gua. Dia sudah turun dari gua, bukan di dalam guanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Lukas Markus ini menerima wahyu setebal itu di mana? Lukasnya menerima wahyu dari Yesus itu di mana rupanya? Yesus kasih dia wahyu. Pada saat mana? Kalau Islam, Nabi Muhammad menerima wahyu 22 tahun disertai oleh Jazirah Arab Madinah Mekah. Disaksikan oleh orang Madinah, orang Mekah. Nah sekarang Lukas menerima wahyu dari mana? Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Anda berbicara mengenai apa yang ada di dalam buku Matius 16, di situ dikatakan ketika kemudian Yesusnya tiba di Kaisarea, dia menyatakan, berbahagialah engkau Simon, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang ada di surga.
Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini Yesus sedang berbicara kepada Petrus. Nah, menurut siapa? Menurut penulis Matius. Pertanyaan saya, di mana kemudian pengarang Matius pernah menerima sabda ini dari Yesus? Sedangkan penulis buku Matius itu bukan murid Yesus. Coba Anda baca Matius 9 nomor 9. Itu bukti akurat bahwa pengarang buku Matius bukanlah murid Yesus. Berarti cerita kepada Petrus di atas batu karang ini bla 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 itu doif, bahkan maudhu, karena tidak ada sanad penyampai dari Yesus melontarkan kata itu sampai kepada muridnya, lalu muridnya menyampaikan kepada si fulan kemudian menyampaikan kepada pengarang Matius. Penulis Matius, saudara, bukan murid Yesus. Saya ulang sekali lagi. Penulis buku Matius bukan murid Yesus. Berarti ada beban yang harus Anda tuliskan atau sampaikan kepada kami umat Islam. Dari mana penulis Matius mendapatkan karangan-karangan yang muncul di dalam Matius 16, nomor 13, nomor 14, nomor 17, nomor 18, dan seterusnya. Dari mana pengarang ini tahu kalau Yesus berkata kepada Petrus? Sedangkan penulis Matius bukan muridnya Yesus. Apa bukti? Sekali lagi, baca Matius 9 nomor 9, bukti akurat pengarang buku Matius bukan murid Yesus. Dia adalah wartawan lepas yang tidak diketahui orangnya siapa. Silakan Anda bantah. Sekali lagi saya katakan, silakan Anda bantah. Penulis Matius bukanlah murid Yesus. Nah, sang firman yaitu Yesus katanya, tolong tunjukkan kepada saya di mana dia pernah berkata langsung kepada penulis buku Matius ini. Silakan. Oke, baik, yang pertama ya. Kalau murid Yesus itu jelas ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ada 12 murid Yesus. Nah, berarti kalau diangkat dia menjadi ke-12 muridnya di sana, tentu perjalanan Yesus itu jelas disaksikan oleh murid-muridnya. Karena mereka sepanjang perjalanannya itu hampir selalu rata-rata bersama. Begitu ya. Banyak kisah-kisah yang menunjukkan kalau mereka bersama. Gitu ya, namanya juga muridnya. Jadi kalau penulisnya itu ya jelas, kalau misalnya ada penyelidikan ke sana kemari, itu supaya memang yang ditulisnya itu adalah autentik dan memang jelas fakta adanya. Kira-kira gitu. Artinya itu penyelidikan maksudnya adalah mencari sumber keakuratan informasi-informasi lain dari orang-orang yang pada hidup sejaman dengan Yesus itu, gitu. Jadi artinya memang kalau yang namanya Alkitab itu jelas ditulis oleh manusia, begitu ya. Itu bukan turun langsung dari langit, bukan. Ditulis oleh manusia, tetapi sudah berdasarkan metodologi yang sudah tepat secara ilmu pengetahuan dan sains juga. Itu bisa karena metodologinya sudah metodologi yang sudah teruji. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau punya Anda, kalau ditulis katanya datang dari langit. Nah, tapi kan pada faktanya ditulis oleh sahabat-sahabatnya, disaksikan oleh nabi. Nabi itu berarti salah satunya sumber saksi. Padahal kalau yang keabsahan itu ya 1-2 orang, 2 orang biasanya yang bersaksi. Mungkin kalau secara pemahaman manusia itu yang dibenarkan ya. Kalau 1 belum cukup, belum valid, kira-kira gitu. Tapi kalau di Alkitab jelas, Matius, Markus, Lukas, dan juga penyelidikan dengan yang lain, dan juga dihubungkan dengan sumber-sumber yang lain, memang dia saling bersinergi, saling mendukung, kira-kira begitu ya. Jadi kalau menurut saya Alkitab itu jelas. Bang Red nggak paham kah Bang Red tadi yang dipertanyakan bagaimanakah ini mengarang terus ya. penyampaian itu berkelanjutan dan bisa Anda buktikan bahwasannya berasal dari sumber itu. Ya, bisa Anda buktikan dengan berbagai periwayatan yang sinkron, yang saling menguatkan. Beda dengan yang di dalam Bible. Ya, yang dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas ini seringkali dia tidak sinkron, bahkan seringkali bertolak belakang.
bertentangan, berbeda-beda. Yang mana yang bertentangan, Bang? Abang nanti kalau itu bisa, misalnya membilangkan sebentar itu Bang Red, bertentangan, sebentar Bang Red, saya hanya memberikan gambaran. Ya, nanti saya hanya memberikan gambaran. Dengarkan aja dulu sebentar. Ya, kalau Anda mau cari itu bukunya aja ada ya, dari internal Kristen sendiri ada menuliskan tentang kontradiksi in the Bible. Ribuan itu. Jadi nanti bisa kita tampilkan kalau mau ya. Masalahnya yang poinnya itu Anda nggak paham tentang disampaikan dari tadi. Al-Quran itu disampaikan dengan kewahyuan, dijaga oleh Sang Maha Pencipta ini dengan apa? Selama 32 tahun dia diturunkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi keadaan waktu itu, dan menjadi solusi, sehingga dia berlaku sebagai hukum langsung, berlaku dan sebagai solusi itu diberlakukan, dan juga dijaga dengan apa? Amalan ibadah yang tadi saya katakan dibacakan dalam sholat. Ini terjaga sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Ini yang merintahkan amal ibadahnya ini Allah sendiri, sama kita itu sendiri, yang melalui wahyu sendiri. Bagaimana ini bisa Anda bandingkan dengan isi Bible Anda yang tidak jelas, bahasa aslinya saja tidak tahu siapa? Ucapan Yesus kepada para murid itu Anda tidak tahu sampai hari ini seperti apa dia berbicara, dialeknya seperti apa, bahasanya seperti apa, sehingga Anda bisa pahami itu benar dari Sang Yesus. Konon Anda mau menggunakan terjemahan-terjemahan itu untuk membuktikan sebagai ini bersumber dari Yesus. Konon dari penulisannya tidak bisa, karena tidak ada keterangan satupun dari sang penulis benar Matius, Markus, Matius, Yohanes itu yang menuliskan. Bahkan dibantah oleh para scholar-scholar. Anda tutup mata dengan ilmu ini, Bang Ray. Anda nggak pernah baca tentang sejarah literasi penyampaian Bible Anda. Jadi gunakan ilmu, logika. Kalau membantah itu logis gitu. Boleh saya bicara? Ilmu yang dijabarkan. Lanjut Bang Nyoman. Silakan. Oke, baik. Jadi gini kawan. Di Islam itu ada yang disebut ijazah. Ijazah itu adalah validasi. Validasi bacaan, hafalan sahabat-sahabat yang kemudian didengarkan langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu itu kemudian disampaikan secara lisan kepada para sahabatnya. Misalnya, Qul huwallahu ahad. Maka wahyu ini disampaikan kepada sahabat. Maka sahabat menerima Qul huwallahu ahad. Seluruh sahabatnya harus menyuarakan bunyi lisannya yang sama, lafaznya yang sama. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini terlontar dari lisan Nabi Muhammad masuk ke kuping para sahabat. Sahabat menghafalkan. Ketika dihafalkan diulang oleh para sahabat, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, engkau pantas menjadi penerus bacaan Al-Quran kepada yang lain. Disebutlah ijazah ardan wasimaan. Jadi sahabat menerima ijazah validasi. Sahabat-sahabat ini menerima kemudian validasi dari Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan, wahai semuanya, terimalah Al-Quran min arba'ah. Khusu Al-Quran min arba'ah. Terimalah Al-Quran dari sahabatku. Bla 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 bla. Ini si ini disebut. Sedangkan kalau saya bertanya nih kepada saudara, Yesus berkata, Matius mendengar atau Matius gimana nih? Menghafal nggak nih Matius? Makanya saya tanya tadi, tolong tunjukkan di mana Yesus pernah berkata kepada penulis Matius. Sedangkan di dalam kitab saudara, Matius 9, nomor 9, setelah Yesus pergi ke situ, Yesus melihat seseorang yang bernama Matius. Nah, ini pengarang Matius menulis seperti itu apa nggak sakit? Setelah Yesus pergi ke situ, Yesus melihat seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, harusnya kalau pengarang Matius itu adalah murid Yesus, lalu Yesus berkata kepadaku, itu baru murid Yesus yang nulis Matius. Faktanya, Matius dituliskan oleh pengarangnya tidak bernarasi kalau dia adalah Matius itu sendiri. Saya ulang,
Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seseorang yang bernama Matius. Harusnya Yesus melihat aku dan berkata kepadaku. Tapi apa katanya? Melihat seseorang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu Yesus berkata kepadanya, ikutilah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Ini bukti akurat bahwa penulis Matius, pengarang Matius, wartawan Matius bukan murid Yesus. Tapi kalau Anda sangkal, Anda tolak, maka tolong jawab pertanyaan saya. Tolong tunjukkan satu data di mana Yesus pernah berkata kepada Matius, dan Matius menghafalkan dan Matius menuliskan. Ingat, buku Matius ini ditulis tahun 60-an. Oke? Apakah Matius ini menghafal dari Yesus menyampaikan di tahun 33, nanti ditulisnya di atas tahun 60, berarti ada senggang waktu antara 30 tahun baru kemudian Matius menuliskan. Berarti Matius ini penghafal. Tolong tunjukkan di mana riwayatnya kalau Matius ini penghafal. Tidak ada. Dan memang Yesus tidak pernah berkata kepada Matius, penulis Matius. Tapi kalau Anda mengatakan pernah, tolong kasih saya data di mana Yesus pernah berkata kepada penulis atau pengarang atau wartawan Matius. Saya tunggu. Silakan. Ya, kalau di Bible itu Bang, kan sudah jelas. Kalau di sana disebut dia Matius, berarti itu adalah kesaksian Matius. Kalau Lukas berarti kesaksian Lukas, begitu kan Bang? Jadi kalau penulisannya Bang tidak kalimat langsung, ya memang itu kan penulisannya dibuat dalam bentuk kisah cerita, kan begitu. Jadi harus tetap disesuaikan. Nah kalau terkait misalnya sudah ada jeda waktu 30 tahun, nah justru Bang, kita harus justru berpikir gini, bahwa untuk menyusunnya itu membuat validasi, justru kalau dia langsung tertulis di pada waktu itu, justru dia diragukan. Kenapa Bang? Karena berarti belum dicari dia sumber-sumber informasi lain, belum diselidiki kebenaran-kebenaran fakta yang lain. Nah, makanya kalau kita merunut ada jeda dia sampai 30 tahun, justru itulah membuktikan bahwa untuk pencarian fakta-fakta saksi-saksi yang lain disesuaikan dengan tempat kejadian dan lokasi, semuanya harus divalidasi, maka ya memang harus butuh waktu yang lama. Dan memang kalau 30 tahun mungkin agak-agak waktu yang cukup relevan ya, kalau secara metodologi lah kalau menurut saya. Kira-kira begitu Bang. Oke. Penjelasan Anda itu justru mengatakan bahwa penulis Matius itu wartawan. Kalau dia murid, saudara, berarti guru melontarkan lafaznya, murid mendengarkan pakai kuping, tidak perlu melakukan penelitian. Yang melakukan penelitian, daftar pustaka, kemudian mendatangi orang-orang untuk mencari materi-materi, itulah yang disebut wartawan. Kok ada murid melakukan penelitian? Gimana ceritanya? Yang disebut murid, mereka yang mendapatkan hafalannya tervalidasi dari sang sumber. Itu pasti tuh, seperti Al-Quran. Nabi Muhammad menyampaikan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Lafaznya ini sampai ke kuping murid yang duduk di hadapannya. Murid yang ada di hadapannya kemudian melafazkan, Iqra kitabah, kata Rasulullah, baca kitabmu. Dibacalah kemudian, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nabi Muhammad mengatakan sahih, tayyib, maka dia hafalannya betul. Maka dia tidak perlu lagi melakukan penelitian. Bacaan saya benar apa tidak ini? Loh, kan sudah berhadapan langsung dengan sang sumber. Maka tidak perlu lagi melakukan penelitian. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, oleh kaidah Quran. Al-Quran itu sanadnya lengkap. Dari Nabi Muhammad sampai kepada sahabatnya, sahabatnya menyampaikan kepada para murid, murid menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in sampai di Indonesia ini. Makanya di Indonesia, di dunia ini, kalau ada orang membaca Quran satu hurufnya saja salah, Bang Suma bisa tahu.
Keliru bacamu, tanda bacanya salah, matnya salah, harakatnya salah, fathahnya salah. Tahu kenapa? Karena itu sudah tervalidasi dari sejak lisan baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, sedangkan kitab saudara Matius loh yang saya tanya. Ada nggak Yesus pernah berkata kepada penulis Matius? Kalau ada, mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya. 2 menit sebelum kiamat tidak ada orang Kristen di atas muka bumi ini yang sanggup untuk menunjukkan itu. Satu ilmu yang perlu saudara pahami, kitab Anda yang bernama Matius itu, menurut kesaksian semua bapak-bapak gereja awal mula, kira-kira tahun 130 Masehi, ada yang menduga ditulis Matius ini di antara tahun 80-an. Namun ketika mereka melakukan melakukan kemudian penelitian terhadap naskah papirus, mereka mengambil kesimpulan bahwa buku Matius itu ditulis tahun 63 sampai 66 Masehi. Kaidahnya apa? Menghafal? Enggak mungkin. Lalu apa? Menulis? Tidak mungkin. Jadi penulis Matius, dengarkan saudara Kristen seluruhnya. Penulis Matius itu adalah wartawan lepas yang bukan murid Yesus, tapi disandingkan dengan nama Matius agar dianggap itu catatan murid Yesus, tetapi bohong. Maafkan saya harus jujur. Yesus tidak mengenal pengarang Matius. Yesus tidak memberikan validasi terhadap penulisannya dan penulisnya. Dan Yesus tidak mengenal buku Matius yang menjadi pegangan hari ini oleh saudara-saudara Kristen. Maafkan saya harus jujur. Silakan. Itulah bedanya mungkin abang dengan saya terkait dengan kebenaran suatu tulisan bang ya. Justru kalau saya memang menganggap kalau ada dia kaidah-kaidah penelitian, ada kaidah-kaidah kajian, begitu ya. Ada Bang kajian, ada ya bang. Tahan dulu bang, ada teman abang di bawah ini, Bang John. Selamat siang bang. Kita sapa dulu. Bang John, Bang John aja langsung. Yuk. Nada, biar Bang Rai, Bang John kita sapa dulu. Bang John, selamat siang. Bang John. Oke, lanjut Bang Rai, lanjut. Iya, justru kalau menurut saya ya, penulisan sebuah tulisan itu, kalau misalnya kebenaran buat saya ya, atau terkait dengan valid atau tidak, justru kalau menurut saya memang harus ada metode-metode tertentu secara ilmiah. Ya misalnya terkait dengan kajian, terus misalnya penelitian terkait dengan apa, ya lokasi, tempat, kejadian, bukti-bukti segala macam memang harus dirunut dia menjadi suatu kebenaran yang fakta, begitu ya. Justru kalau saya agak lebih geli, menurut saya justru tidak ada kaidah-kaidah untuk itu. Kita hanya modal ya percaya saja. Percaya gimana? Bahwa ini sudah benar-benar valid, ini turun langsung dari sini, dikabarkan oleh ini tanpa memang ada kajian-kajian yang mendalam untuk itu. Artinya justru saya di situ, menurut saya justru saya akan beriman kosong. Begitu, hanya percaya saja dengan tidak ada kajian-kajian dengan fakta-fakta, dengan saksi-saksi yang disebut di sana. Gitu, bersumberkan satu orang. Kalau menurut saya itu bukan menunjukkan sesuatu sebuah validasi, kira-kira begitu kalau menurut saya ya. Itu, jadi gimana ceritanya saudara? Yesus berbicara nih. Yesus sudah berbicara nih. Masa dilakukan lagi penelitian? Yang disebut perkataan yang maha tahu itu tidak perlu penelitian. Kok kita lagi yang seakan-akan lebih tahu gitu loh. Yesus menyampaikan firman. Muridnya yang percaya terhadap firman itu ya kudu wajib menulis atau menghafal. Kok larinya ke penelitian? Gimana ini? Kajian-kajian segala macam. Tak ada itu, Bung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu 22 tahun. Setiap wahyu yang turun kepadanya itu dikaji, ditadabburi, dijelaskan, diuraikan, dirincikan, diteori praktekkan oleh beliau. Dihafal dulu. Terlepas benar tidaknya, dihafal dulu. Itu validasi penting. Ini kan kita berbicara mengenai validasi sebuah kitab. Nah, terlepas benar atau tidaknya isi kitab tersebut, itu soal belakangan. Sekarang yang kita kaji ini adalah keautentikan kitab kita ini apakah berasal dari Yesus ataukah Al-Quran ini berasal dari Nabi Muhammad.
Al-Quran jelas tidak ada keraguan berasal dari Nabi Muhammad. Nah, Bible, apa yang menjadi bukti bahwa itu dari Yesus? Tidak ada. Justru Anda menguatkan argumentasi saya. Kalau pengarang Matius itu bukan murid Yesus. Buktinya dia melakukan penelitian. Yesus berkata kemudian bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang difirmankan Tuhan kepadaku. Itu kata Yesus. Kok diragukan? Kok melakukan penelitian pula tuh? Sok tahu. Si Matius ini sok tahu. Sudah dikatakan tidak ada keraguan. Ini adalah firman Bapa yang kuterima. Dan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Melainkan apa yang kusampaikan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan aku sampaikan. Konon seperti itu. Kok si penulis justru melakukan penelitian seakan-akan dia tidak percaya kepada Yesus? Atau memang mereka murni 100% wartawan lepas yang bukan murid Yesus, yang tidak sama sekali pernah bertemu dengan Yesus? Ya, Silakan. kita sapa tamu dulu. Begini ya, Bang sapa ajaran, dulu, Bang. tahan dulu Bang. Nah, Iya. Bang ajaran kasih. Bunda-bunda nih, Bunda ajaran kasih. Dari Kristen itu. Kristen ini, ya. Bunda ajaran aku nih. Bunda. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajari aku tentang Islam, bukan ajari kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya cuma mau bicara tentang sedikit saja. Bunda Kristen, yang Islam. Oh, Islam. Iya, saya cuma mau. Iya, saya mau tanya begini. Saya cuma mau ngomong begini. Yang pertama, apa namanya? Apa yang sedang ingin dibuktikan, yang Zuma ingin buktikan ketika menarasikan hal ini tentang kekristenan, gitu loh. Karena ya bagi saya, kalau seseorang itu memilih atau memeluk Islam, memilih masuk Islam, itu seharusnya hidayah ya, sama seperti saya gitu loh. Ya berjumpa dengan Tuhan yang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa harus memframing dengan hal-hal yang seharusnya bukan ranah kita gitu kan. Legalitasnya apa untuk harus menjelaskan iman orang gitu. Jujur saya sangat tidak setuju ya untuk Zuma. Oke, Terus tahan Bunda. ya. Ya. Terus yang kedua, saya mau jelaskan tentang Alkitab dari pemahaman saya, dari apa yang saya pelajari saat menjadi Kristen. Jangan Anda jelaskan kitab orang, Ibu. Anda tidak punya kapasitas karena itu kitabnya orang. Jangan. Itu kitab waktu itu. Jangan Itu Anda kitab jelaskan saya waktu sebagaimana itu. Anda mengatakan tadi terhadap saya. Iya, Anda tapi itu jangan kitab jelaskan. saya. Waktu Anda itu pun kitab sama. saya. Anda juga Bentar, tidak Bang Sumba. punya kapasitas. Kecuali Anda mengaku Bentar. Kristen. Kalau Bentar, Anda Bang sudah Suma. mengaku Kristen, jangan menggunakan cara Paulus yang suka nyamar-nyamar. Silakan. Ngaku Kristen silakan. Jangan ngaku Muslim ya. Tapi pemakan babi, nyembah Itu nonot. kitab saya waktu itu Zuma. Sedangkan kamu itu bukan kitabmu, Jangan tak pakai pernah cara menjadi kitabmu Paulus. Zuma. Jangan pakai cara Paulus dipakai. Zuma, Jangan. saya menjelaskan tentang Jangan kitab pakai saya cara waktu Paulus. itu. Jangan pakai Sedangkan cara kamu tidak Kristen tahu di apapun sini. tentang kitab itu. Nah, sekarang Ibu Saya tahu. turunkan saja ya. Malu. Saya turunkan. Malu. Kristen ngaku Islam, malu. Saya turunkan Bang. Nggak Ya, malu. Dia Kristen tapi ngaku Islam. Enggak, kalau saya sih ada benarnya ibu itu kalau misalnya dia Bang Goto moderator, host, lanjut. Silakan. Iya. Silakan saudara, silakan. Bang, Iya, tadi setidaknya- Bang ajaran itu, ajaran aku silakan. itu sering naik di sini, sering komen di bawah. Dia Kristen bukan Islam. Seandainya Tapi dia ngaku menipu. Kristen, iya, tapi dia menipu. Dia mengaku Kristen, dia mengaku Islam, padahal dia Kristen. Kristen Typing dilawan. tadi itu. Iya, jangan seperti itu ya Bunda, ajaran aku ya. Saya perhatikan Bunda, dari saya buka komal tadi, Bunda ada di bawah. Dari awal, dari 5 menit buka komal, Bunda sudah ada di bawah. Saya tahu itu. Saya perhatikan typing Bunda di bawah, memprotes kaum Islam, umat Islam. Suruh baca Ya, alfabet sakit hati aja. dia. Sakit hati agamanya kebuka aibnya, sakit hati dia. Iya. Ya, dilanjut aja Bang Suma, dilanjut. Silakan.
Ya, jadi lupa saya yang mau saya omongkan tadi. Jadi begini, yang Ya jelas Anda memang, kata nggak berdaya lagi, mau ngomong apa? Yesus tidak pernah berkata kepada pengarang Matius, mau ngomong ya, apa itu lagi? kan itu kan framing Anda. Artinya begini. Silakan Anda tunjukkan. Buat kami Silakan Anda Kristen, tunjukkan bukti, kan dari tadi saya minta bukti. Di mana Yesus pernah berkata kepada pengarang Matius? Kasih sudah bukti. jelas di situ Matius yang menjadi saksi. Matius mana Matius 2 ayat ini. Berarti itu yang jelas adalah kesaksian Matius. Kalau ditulis Lukas, jelas itu adalah Saudara, Lukas. sekali lagi saya Jadi, bilang sama Anda, tolong kalau ditulis kasih dalam kami bentuk data. itu, mungkin perbedaannya begini. Kalau di kekristenan, itu jelas memang yang ditulis ini adalah sebuah kisah yang ada nyata. Karena Iya, kenapa? penulisnya loh. Jelas Harus Yesus ada Kristus. validasi dari Yesus. Mana? Tak perlu validasi Mana dari penunjukan Yesus kepada pengarang kitab Anda mana? Yesus itunya sang firman. Iya, justru Bukan karena itu sang firman memberikan legitimasi validasi kepada penulisnya Alkitab mana? itu kira-kira begini Bang Juma, Alkitab itu adalah penjelas daripada Alkitab pula kok sudah. Gitu. Bukan Penjelas saudara. daripada Yesus itu datang di tengah-tengah Bani Israel. Jadi akan Mana berbeda Bang validasinya Juma Yesus kepada begini, akan berbeda dengan validasi yang Abang masuk karena kalau di kitab Abang itu kan tidak ada yang perlu dibuktikan ada atau tidak karena Allah itu memang gak ada kisahnya di bumi ini Bang. Dia hanya yang disampaikan saja. Jadi bagaimana menulis itu? Nah, yang tidak ada kita tulis, ya kita hanya percaya saja bahwa ini adalah yang disampaikan. Begitu. Ini kita Tak perlu berbicara mengenai validasi. Artinya begini Bang, tak perlu kita tervalidasi oleh buktikan Nabi dalam Muhammad. Islam. Sebentar dulu Bang Rait. Bisa nggak diam? Orang lagi ngomong satu-satu Bang. Sebenarnya giliran Jangan saya orang ngomong, kamu ada juga Bang. ngomong. Justru giliran saya tadi ngomong seharusnya. Iya, yang saya mintakan bukti data yang saya minta bukan congor. Yang saya minta data, kawan. Di mana pengarang Matius mendapatkan validasi dari Yesus? Begini Bang, apa Begini, perbedaannya Bang. di tempat Abang kalau Perbedaannya antara kita Bang, kalau begini Bang. kita dibuktikan Saya begini, Bang. tidak sedang membahas perbedaan. Nabi Muhammad itu bisa nggak Saya dibuktikan tidak bahwa sedang dia menerima menginginkan firman? Anda Kan membahas tidak Nabi juga, kami. Bang. Yang saya tanya, mana legalitas, mana validasi Yesus kepada pengarang buku Matius? Iya, tapi masalahnya begini Bang. Abang kira-kira menuntut validasi di tempat saya tanpa Anda mempunyai validasi. Anda menuntut saya bahwa Nabi Yesus itu benar Muhammad. enggak Tuhan. Tanpa Abang tidak bisa membuktikan kepada Abang. Itu Yang dijabarkan yang namanya Enggak, dari tadi ini si Rait. Ya, Ya, Rait. Ada dijabarkan dari tadi. Iya memang Ya. lebih baik Anda turun karena bodoh. karena Ya, turun. saya Anda mengarang aja. memaksakan begitu. Red, sebentar Red. Dari tadi udah dijelaskan. Kalau Anda tanya validasinya, saya sudah jelaskan bagaimana Al-Quran diturunkan itu ketika situasi terjadi, Al-Quran jadi solusi. Dan Al-Quran itu dibacakan dalam perintah sholat, dalam rakaat sholat. Itu validasi yang kuat. Bagaimana tadi dikatakan Bang Juma, diajarkan kepada para murid dalam bahasanya harus sama persis dilafalkan. Ini validasi yang kuat. Dari zamannya Nabi Muhammad mengucapkan, dia mendengar seperti itu dari malaikat Jibril. Dia sampaikan kepada para sahabat seperti itu. Dan sampai kepada kami hari ini, masih bunyinya sama. Itu validasi yang kuat. Apa yang ditanyakan tentang validasi? Pengajarannya menghasilkan ilmu pengetahuan, berbagai macam ilmu pengetahuan. Yang tidak mungkin seorang Nabi Muhammad itu mengetahui ilmu-ilmu tersebut. Itu validasi yang kuat. Akalmu aja. Iya, tadi si betina itu ngaku-ngaku Islam lalu mengatakan kemudian Bang Sumata punya kemudian kapasitas untuk membahas ya surat kabar yang berasal dari barat. Gini, andai saja kitab saudara, buku saudara itu tidak dipakai untuk mengkristenkan umat Islam, saya nggak ada urusan. Masalahnya buku itu yang Anda pakai untuk memurtadkan umat Islam. Saya sebagai pemeluk agama Islam harus tampil terdepan untuk membuka itu semua. Al-Quran saya mengatakan, wa inna minhum lafariqal yaluna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab.
Wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada sekelompok yang memutarbalikkan lidahnya membaca sebuah buku agar kamu menyangka bahwa yang dibacanya itu adalah sebuah Alkitab, padahal itu bukan dari Alkitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal dusta tentang Allah, padahal mereka mengetahui. Wabaddala alladhina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijsa minas sama' bima kanu yafsukun. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan Tuhan kepada mereka, maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik. Ini Al-Quran saya yang mengatakan. Belum lagi dikatakan dalam surah Al-Baqarah, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri lalu mengatakan itu dari Allah. Ini harus saya bahas. Saya harus mengupas itu supaya umat Islam itu jangan mau dibodoh-bodohi dengan mengatasnamakan Injil lah, di mana Injil itu istilah dari Al-Quran, mengatasnamakan Alkitab lah, di mana Alkitab itu adalah perkataan yang berasal dari Al-Quran. Semua diambil, Injil diambil, Alkitab diambil. Supaya apa? Supaya dianggap bahwa yang mereka baca itu adalah firman dari Allah. Apa tatama'una ayyu'minu lakum wa kad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai umat Islam sangat mengharapkan mereka akan percaya kepada apa yang kalian sampaikan, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya padahal mereka mengetahui. Dia ngerti, dia paham. Pertanyaan saya, dia paham. Mana ucapan Yesus yang sebagai validasi, ya, pengesahan terhadap pengarang penulis Matius? Mana? Dia ngerti apa yang saya tanyakan, tapi apa yang dijelaskan tidak sesuai dengan pertanyaan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Apakah kamu masih mengharapkan? Sebenarnya bukan dia yang bertanya ini, yang tadi namanya raib itu yang kita inginkan untuk sehat, sadar, bukan. Tapi mereka yang mendengarkan yang selama ini tertipu sepanjang zaman. Ini sederhana loh. Mana validasi, mana kemudian legitimasi dari Yesus kepada pengarang Matius? Mana. Kalau tulisan Matius, kalau kitab Anda, kitab Matius itu adalah betul sabda Yesus, firman yang diterima Yesus dari Sang Tuhan, Anda sudah pasti bisa menjawabnya langsung. Silakan Anda tunjukkan kepada kami. Tapi faktanya nonsen. Anda hanya mengutik-utik, muterbalikkan fakta, muterbalikkan lidah Anda. Inilah yang Al-Quran katakan, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli afakin athim. Maukah aku beritakan kepada kalian kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka setan itu turun kepada setiap pendusta yang banyak melakukan dosa. Makanya ucapan-ucapan yang terlontar dari mereka hanya dusta. Ditanya mana, lain yang dijawab. Ya, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Silakan diambil alih, silakan. Di sini sudah mau azhar. Lanjut. Kita sapa dulu Bang Blora. Sore Bang. Sore. Selamat sore Bang. Kristen, ya. Selamat sore. Ya, ini Kristen Protestan ya. Betul ya Bang orang Blora. Betul. Ya, bisa ditanggapi tuh Bang narasi tadi bahwa Bible ada. Ya, Bang Hos izin. Teman-temanku, saudara. Bang siapa ini Suma ini kok pinter sekali. Bang izin dulu Bang Kristen izin. Teman-temanku, saudaraku para netizen ya, yang 1000,7 ini ya, 1,7K ini, tolong di follow Bunda Mila ya. Tolong di follow ya. Bunda Mila itu hanya ingin di follow biar bisa lebih eksis ya akunnya ya. Ayo teman-temanku, saudaraku netizen yang nyimak di bawah ya. Terima kasih banyak yang sudah follow. Terima kasih, Masya Allah. Lanjut Bang Oten. Tolong di follow ya Bunda Mila. Lanjut ya. Bang Oten. Ya, yang di bawah ya, yang 1,7K follow akun di atas ya. Follow ya. Terutama host ya. Host nanti saya fallback ya. Silakan. Jadi Bang orang Blora, dibuka dulu mic-nya. Tadi narasinya Bang, Bible itu
bukanlah wahyu langsung yang diterima, tapi hanya penyelidikan seorang Lukas. Silakan Bang Orang Blora mau dibantah, silakan. Bang Orang Blora. Silakan Bang Orang Blora. Halo. Ya. Silakan. Ya, memang kalau sudut pandangnya begitu ya benar itu, karena Lukas tuh waktu mau nulis itu kan menyelidiki dulu ya. Mungkin dia wawancara dulu dengan saksi-saksi, dengan tokoh-tokoh. Itu benar itu. Kalau semua yang dikatakan itu benar menurut saya. Tapi sekarang masalah sudut pandang itu firman Tuhan atau bukan, itu yang mungkin orang Kristen dan Islam itu tidak sama gitu ya Bang ya. Bagi kami kan walaupun itu hasil tulisan, hasil penyelidikan manusia, kan kami yakini itu ada Ilham lagi. Iya. Jadi itu yang kami yakini begitu. Jadi memang tidak sama. Kalau orang Islam kan itu ada nggak sih di Bible itu Bang, cuma ilham itu Ya, paling tidak dia sudah jujur ini, sudah jujur mengakui ini Bang. Mengakui itu. Bukan gitu Bang Amgo. Itu soalnya ilham itu nggak dijabarkan dalam Bible masalahnya. Iya, Ada yang laporkan Rum. Tahan sudut dulu. Ada yang pandang laporkan. saja itu. Ya, tapi paling tidak Bang Bejo, dia sudah jujur bahwa itu bukan firman, diilhami, cerita orang diilhami. Pandang Ya, dikarang, yang mengarang itu kan dapat ilham. Betul. Takutnya nanti salah paham tentang ilham, beda pula nanti Mas. Ya, dibenarkan aja, dibenarkan. Ilham ini artinya ya Biar Bang bukan Zuma yang wahyu. pandang Islam ya jadi kayak bukan hadis ya, mungkin sirah gitu ya. Sirah lagi. Ya apa? Ambil lagi. Itu kan cerita itu ya. Semuanya pasti butuh pertolongan Al-Quran, saudara-saudara Kristen ketika menjelaskan imannya. Kenapa? Karena yang mereka pakai itu buku panduan yang bukan firman Tuhan gitu. Ya, Menurut saya, oke. Mari kita buktikan. Saudara, saya boleh bertanya nggak? Apakah firman Tuhan itu bisa dikoreksi? Bisa kalau menurut orang Kristen. Kalau menurut orang Berarti yang mengoreksi ini lebih hebat daripada Tuhan? bukan. Jadi mungkin bahasanya perlu Bahasa Tuhan perlu dikoreksi sama manusia gitu? ya, kalau ada yang kurang Walah, lengkap pakai meja. di Al-Qur'an sendiri ada begitu. Enggak, saya ulang. Apakah firman Tuhan itu bisa dikoreksi oleh manusia? Menurut orang Kristen bisa. Berarti Kristen mengoreksi Tuhan? Iya. Udahlah. Omongan Tuhan Yesus soal dimintain baju enggak? Bang Orang Blora, Bang Orang Blora. Lanjut, jujur. Bejo. Anda jujur Bang Orang Blora, tapi masalahnya Jujur. Anda kebablasan. Anda pernah Kejujuran membaca Anda ini menasehati orang kalau kamu diminta bajumu, jubahmu berikan. Pernah baca firman itu enggak? pernah, tapi itu nanti Anda Itu kena di bahaya dua Bang, Injil kalau kan dibawa ke berbeda sana. itu Bang. Yakin Di dua membawakan Injil kan itu. Tahan dulu Tidak, itu. teman-teman. Tahan dulu. Kalau live tiba-tiba berhenti, ini kan ada peringatan masuk ya. Ada yang melaporkan ya, ada yang melaporkan room ya. Oh Ya, begitu ya. Bisa ditolak Bang, Nanti betul. ya, kalau misalnya dia rungkat, nanti saya kembali lagi ya. Saya kembali karena ini ada yang laporkan roomnya. Masuk peringatan ya. Ya, Kalau tiba-tiba berhenti, nanti saya ya. Tim Saber di bawah pantau ya, pantau dukung Komal ya, tim Saber di bawah Iya, buka tim itu. Saber di bawah parah nih. Ya, ada banyak tim Saber kita juga di bawah itu Bang Goto, biar tim Saber yang Ya, yang salah ini. Boleh saya lanjutkan? Ya, silakan. Gini, Bang Orang Bora, saya mau menyampaikan gini, Abang jujur, Abang menyampaikan itu dengan kejujuran. Tapi masalahnya, kejujuran yang Abang sampaikan, Abang tidak olah dengan menggunakan akal, sehingga logika Anda bisa Makanya saya menjadikan ingin itu Anda sesuatu dengarkan dulu, sesuatu saya punya keterangan. Tentang Tuhan Yesus menasihati kalau bajumu diminta, jubahmu berikan. Anda pernah baca ayat itu? Itu Ya, di itu yang dua sedang Injil tidak? itu yang mau saya tanggapi Bang tentang itu. Saya tadi udah dengar. Anda itu kan jujur menyampaikan tentang ini, tapi masalahnya kejujuran Anda tidak didukung dengan kemampuan Anda mengolah dengan logika berpikir sehingga membuat hal yang tersebut itu ya bisa dimanfaatkan untuk apa? Sebagai kebaikan
ya, untuk yang benar gitu. Kebaikan itu belum tentu semuanya itu untuk benar loh Bang. Ya, Begini, Anda berbuat baik, memberi bantuan kepada seorang yang akan membunuh seseorang, itu bisa Bang, tapi itu tidak benar. Iya, mohon maaf Mas Bejo, saya mau lanjutkan dulu omongan saya supaya Nah, selesai. nanti ke sana tuh, yang mengenai jubah tadi tuh larinya ke sana Bang. Anda nanti melakukan kebaikan, itu tapi kan hasilnya nanti bisa membuat, Lalu kalau orang akibatnya bertanya itu mencelakakan. yang diomongkan Tuhan Yesus yang mana? Nah, itu kan berarti dikoreksi oleh redaksinya itu. Ya, oke, kalau gitu silakan Bang, dijabarkan yang tadi. Nanti Anda lihat nanti hasilnya seperti apa. Saya udah kasih gambarannya. Silakan Bang. Oke, terima kasih Bang Bejo ya. Jadi waktu Tuhan Yesus memberi pelajaran, itu kan kalau jubahmu diberikan, bajumu beri. Jadi bapaknya Yesus lah pejabat surga tertinggi. Abang ini jarang ke gereja, jarang baca Bible, Bang. Enggak usah baca. Suka baca Bible apa enggak, Bang? Enggak. Tinggal jawab aja. Abang suka baca Bible apa enggak? Tiap hari saya baca Bible. Bang Jim. Sekarang dalilnya mana, Bang? Datanya mana, Bang? Enggak ada pejabat surga, ada Bapak. Mana dalilnya coba? Datanya di mana, Bang? Kalau Tunjukkan sama kami. dengarkan gini ya. Kalau Bapak sekarang sedang di surga atau Yahweh, menurutmu itu bukan pejabat surga? Bukan Jadi siapa? Sebagai apalah dia di surga? Gini loh Bang, pemilik Pejabat surga Bang. Bang Gumasak, pemilik surga sama pejabat itu berarti lebih tinggi siapa Bang? Sama saja, pemilik sama pejabat sama saja. Bang, abang punya perusahaan. Abang punya perusahaan, terus ada pejabat abang. Berarti abang sama pejabat abang sama? Pejabat sama pemilik sama saja. Enggak, gue tanya, abang pun Gini aja, Bang Salman. Coba Bang Gumasak tunjukkan datanya mana disebut Bapak itu pejabat surga itu mana, coba sebutkan aja. Udah. Bapak Yahweh. Ya sebutkan. Ulangan 10 ayat 17. So bacain Bang. Udah, Yahweh lah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Mana kata pejabatnya di situ, Pak? Tuhan artinya pejabat. Di mana ulangan berapa saudaraku? Ulangan 10 ayat 17. Tuhan segala Tuhan. Oh, jadi Tuhan abang ini berapa biji berarti? Berapa biji? Tuhannya berapa jadi Bang? Allah Akbar. Udah Bang Jiman, lanjut Bang Jiman. Ya izin udah saya sama Bang Jimin aja ini. Iya, kita goreng dia ya karena kita lihat adakah Kamunya ya, kalau ada tamu saya mau mute bentar, mau ada. Iya, agak monitor agak monitor agak. Kalau nggak mau biar ku turun aja Bang, udah nggak apa-apa. Lama-lama turunin terus. Tadi dia sebutkan ada jabatan di dalam ulangan 10:17. Kita lihat ada nggak diksi kalimat jabatan? Ya, justru dia memakai kalimat yang memang nggak ada kata jabatan. Ya udah, kau ngarang-ngarang kalau begitu, kau ngarang-ngarang. Karena kita buktikan ini ulangan 10, lihat ya. Sebab Tuhan Allah mula Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat, dahsyat yang tidak memandang bulu ataupun menerimanya suap. Pertanyaan mana jabatan di sini? Jadi terjemahkan gini ya, kalau kau buka bahasa Inggrisnya, Tuhan artinya Lord, Tuhan artinya Lord, suka. ya, Lord. Tuhan Kak. artinya Lord atau pemimpin atau bos. Bro. Kau kalau ada namanya kitab suci bukan seenak udel kau menafsirkannya, harus kau pakai bukan menafsir, itu kan biar kau paham arti ya Tuhan udah, itu. kalau contohnya Anda bukan menjadi bos. Kalau contohnya Anda bukan menafsir, di mana saya bisa dapat di dalam Bible ada jabatan, tulisan diksi jabatan, karena saya berpatokan pada Bible. Sudah saya jelaskan tadi, Tuhan adalah pejabat negara. Penjelasan kau telur busuk, karena penjelasan kau adalah dari diri kau, tidak menjadi patokan seluruh umat. Yang saya minta patokan yang menjadi seluruh umat itu adalah kitabnya. Di mana tulisannya di dalam kitab ada jabatan. Ganti semua Tuhan menjadi Lord atau
Bos. Telur busuk. Jadi Yesus kau bilang bos. Kau bilang Ya, bos Yesus. Yesus itu bosku. Kemana kau? Aneh Yesus kau itu itu. bosku. Hanya Bosmu. Kristen yang berbos kepada Yesus. Inilah contoh Hanya manusia. Kristen yang berbos kepada Yesus. Berarti kartel juga bos ya? Bos Apa? Yesus. Siapa? Kartel tuh bos Yesus berarti ya? Nggak jelas tuh ngomong. Loh, nggak tahu kartel? Apa itu Tahu kartel? dia kartel. Ya udahlah, makan aja lah tuh dedak sana. Iya, jadi Nah, jadi Yesus itu bos kami di surga. Yesus Iya, itu juga suka masih hati punya kau. bos. Itulah bapaknya. manajer Tuhan artinya direktur, cuma kami, direktur. bos. Bang Jemen, Bos, bener-bener dihina artinya akan Tuhan ya Bang Jemen. Orang Iya. yang harus ditaati. Bos artinya orang yang harus ditaati. Masak terus Bang sesuai namanya Bang, masak terus Bang, biar aku mute dulu. Iya. Udah. CEO, dia CEO atau owner gitu. Gua masa Siapa? dia itu besaran mana? Bosnya atau ownernya? Yesus itu juga owner. Tapi Mak bukan jangan. pemilik. Direktur dia juga. Yesus juga pemilik. Karena dia adalah anak bapaknya. Oh, direktur dia juga. Siapa? Eh, Bosnya Yesus. Hmm. Bosnya Yesus itulah bapaknya. Iya, tapi Yesusnya direktur nggak? Kali Yesus sebagai surga, kali di surga surga. itu bercerita kerajaan surga. Dah? Iya, tapi kan kau bilang tadi Bible kan itu ada bercerita- bos. Iya, direktur nggak? Direktur Bos itu nggak? mau apapun itu nggak harus direktur kawan. Oh, direktur juga. Artinya dia adalah orang yang bos juga direktur. Yang anak wakil direktur juga bos. Mak wakil direktur juga paham? dia, direktur dia juga, si yang punya dia juga. Jadi siapa pegawainya kalau seperti itu? Jadi Dia sempat. Yesus itu kalau misalnya kita mengaji Jimen, itu gini, ya, gini. dah. Kalau direkturnya Pak adalah Masa, bapaknya, biar pelan-pelan. Berarti Bapak itu yang punya dan direktur utama, ya kan? Yesus itu berarti wakil anak-anak yang punya juga wakil direktur. Begitu kira-kira begitu Bang Masak ya? Begitu bukan? bayangkan aja pemerintahan di dunia. Oh iya, pemerintah di dunia. Jadi kalau wakilnya bisa salah nggak wakilnya kira-kira Pak? Kalau di surga Enggak, itu ya? tidak ada kesalahan kawan, jangan. Enggak, Kalau di surga tidak ada Bang Dian. kesalahan. Bang Dian dia blunder lagi Bang Dian, blunder lagi Di katanya. surga itu udah sempurna, beda kalau di contohkan aja dunia. seperti di Ini kan dunia. surga kan udah Ya karena suci, itu, sangat mulia. karena dia bilang begitu, aku bilang begini kan di dunia ini banyak pemilik perusahaan itu dia ngangkat anaknya jadi wakil, terus anaknya ini korupsi gitu loh. Kira-kira dipecat nggak itu jadinya kira-kira tuh? Kacau nih memang. Dicontohkan lagi sama dunia. Berarti presiden sama wakil presiden, menteri, bupati sama semua katanya jabatannya. Berarti orang itu cleaning service-nya juga. Berarti entahlah di surga ada cleaning service, Cok. Aku mau daftar lah, siapa tahu bisa nanti ngepel surga. Di mana Bang? Ini ya Bang, lowongannya Bang. Ku cari dulu ya di YouTube ya. Di Ya Google. Bang Masak, abang itu membawa satu narasi itu, satu kalimat itu tidak bisa menggambarkan. Abang tuh memang analogikan surga itu ada penguasanya gitu kan, tapi tidak tepat Bang, karena kalau abang bilang begitu tadi berarti Tuhan abang tuh bukan satu tapi banyak gitu kan. Nah sekarang ditanya nih sama Iya. kita tanya sekarang. Kenapa Sekarang- Tuhan saya tidak satu? Jadi Iya, Tuhan karena- abang ada berapa Bang? Tuhan abang ada berapa? Kenapa Tuhan saya tidak satu? Karena Bang, kenapa Tuhan Abang nggak satu? Karena kalau satu nanti menterinya siapa, wakil menteri siapa, wakil desanya siapa. Artinya Tuhan itu kan atasan. Tuhan artinya atasan atau bos. Nah, gini. Kita tanya dulu sama Bang nih, biar enak. Nggak usah pakai bahasa yang tinggi. Bang, abang itu yang abang tuhankan sekarang itu siapa Bang? Menteri dong, menteri. Biar dia jawab. Nggak usah. Jadi Dia bingung dengan omongan dia sendiri sekarang. semua pejabat surga itu adalah atasanku. Oh iya. Semua Ya, pejabat sekarang surga adalah ini, atasanku. abang minta kalau doa abang misalnya abang udah kawin belum ini?
Udah kawin belum? Udah nikah belum? Udah. Udah. Kalau misalnya abang pengen, Udah. abang berdoa misalnya, wahai Tuhan, aku pengen duit banyak, gitu kan, jatuh duit 2 miliar segepok depan aku sekarang. Doanya sama Yesus, sama Bapa, apa sama Roh Kudus? Menteri lah, sama menteri. Jadi gini, semua Tuhan adalah bekerja untuk dunia atau semesta. Jadi kepada siapapun kita meminta, pasti ya bisa. Sama aja kayak gini, saya seorang warga negara, mau saya minta tolong sama camat bisa, minta tolong sama gubernur bisa. Gini, abang kan bilang tadi Yesus tuh anaknya Bapa. Kalau anak Bapa berarti kan dia minta dulu sama bapaknya. Nah, jadi abang ini minta sama bapaknya, apa minta sama anaknya, apa minta sama rohnya? Sama siapapun pejabat surga, setiap pejabat surga berkuasa memberikan apapun. Loh iya betul kata abang itu. Karena mereka pejabat surga. Oh gitu, enggak, bukan itu pertanyaannya begini. Berarti kalau abang minta sama Yesus, Yesus minta dulu sama bapaknya, bisa dikasih, bisa enggak loh bang? Semua pejabat surga telah diberikan otoritas melayani semua umat manusia. Loh kan tetap aja kan yang paling tidak yang Bapak. Kalau pengertian abang tadi kan abang bilang Bapak itu, Yesus itu anaknya Bapak, ya kan? Yang namanya anak itu pasti minta izin dulu sama bapaknya. Karena ada dia langsung ngasih. Lagi pula nanti si Bapak bilang. Semua, saya bilang, semua, jangankan Yesus. Siapa lagi? Minta sama malaikat berarti abang bisa. Jangankan gitu. Yesus, malaikat surga juga bisa mengabulkan permintaan. Oh, jadi abang nanti doa ya wahai malaikat. Malaikat apa yang abang sebut kalau minta berarti sama malaikat? Kami nggak perlu sebut malaikat. Kami sebut ini Tuhan kami yang di surga. Cukup. Yang siapa yang mendengarkan itu tuh nggak urusan. Kan abang bilang, entah Yesus, entah Bapa, entah malaikat surga itu nggak urusan. Entah Nabi Kudus. Tadi kan abang bilang Tuhan abang itu. Malaikat yang mana aja yang disebut. Kami gini, karena Tuhan nanti mereka rebutan itu bang. Nanti. Oh. Tuhan kami ya. Kami nggak urusan. Jadi banyak yang menerima doa kami. Nanti nggak perlu nanti itu berarti. Oh Tuhan. Jadi nggak jelas siapa Tuhan apa itu malaikat. Bukan. Enggak jelas apa yang dibilang si dia nih siapa nih? Kenapa? Apa jelas. Abang denom keberapa nih bang? Baru ketemu aku orang. Bang Jimen. Udah ya, jadi gini Pak, barang siapa tidak memiliki bos di surga, tidak mustahil dia masuk surga. Oh iya. Barang siapa tidak berkiblat kepada surga, itu namanya pengikut iblis. Enggak, ini abang denom mana ini, baru tahu aku. Ya, saya denom Tritunggal. Saya denom Tritunggal. Enggak, bukan denomnya ini pos ronda. Kan pos. Iya. Jadi kenapa hafal ya? Kenapa Yesus saya pilih menjadi bos dalam menuju ke surga? Karena Yesus adalah salah seorang pejabat surga. Salah seorang. Jadi saya percaya dengan memilih Yesus sebagai bos. Bang, sebentar. Saya salah dikit abang. Abang tahu nggak Bang Jimen ini dulunya orang Kristen. Salman Pasaribu tuh Kristen. Kemudian host kita itu jelas Kristen. Apa dia ngomongkan? Tolong yang bagus lu ngomongnya dulu lah. Baguskan dulu. Abang tahu nggak hostnya dulunya Kristen? Nggak ada kebenaran. Nggak dengar. Ayo udah yang lain dulu. Sinyal aku jelek berarti. Ahli Jimen silakan. Ya, Pak Gumasa. Yap. Saya mau nolong Pak Gumasa. Di daerah Medan ada namanya untuk meruqyah, jasa meruqyah gitu. Kira-kira Pak Gumasa bisa ada waktu kapan biar saya jemput, semua saya tanggung gitu. Jangan kau framing, bilang aja waktu. Enggak, saya tanya doang. Saya tidak framing. Kalau tidak mau itu juga tidak apa-apa. Jangan framing. Jadi gini loh, yang harus sadari gini loh. Barang siapa tidak memilih Yesus sebagai bos dalam menuju ke surga, mustahil masuk ke surga. Sebab satu-satunya batu penjuru atau penunjuk ke surga yang benar hanya Yesus. Iya. Sekarang yang saya tanyakan kepada Gumasa, di sini ada jasa ruqyah selalu berhasil kalau di ruqyah.
Nah, kira-kira Jangan ada lari nggak ke waktu- situ dulu. Saya bukan orang. Enggak, kami lah, Saya kami ini bukan. kami ini Kami kan bukan tidak perlu orang. diruqyah. Saya bukan orang Muslim. Saya bukan Muslim. Tidak. Di sana itu tidak perlu orang Muslim, banyak orang-orang non Muslim yang diruqyah juga. Udah dengarkan ya. Udah saya ya intinya saya yang harus kasih tahu adalah iblis adalah penantang kepada pejabat surga. Sehingga iblis itu tidak berpihak kepada pejabat surga. Umat iblis ada aja. Suka juga lah mas saya. Datamu pun juga saya dari tadi minta. ikuti. Udah jelas ya? Ya jelas. Pokoknya kami jelas bahwa kamu ini harus diruqyah gitu. Ya. Rukiah online Udah jelas aja, ya. Gi. Siapa pengikut iblis ya? Nggak apa-apa gitu, raung-raung gitu loh. Jadi pengikut iblis saya mau juga, pengikut iblis juga adalah yang membenci anak-anak Allah sepanjang masa. Bukan Bang Gumasa, aku nanya. Kalau iblis dalam Kristen abang itu dia ciptaan Tuhan bukan Bang? Segala sesuatu itu keluar atau dilahirkan oleh Bapa Sang Maha Pencipta. Dilahirkan. Loh, kok Kristen ini ngaku ya iblis itu dari Tuhan, tapi Kristen lain nggak ngaku, gimana tuh? Kok nggak ini berkesinambungan? Jadi dari ciptaannya ini ada yang pembangkang namanya durhaka. Itulah sebabnya iblis ini durhaka, dia nggak mengaku Bapa kepada Sang Maha Pencipta itu. Jadi sama kayak anak-anak durhaka, tidak mengakui orang tuanya. Begitu juga iblis tidak mengakui Yahweh itu sebagai Bapa. Makanya umat iblis itu tidak berbapa kepada Yahweh. Oh ya, jadi gini Bang, supaya nggak fitnah sama iblis, karena Bang bilang iblis itu durhaka kepada Bapa. Nah mana datanya dari Bible? Jadi gini loh, kalau tadi kami sebutkan ayat gitu, kan Abang kan tanya sama saya tadi, siapa itu iblis? Jadi iblis itu tidak berbapa. Iblis itu tidak berpapa kepada Yahweh. Baca di Yohanes 8. Iya, aku mau tanya. Kan Abang bilang, ya iblis itu durhaka kepada Bapa, ya kan? Nah, mana dalilnya di Bible iblis durhaka sama Bapa itu? Iya, makanya kenapa dia diusir? Iya, karena durhaka. Iya, di mana tertulis? Baca di buku saya aja saya. Hah? Buku saya. Coba bacain Bang. Ya nanti Abang fitnah iblis marah lu sama Abang nih. Tahu? Masa kau bilang aku? Iya kan? Abang jangan fitnah orang. Karena nanti iblis kuat Bang. Dia banyak tentaranya Bang. Saya sapu tamu dulu ya. Assalamualaikum Kak Misa. Gue masa lagi ngopi. Assalamualaikum Kak Maisaro, monitor. Assalamualaikum M Queen. Selamat sore. Halo. Ini baru ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Muslim Kak ya? Iya Muslim. Ya Kak. Muslim. Batak Muslim. Batak Muslim. Oh iya. Alhamdulillah. Ayo. M Queen, monitor. Besok tuh kita sebelum berangkat ke masjid tuh salaman dulu lah di rumah. Pencet kayaknya dia. Baik, silakan dilanjut. Ini kalau kita hadapi Gumasa ini nggak akan masak-masak jadinya, jadi biasa aja gitu, nggak usah. Nggak apa-apa. Ini dia nih kita ruqyah pelan-pelan gitu ya, biar dia agak beleng-beleng. Jadi jangan kau pindah iblis, Bang Gumasa, ya kan? Kau bilang iblis durhaka sama bapaknya, mana tertulis di Bible, coba cari. Tadi kau fitnah juga. Jangan ngopi lagu masa, kita takut di repot-repot gitu. Jangan di ngopi gitu. Gue masa monitor kan. Jadi lugu nih Bang, jarang ke gereja, jarang baca Bible. Ini tidak apa-apa. Ini dia nggak tahu bahwa Bang Jimen ini, Bang Salman, hostnya itu mantan Kristen. Orang Kristen aja bingung kok. Gimana ini Bang Gumasa ini? Iya, nggak apa-apa. Dia ini masih sekelas dengan Nabi Luga. Gitu. Oh, yang pernah itu ya, yang pernah ketemu ini pernah ke surga dan ke neraka itu ya? Iya. Iya.
Oh, ngeri Gumasa, kali itu. Oh, jangan ngopi lah Gumasa, jangan ngopi. Gumasa puasa lo, janganlah ngopi. Ya bang. Gumasa mau Pak ditawar. Ustadz, Pak Ustadz, Gimana? bakso haram ya Pak Ustadz, pentol kayak gitu. Terus tempe haram ya Pak Ustadz jam segini. Oh ya haram dong kalau bagi yang muslim. Oh iya. Gumasa, Gumasa. Oke, jadi iblis itu diusir dari surga karena durhaka. Iya. Ayat 14 ayat 12 sampai 15. Bacakan lah Kemudian, bang. Bacakan lah bang. Bentar ya, ambil dulu. Ayat berapa Saya Gumasa? tadi di luar, Ayat berapa Ya, Gumasa? berapa Gumasa? Biar ku bacakan, ada Bible sampingku. Ayat berapa Gumasa? 14, 15, 16 katanya tadi itu kalau nggak salah. Iya, 14 16 surat apa gitu ayatnya apa? Yesaya apa tadi ya? Yeskiel. Yesaya. Oh, kupikir Yeskiel. Habis pula sabun puasa ini. Nih Gumasa ngambil Alkitab ini ke desa sebelah ini, jauhnya minta ampun. Tapi dia nih baik sebenarnya dia nih kan. Baik. Dia nih baik dia nih. Saking baiknya itu dia jadi contoh di atas sama kita. Untuk yang Bukan, di bawah. abang tahu nggak Matius? Anjing tahu nggak Matius? Tahu. Kemudian 2 Petrus 2:4. 2 Petrus 2:4. Petrus 2:4. Nah, terus bacalah. Apa tertulis di situ bang? Bacain apa? 2 Petrus 2:4 ya. Bacakan lah bang. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat yang berbuat dosa, itulah iblis itu ya, malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkannya mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi iblis itu adalah malaikat berdosa yang diusir dari surga, dimasukkan ke dalam gua-gua gelap ya. Udah Gumasa. Nah, pertanyaannya, di mana di sana disebutkan dia adalah jabatan? Setiap yang bertugas di surga adalah pejabat surga, cuman kawan. Enggak. Di mana kalimatnya ada jabatan? Di surga adalah jabatan. Di surga tidak ada jabatan. Makanya karena narasinya, tulisannya tidak ada jabatan di situ. Jadi Bibel itu bercerita kerajaan surga. Saya tidak kerajaan surga. Iya, yang saya minta di mana dia bercerita. Jadi kalau ada kerajaan, raja itu pejabat, raja itu jabatan, pejabat, raja itu pejabat ya. Jadi Iya. pejabat surga, kerajaan, berarti Ikan Gumasa. pejabatan. Ayo Gumasa, lanjutkan. Gumasa, yang saya tanya. Jadi dari- kerajaan surga itu di sana banyak pejabat surga. Iya, saudaraku. 2 Petrus 2. Namanya kerajaan, Dengarin pemerintahan. dulu. Dengarin dulu. Pemerintah artinya pejabat. Dengarin dulu. Pemerintahan, berarti Dengarin dulu. Yang saya tanya di 2 Petrus 2 ayat 4. kayak mana nih Sebab- bahasa kalian itu? Bukan bahasa saya, bahasa kau yang berambulandu. Karena kenapa tidak ada kalimatnya bahwa malaikat yang diusir dari surga berjabat di neraka? Tidak ada. Malaikat itu adalah Tidak, saya tidak tanya. Saya yang tidak bertugas tanya. di surga. Saudaraku, Yang saya tidak bertugas di tanya. kerajaan surga. Saya tidak tanya malaikat itu apa, tidak. Yang saya tanya, di mana di dalam ayat 4, 2 Petrus 2 ayat 4, bahwa malaikat itu berjabat di neraka. Di mana diksinya seperti itu, sehingga Gumasa menyampaikan dia berjabat di sana. Malaikat berdosa itulah yang diusir. Iya, Ayo saya Gumasa, paham. Injili Bang Jimen, Injili Bang Jai, Injili Bang Pasar Ribu, semangat Gumasa. Ada iblis. pejabat, ada pemerintah, ada menteri, ayo. Ini bukan di Injil Jadi, lagi, di malaikat yang berbuat dosa lah yang kami maksud dengan iblis. Iya, saya tidak tanya itu, saya membenarkan itu. Yang saya minta
tulisan diksi 2 Petrus 2 ayat 4 yang menuliskan atau tulisannya mengatakan bahwa malaikat yang diusir itu berjabat di neraka. Di mana berjabat atau bertugas di neraka? Di mana tulisannya? Tengok baca terakhir ya. Dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua gelap. Karena neraka belum ada kawan, neraka belum ada. Nantinya Iya, setelah yang saya tanya, mereka yakini. mana tulisannya berjabat, diksinya berjabat, malaikat itu berjabat di neraka. Kalimat Bang, Jadi jangan iblis itu pakai diksi Bang. nanti setelah diciptakan nanti neraka ya, mampus setelah kita nanti ini. diserahkan. Jadi sekarang mereka masih Bang masak gini, saya bantu sedikit. Maksud Bang Jimen itu, di situ kan nggak ada tulisannya iblis menjabat atau malaikat tadi yang berkhianat itu menjabat tuh nggak ada tulisannya menjabat. Ada nggak tulisannya menjabat di situ Bang? Nggak ada kan? Ada nggak tulisannya di situ malaikat yang durhaka tadi menjabat itu, yang dibuang ke dalam gua-gua itu Bang? Ada nggak tulisannya menjabat itu Bang? Ada nggak? Kan kalau sudah mereka bersarang di sana, makanya di sana kena menjabat. Bersarang lagi kau bilang, kau pikirnya itu adalah binatang. Kau Iblis itu setara dengan binatang kawan. Ish, bahaya kau ini. Bersarang pula kau pikirnya dia itu mamalia, hewan. Iblis itu setara dengan binatang. hiburan Bang Jiman. Enggak gini. Jadi Bang masak, ya kan? Abang bisa menyimpulkan iblis itu malaikat itu menjabat di gua-gua itu. Malaikat berdosa lah yang disebut menjadi malaikat yang berdosa itulah yang penantang pejabat surga ya, penantang kepada yang setia. Jadi kan ini ibarat ada yang bandel yang tidak bandel itulah. Jadi yang bandel itulah yang berdosa. Sakit perutku. Jadi malaikat berdosa itulah malaikat yang bandal diusirlah. Abang ini suka, bukan aku nanya, abang suka ke gereja apa enggak? Baik abang ini sebenarnya. Udah. Baik. Abang baik ini sebenarnya ini. Abang suka ke gereja apa enggak Bang? Iya. Suka ke gereja. Kasih perpuluhan terus nggak abang? Lebih dari perpuluhan, kadang-kadang 50% juga terserah. Oh gitu. Apa nih itu? Kalau kita merasa banyak yang terdapat, ya bisa juga nggak ngasih, nggak ada masalah. Itu tergantung daripada apa yang kita mau. Oh baik kali berarti abang ini ya. Baik. Jadi yang harus kalian pahami gitu ya. Menurut Bibel iblis itu setara dengan binatang. Jadi Tuhan malaikat berdosa itu yang sudah dimasukkan ke dalam gua-gua gelap, ya kan? Itu mereka setara dengan binatang. Jadi gini Bang, daripada kita bahas begitu pusing kepala. Jadi menurut abang Tuhan itu tadi itu banyak ya, banyak kan? Iya, kenapa Tuhan itu banyak? Karena aku paling bawah. Gambarannya gini. Oh, paling bawah. Jadi gini. Jadi di semesta ini kalau menurut Bibel yang bertuhannya satu itu cuma Yesus. Karena dia Tuhan nomor 2. Ibarat gini. Jadi gini. Tuhan nomor 2. Jadi gini ya. Ibaratnya abang saya banyak kali ya. Terus ada satu abang saya yang tidak berabang, itulah abang tertua ya. Ada satu abang saya, abangnya cuma satu, itulah abang nomor 2. Ada abang saya, abangnya 2, itulah abang nomor 3 dan seterusnya. Abang Tuhan saya banyak karena saya rendah. Kan itu artinya atasan saya banyak. Tuhan itu artinya atasan atau bos. Jadi yang menciptakannya siapa Bang? Jangan panjang-panjang. Yang menciptakan abang Sang siapa Maha Bang? Pencipta itulah bos tertinggi. Itu Tuhan tertinggi. Siapa? Yahweh. Siapa? Yahweh. Oh Yahweh. Atau Bapak ya? Bapak atau Yahweh sama? Itu. Bapak. Makanya disebut dia Yahweh itu Jadi, adalah Allah Bapa, Allah tertinggi. Gitu ya. Berarti Tuhan abang itu Maha Kuasa atau tidak? Kan kalau abang tadi Allah tertinggi. Yesus Maha Kuasa enggak kalau begitu Bang? Yesus ini sebutnya Allah Anak. Yesus itu
Oh, Allah anak. Yesus Ada bang, Allah anak. Bang Jimen, ada istilah Allah anak tuh ada nggak? Bang Jimen baru denger aku ada Allah anak nih. Ya makanya kan Trinitas itu kan, Trinitas artinya kan 3 yang Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Oh. Allah paman nggak jadi ada, Allahnya Bang. 3 bang. Hah? Bunda Maria. Bunda Maria ke mana? Bunda Maria. Nah, ada jabatan juga kan? Enggak, bukan. Dia kan nggak termasuk sosok yang Allah. Tapi kan itu mamanya Allah itu, mamanya Allah anak. Terus kayak mana Bunda Maria itu jadi? Jadi. Ntar dulu, belum dapat SK dia bang. Bisa bedakan. Belum dapat SK. Iya, Bunda Maryam tadi belum dapat belum dapat jabatan di surga karena dia belum dapat SK dari Tuhan. Benar nggak Pak? Bunda Maria nggak ikut di dalam pemerintahan surga. Bunda Maria. Oh iya, karena belum dapat SK. Masa Bapak berarti nggak kasih dia ganjaran gede bang, capek-capek ngelahirin Sama kayak anak-anak. gini, Gibran, apakah Gibran mengasih jabatan kepada ibunya? Apakah Gibran mengasih jabatan kepada ibunya? Oh, kok jadi ke sana bang? Gibran itu pejabat nomor 2 di Indonesia. Apakah Gibran memberi jabatan kepada ibunya? Hah? Tapi kan Prabowo bukan bapaknya Gibran. Apa? Prabowo bukan bapaknya Gibran. Nah, gimana sih? Terus Oke, kalau dulu, kayak dulu. paus kayak gitu aku mau tanya Sebelum- dulu sama sebelum- Masa. Kalau kayak paus terus Waktu uskup Jokowi Roma presiden, itu waktu Jokowi itu kan presiden, wakil-wakil Tuhan yang ada di bumi kan katanya kan. Terus jabatannya apa itu kayak paus, uskup, santo bapak suci, jabatannya apa itu Masa? Jangan-jangan berebutan kursi jabatan nanti 5 tahun sekali itu di sana. Nggak kedengaran aku macet pun. Nggak kedengaran macet. Gini loh, kan kau bilang kan ada 3 Tuhan kan ya, Bapa, Anak, sama Roh Kudus kan ya. Nah terus kan kalau untuk saat ini di Katolik itu kan ada paus kan ya. Terus ada paus juga disebutkan uskup Roma, Santo Bapa atau Bapak Suci. Nah terus kalau kayak gitu nanti jabatannya apa itu disebutin? Kayak mana itu? Itu nggak urusan. Yang memberikan jabatan itu di surga hanya Bapa, yang Bapa atau Allah Bapa atau Allah tertinggi. Tapi ada lah. Nah, Nggak, tadi Bang Saman dia bilang kan apa namanya Gibran itu kan Dari sini bisa disimpulkan bahwa yang disembah oleh Tuhan Yesus pasti bukan yang disembah oleh Muhammad. Abang main nyimpulkan. Enggak, jawab dulu. Tadi kan Abang bilang. Bang Erik. Yoi, assalamualaikum warahmatullahi Kayak gini wabarakatuh. Bang Erik, kata Gumasa, ini kan Gumasa ini salah satu calon pejabat surga kan ya. Jadi kayak gini, di surga itu nanti itu ada jabatan-jabatan gitu loh. Terus pemilunya tuh kayaknya nggak tahu berapa tahun sekali sih gitu ya. Aku sapa dulu ya, Kak Indah, Laila. Assalamualaikum. Tidak ada pemilu. Tidak ada pemilu di surga. Oh, kupikir ada pemilu. Yang memilih, yang menetapkan. Di sana pejabatnya kekal selama-lamanya. Jadi nggak ada ganti-ganti, nggak ganti-ganti. Kata gue masa pejabatnya nggak ada yang ganti-ganti, semuanya kekal. Jadi kalau di sana ada nanti menteri sosial, nanti contohnya lah kalau gue masak diangkat jadi menteri sosial selamanya, selama-lamanya sampai nggak terhitung lagi waktu. Begitu. Oke, aku gantian dulu lah ya sama ini Bang Erik lah, silahkan lah ya. Ini udah keren aja, lanjut. Jangan dibesar nanti kena tombak aku. Tinggal satu akun gua kejam kali. Masa aja aku besarkan ya kawan-kawan ya, biar kita diinjili lah sama dia ya. Apa-apa lah. Nah, boleh nanya. Ya silakan. Tanya dulu Pak. Nah ini mau nanya, Bang Gumasa ada cewek cantik loh, silakan. Iya silakan Kak. Begini Pak Gumasa, karena setahu saya agak beda ini antara Muslim sama Kristen. Menurut Pak Gumasa, surga tadi itu di dunia ini atau di alam lain? Di alam lain. Oh, jadi surga itu apa surganya Adam dulu? Apa? Adam kan dari surga katanya kan, dari surga yang dirayu sama iblis. Apa itu surganya juga? Yang dimaksud tadi Pak Gumasak tentang surga tadi, itu juga kan surganya? Iya betul.
Jadi Adam itu berarti dari alam lain. Iya, dari Firdaus. Oh, karena sebagian Kristen saya dengar dari alam ini, dari dunia ini, yang ada tempatnya surga gitu. Jadi dia bukan dari dunia ini. Tidak. Dia lain, beda alam. Iya. Dari Eden, Bunda, itu gue masak tuh dari tadi tuh. Dia bikin heran orang Kristen juga, itu ketawa-ketawa. Iya, karena kalau orang memang nalarnya masih biasa-biasa pasti ketawa-tawa. Oh. Bukan. Abang itu dari tadi bikin orang Kristen lain pada melongo loh, Bang. Iya, karena kalau Penjelasan Abang tuh berbeda dengan orang Kristen lain lagi. Iya, benar, betul gitu. Agak kayak siapa juga ini, Nabi juga. Iya. Jadi memang banyak sekali lah versi dan denomnya. Oh. Ini denom ke 65.007 kayaknya nih. Ada kembarannya Bu LP di sini nih. Roh Kudusnya beda dikit. Oke, biar nggak lari-lari. Coba pertanyakan dulu sama kalian. Siapalah bos-bos kalian di surga? Coba tanya. Yang kalian nggak bos di surga. Di surga nggak ada bos. Jadi kan Kami ini, bos makanya semua. Namanya kami udah di surga. Suka-suka kami lah. Namanya udah bos semua. Tak ada. Kalau dia ada Surga itu tidak ada jenjang lagi. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi jenjang manusia di situ. Tidak ada kasta. Bang, saya jelaskan sebentar sama abang ya. Simak baik-baik. Surga itu adalah ciptaan Allah, ciptaan Sang Maha Pencipta. Ya, Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi Allah tidak berdiam di surga, tidak. Surga itu ada di dalam kekuasaan Allah, diciptakan oleh Allah. Ya, kalau misalnya Allah berdiam di surga, Gimana posisi Allah sekarang? Allah berada di atas arasnya, di atas singgasana kemuliaan dia, abangku. Apa namanya? Ya sudah saya sebutkan tadi, Allah bersinggasana di atas kemuliaan dia. Ya, itu Bang. Ya kalau di dalam keyakinan abang kan Allah itu di dalam surga. Berarti Allah itu kecil, pasti besar surga kan? Bukan betul. Allah di surga. Apa? Ya, Bapak yang Allah tertinggi, Bapak yang Allah tertinggi, bertahta di surga. Ya, bertahta di surga berarti besar mana surganya? Besar mana surganya dengan Bapaknya? Besar mana, Bang? Lebih besar surganya lah. Oh, berarti kecil tuh anak Bang itu berarti. Sama kayak saya lebih besar dari rumah saya. Saya yang bangun rumah saya ini. Sama kayak gitu juga lah. Oh, berarti abang sama kan? Bukan. Slow aja. Nanti dulu pelan-pelan aja tanya jawabnya. Berarti Tuhan abang itu, ya, sama seperti abang itu ya? Iya, pokoknya gini. Saya dalam apanya, dalam apalah ya istilahnya, geometri bilangnya ya. Saya sama dengan Yesus, sama dengan Sang Maha Pencipta. Bedanya apa? Jadi Sang Maha Pencipta itu adalah makhluk yang paling Allah. Makhluk yang paling Allah, berarti ada yang tidak Allah gitu. Makhluk yang paling Allah, makhluk yang paling ajaib. Allah artinya yang ajaib. Dialah yang melahirkan segala sesuatu. Melahirkan atau menciptakan? Allah artinya ajaib. Bukan. Iya. Dia melahirkan atau menciptakan? Mencipta artinya jadi mencipta itu artinya dari tidak ada di luar dirinya menjadi ada di luar dirinya. Tadinya kan nggak ada. Saya anggaplah saya misalnya Yahweh nih. Bukan, tadi abang bilang melahirkan. Iya, melahirkan. Dia melahirkan. Kalau melahirkan Bang, berarti dia bersalin Bang. Berarti punya alat kelamin kalau abang bilang melahirkan itu. Hati-hati pakai kata-kata. Melahirkan bukan arti bersalin. Melahirkan bukan berarti bersalin. Tapi ada cara bagaimana sedemikian rupa sehingga yang tadi sesuatu tidak ada di luar dirinya dibentuk dia dari dirinya. Sekarang saya tanya, arti itu namanya kata melahirkan itu apa, Bang? Apa arti kata melahirkan?
Itu kalau melahirkan di manusia, makhluk biasa, ya itu keluar dari dirinya langsung Oh berarti melalui berarti Allah abang itu makhluk ya? jadi gini, menurut Bibel Bapak itu makhluk berarti pencipta bang. itulah makhluk Berarti yang kan paling abang Allah. bilang tadi makhluk itu. Ya, makhluk yang paling Gimana Allah. ini orang Kristen sama Gimana sih makhluk yang Kristen paling sama Allah Bang. itu kayak mana? Makhluk yang paling Allah itu kayak mana? Ada Makhluk yang paling bahasa Allah, yang makhluk baru yang paling ajaib. Aduh, ini asli ini kalau di bawah apa pendeta abang ini nanti mencak dia. Hei, kau masak, kau ngomong apa kau? Udah. Iya. Jadi gini bang. Abang sebut bapak itu makhluk yang paling Allah. Kalau makhluk itu diciptakan atau menciptakan bang? Ya bentar. Kalau abang jawab dulu. Berarti Allah itu diciptakan atau menciptakan? Jadi gini, segala sesuatu itu kami sebut makhluk. Jadi ada makhluk pencipta, ada makhluk yang diciptakan. Oh, tahu nggak apa arti kata makhluk itu bang? Hah? Makhluk itu berasal dari bahasa Arab. Itu menurut Bibel gitu, faktanya Bibel. Mana dalilnya? Abang jangan bikin orang Kristen mencak-mencak di sini. Mencak-mencak sama abang. Nanti abang pulang ya bubar itu jemaahnya gara-gara abang ini. Abang fitnah lagi nih. Masa makhluk? Masa bapak disebut makhluk? Karena memang faktanya ya cerdas Iya. itu lebih sedikit daripada yang nggak cerdas. Mana? Jangan ngomong cerdas dulu. Abang yang justru tujuh memperlihatkan kecerdasan. Mana data Bibel bahwa bapak itu makhluk? Mana coba abang? Jadi semua dari dalam logika Bibel itu semua yang ada ini adalah makhluk. Abang berlogika itu kan baca dulu loh. Sebentar. Jangan buru-buru. Abang kan bilang yang namanya bapak itu makhluk. Nah, di mana tertulis di Bibel? Bahwasanya bapak itu makhluk. Coba disebutkan bang. Silakan. Bang. Mana. Tadi kan Sabar ya. Ya. Daniel 7. Coba bacakan bang. Nah, ini penglihatan Daniel ya ke surga ya. Nah. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Iya. Dan ia Mana dibawa ke tertulis? hadapannya. Iya, terus makhluknya mana? Makhluknya tulisan apa? Makhluk itu mana? Yang lanjut usianya itu. Loh, mana Daniel, tulisannya makhluk kakak baca itu? di situ Daniel 7:13. Iya, mana tertulis di situ bapak makhluk itu mana? Memang nggak makhluk, tetapi yang dilihat Daniel, penglihatan Daniel, ya, berarti kan kalau bisa dilihat, maka dia makhluk. Oh, berarti Tuhan abang itu makhluk. Dengarkan Kristen di bawah ya. Jadi dalam Banggu Masak sudah mengkonfirmasi bahwa kalian menyembah makhluk berwujud manusia yang udah tua, gitu ya. Jadi jangan salahkan lagi kami Muslim mengatakan kalau kalian menyembah yang bukan Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan ini yang mengatakan persoalan wujud atau tidak? Bukan sebentar dulu. Aku bukan sama abang ini, aku ngomong sama Oten yang di bawah. Dengarkan para Oten yang di bawah. Menurut pengakuan Banggu Masak, Allah itu, Bapak itu bukanlah Tuhan, tapi kata dia makhluk. Wujudnya Tuhan itu seperti bukan orang tua. persoalan manusia tidak manusia kawan. Tuhan artinya bos. Tuhan itu bos loh Pak Ustadz. Salah Pak Ustadz ini nggak kayak gitu loh. Kan aku nggak bilang. Jadi nggak gini bilang loh, bos atau tidak kami berbos kepada para pejabat surga. Jadi Nah, pejabat gitu. surga itu Dengerin tidak Oten terbuat di dari bawah. bos. Nggak, sebentar. Aku cuma ngasih edukasi yang di bawah. Dengarkan para Oten di bawah. Menurut Banggu Masak, dia bertuhan itu berbos kepada Bapak di surga. Yang Bapak di surga itu dia katakan makhluk. Ya, gitu ya. Dia makhluk yang Allah, makhluk yang ajaib.
Bu Masa, Biarin, nggak biarin. siap masalah jabatan. Ih ampun, mati kan. Nggak apa-apa. Bang Salman, dia mengatakan Tuhan itu makhluk, kata dia. Itu dapat poin kan? Nah, lihat yang punya akal di bawah. Jadi Bacaan jujur. Peringatan keujaran kebencian. Siapa ngomong aneh-aneh tadi? Aduh. Jadi gini, Gak ada yang ngomong aneh-aneh. kami berbos kepada makhluk yang ajaib yang ada di surga. Makhluk ajaib. Makhluk yang Allah. Makhluk yang Allah. Ya. Makhluk yang ajaib. Ya udah. Udah, yang bawah sudah dapat poinnya ya. Sudah dapat poinnya, Ya. sudah. Cukup. Ya. Jadi Tuhannya kami Bang hanya Masat berbos. itu makhluk. Ya, Iya, makhluk yang Allah. Makhluk ajaib, yang ya. Allah ya. Makhluk yang Allah. Makhluk bukan yang makhluk Allah, biasa. iya. Makhluk yang Allah. Makhluk yang Rungkat itu perpuluhan gereja, Bang. Abang gerejanya gereja apa, Bang? saya gereja HKBP. Siap-siap, Abang. Kumpulan dari sini kena darah, Bang. Udah, dengarkan baik-baik ya. Yang kami pilih menjadi bos kami adalah para makhluk-makhluk yang Allah atau makhluk yang ada di surga. Makhluk-makhluk yang Allah itu kayak gimana Ahisal? Kayak mana Ahisal? Kayak mana itu? Contohnya malaikat surga juga, manusia Yesus Nggak juga. rungkat itu perpuluhan. Dia turun dari room ini, nanti telepon sama pendetanya nih. Jadi Hai, Yahweh kau adalah masak. makhluk yang paling Allah. Ayo, kau bikin malu kau masak. Bukan malu. Yang pasti semua kalian di sini nggak bisa menjangkau pikiran saya. Iyalah, pakai logila, bukan logika lagi. Pakai logila. Udah, makanya gini. Muslim tidak berbos kepada para pejabat surga. Artinya Muslim pasti tidak boleh masuk surga. Kau bilang tadi Tuhan itu bisa berubah. Coba kau buka dulu di Maleaki 3 nomor 6. Dikatakan bahwasannya aku Tuhan tidak akan pernah berubah. Coba kau baca tuh. Makhluk paling Allah itu kayak mana itu ya? Ya ampun. Coba baca dulu Maleaki. Bayangin dulu, Bang. Baca dulu Maleaki 3 nomor 6. Maleaki 3 nomor 6. Aku Tuhan tidak akan pernah berubah. Jadi di sini itu huruf besar ya, huruf besar semua ya. Yang malu paling Allah itu yang bingung. Huruf besar ya. Jadi Malu ini paling Allah. Para Allah malu. udah baca ya. Apa itu Yahweh atau Tuhan huruf besar? Dialah Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Remeh. Allah segala Allah. Artinya Allah segala Allah, yang ajaib daripada yang ajaib. Katanya. Makhluk yang paling ajaib dari semua makhluk yang paling ajaib. Ya, catat yang di bawah ya, catat. Menurut Bang Gumasa, Jadi Yahweh adalah Bapak itu makhluk Tuhan yang itu paling yang ajaib. paling ajaib. Catat. Nanti kalau ada pertanyaannya kita balikan omongan ini, ya kan? Berarti Tuhan Bang Gumasa Ya nggak usah, itu makhluk. Ya makhluk ajaib kata Bang tadi. Segala yang ada kami sebut makhluk. Segala yang ada kami sebut makhluk. Iya, enggak apa-apa. Berarti kan ada makhluk pencipta. Jangan bilang ada makhluk yang lagi ya. diciptakan. Jangan bilang lagi Allah paling makhluk ya. Bang Nanti Jay. kena lagi akunku. Bang Jay, aku Kebetulan ini merah mataku gara-gara dia ngomong masalah ini loh, masa jabatan Tuhan di surga. Nah Sampai itulah jadi juga ini ya Allah. merah mataku. Mending aku Ketiduran sampai aku. Tapi ketiduran barusan. Udah mimpi ke surga juga itu nanti. Jabatan. Nah, nggak apa. Tapi orang di bawah ketawa semua tuh gara-gara Bang Gumasak tuh. Aku ya jujur tapi jujur. Jadi Enggak Jujur dia, jujur. Jujur aja dulu Bang, jujur aja Bang. Abang kenapa menyangkal? saya selaku makhluk Yesus biasa makhluk juga Bang. harus berbos kepada makhluk-makhluk yang Allah, makhluk-makhluk yang sangat-sangat Nah, itu ajaib, makhluk-makhluk yang Allah yang itu ada di bagus. surga. Yesus juga makhluk juga Bang. Tengok nih Bang. Udah dijelaskan Mas Bono, selamat sore. Bantu ini Oten. Allahu Akbar. Ya Bang. Sakit kalian, kepala kalian semua kan? Bang. Nah, coba besarkan. Iya. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Tuhan ini tidak akan berubah. Makanya di Keluaran 3:15 Bang. Keluaran 3:15 itu Tuhannya tetap itulah namanya sampai turun temurun. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana dulu? Tuhan Itu apa Yakub, itu? Abraham, Apa Ishak, itu? Yakub itu sama semua Bang.
Kok abang Tuhan yang mana dulu? Itu Tuhan huruf besar, itu Tuhan huruf besar, Tuhan huruf besar itu. Tuhan itu satu loh masa. Tuhan kecil merujuk Tuhan itu adalah pemilik alam semesta. Nah di sini bang katanya bang, selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, begitulah aku katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku. Tengok nih, itulah namaku bang ya, baca bang ya. Itulah namaku untuk apa nih bang? Selama-lamanya itu. Dan sebutanku untuk Baca bahasa Inggrisnya, kayak mana tulisannya? Bahasa Inggrisnya kayak mana? Bahasa Inggris Bahasa Inggrisnya baca. Nah, apa katanya Bang di Hosea, Bang? Di Hosea 3, Bang. Makanya Hosea 11, Bang. Abang tuh belajar deh dari perjanjian lama dulu baru perjanjian baru. Baca dulu Ulangan 10 ayat 17. Aku tidak melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Allah bukan manusia. Terus kok Allah bisa? memang bukan manusia. Terus kok bisa jadi incus? Allah bukan manusia. Terus di mana ayatnya kok bisa jadi berubah jadi incus? Allah memang Bang. Jadi apa? Allah bukan manusia dan bukan anak manusia lu Mas. Di sini Allah Bang, memang tengok, Bang. bukan manusia. Bang ayatnya ini Bang. Bapa mengutus aku, Bapa mengutus Yesus. Baca nih dengar. Bapa yang mengutus Yesus, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kok tiba-tiba ada orang bisa melihat Tuhan? Berarti pemutusnya di Keluaran 33. Itu dia. Itu kan Keluaran itu 33, perbicaraan 20, Yesus Bang. kepada orang yang dimaksud. Itu kan Keluaran percakapan 33, Yesus terhadap sekelompok orang. Bang Salman, izin sebentar saja, sebentar. Serang pribadinya. Makanya saya tanya Bang, kalau begini ini nama tiang apa ini Bang Jol? Tiang apa kalau begini modelnya? Dia semua muslim begitu. Bang Jol. Bang Jol. Sehebat apa sih kau itu di Ini tiang apa namanya Bang Jol? Kalau Anda tidak sepakat dengan tadi kata-kata tiang jemuran, ini tiang apa namanya? Begini modelnya. Saya tidak mau tahu. Jemuran. Yang jemuran kayak gitu emang kan bentuknya. Ini kan bisa, ini masalah Tuhan. Itu jemuranmu. Itu jemuranmu. Iya, makanya ini kan tiang apa ini namanya? Itu jemuran nggak tahu aku tidak mau tahu. Kenapa rupanya? Berarti jangan kau masukkan bahwasanya di Bibelmu ada perumpamaan ya? Ya, begitu caranya diskusi Bang. Diskusi tapi membahas yang memfitnah-fitnah kalian itu. Siapa yang membahas? Siapa yang memfitnah? Itu kan eksplisit tertulis. Ada tadi yang dijelaskan kan, tidak mau dengar. Kenapa kau kepanasan? Banyak utang aja kau. Bang Joel, yang kami bacakan itu ada nggak kami tambah-tambahkan ya, Bang? tetap layar ya, tetap layar yang di bawah. Orang seperti kami begini. Tadi dia marah itu tadi marah itu gara-gara mayat. Nah itu kan cuma dibaca. Ya gara-gara mayat. Oke. Itu dia emosi. Saya ulangi ya, Bang Jol, saya ulangi. Ayat Amsal, Dan setelah masuk mereka, ini nih, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Berarti dalam hal ini orang Kristen menjadikan mayat Yesus jadi Tuhan. Betul tidak Bang Jol? Dia kan mati di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga dia bangkit. Iya, betul dia bangkit. Tapi pernah jadi mayat. Jelaskan sama kalian. Kalau yang mau pengen tahu siapa Yesus itu, masuk aja kalian Kristen. Udah. Tapi bulan. Sorry lah. Sorry. Menyembah manusia. Tuhan manusia. Kalau dia nanya dia dulu yang lainnya. Kalau sorry, Dia dulu yang lainnya. Kenapa kalian bahas? Saya bilang dia dulu yang lainnya masih ngomel semua. Ada larangan membahas Bible. Sekarang aku tanya, kau Jol, apakah Tuhan pernah mati? Rimba turunkan dulu karena kena Lapek lagi ini. Kenapa kau ngomong lapet? Kenapa Yesus itu naik keledai, colok-colok? Kenapa? Kenapa sih tidak ada mau diatur ini? Tadi saya mau bicara, nggak ada mau diam. Sekarang Jol, saya tanya, apakah Tuhan pernah mati?
Kan udah dijelaskan semua tadi. Kalian yang nggak mau dengar. Enggak, Yang kawan tadi yang nggak saya jelas tidak tadi. dengar itu. Diam dulu yang lainnya. Apakah Tuhan pernah mati? Tanya. Itu aja mau kutanya. Aduh, udah dibilang kemanusiaannya yang mati. Kutanya, apakah Tuhan pernah mati? Kita kau. Itu. Jadi kalau itu ada gini lah dulu ku bilang. Dulu, Kalau ku Bunda. bilang iya, apa mau kau jawab? Iya, apa mau kau bilang? Jadi kalau Tuhan pernah mati, apa yang Kalau terjadi ku di jawab dunia iya, ini apa 3 mau kau hari bilang? itu? Apakah tidak kacau? Pas dia macet turunkan. Sekarang nggak bilang assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah begitulah kalau orang Islam jangan diam aja bang. Kan itu ada menunggu mereka berbicara dulu, tunggu selesai baru. Apa yang terjadi? Aduh, ini aku nggak suka naik di koma-koma begini. Lanjut aja, saudara Joket. Lanjut aja. Sekarang saya tanya, apa yang terjadi di dunia ini jika Tuhan itu mati 3 hari? Karena Tuhan itu Maha Pencipta. Karena jangankan Tuhan, sekelas presiden, tidak ada presiden di Indonesia ini 3 hari tidak bakalan aman Indonesia ini. Maka Indonesia akan kacau. Apalagi sekelas Tuhan 3 hari mati. Masuk akal nggak itu ada Tuhan mati? Sedangkan Tuhan itu Maha Tinggi, Maha Besar, Maha Penguasa. Aduh, 70 bidadari itulah bahas, capek aku membahas kalian. Kau bisa diskusi nggak nih? Bukan sampai, tapi kau tidak bisa menjawab. Jangankan sekelas kau, sekelas pendetamu. Kau tidak pernah ada kau data kau. Umur aja kau. Kan udah mulai ganas. Aduh. Bukan mulai ganas. Kau kalau diskusi itu pakai data lah. Kita inilah kondusif lah. Kayak anak kecil aja kau buat di Komal ini. Jangankan kau, kalau sekelas pendetamu itu ku bikin keo. Akan Apalagi ini kalau udah sekelas jemaah. ini berbicara pendeta-pendeta. Aku tadi nggak sampai ke sana. Ya, Tapi mulutmu udah sampai ke sana. Kenapa? Kau seolah-olah mau menyerang personal. Kau nggak mau diskusi kau. Kalau kau mau menyerang personal, aku yang duluan yang datangi kamu. Bilang aja Tuhan. Bilang aja begini, jujur aja. Tuhan saya pernah mati 3 hari. Udah selesai kita clear. Dah. Itu. Bahasanya ku sampaikan pun kebenaran itu pasti kalian putar balikkan. Bukan diputar balikan. Diputar balikannya di mana itu Tuhan pernah mati? Apakah salah yang pun saya jelaskan tadi? nanti. Jika Kalian pasti kalian putar balikan. Kalian cari Tuhan nanti itu mati, maka seluruh juga orang yang diciptakan atau makhluk ciptaannya itu akan mati semua. Coba Tuhan yang mati. Oke, kita coba dengarkan apa yang dia bilang. Coba kau sampaikan kebenaran itu. Tuhanmu pernah mati. Coba jelaskan, coba. Kak Tiara noise loh. Numpuk-numpuk tuh di mute Luar biasa orang. Aduh, mute lah. Membahas Alkitab. Coba. Kepanasan mereka semua. Kebenaran itu. Coba buktikan kebenaran itu. Data. Coba. Tidak bisa menjawab. Saya bisa menjawab kalian. Pasti ku jawab pun nanti. Pasti kalian begini. Coba jawab aja. Kasih dia waktu 10 hari. Kelamaan bang. Aku nggak naik ke sini. Seandainya tadi dia tidak membahas tentang puasa, makanya aja lah kau katanya puasa, makanya ku ambil datamu. Berani nggak kau bilang begitu di depan saya? Itu masih banyak data aku di situ. Mulut siapa tadi yang bilang Tuhan Yesus itu jemuran? Data apa kau? Aku tersinggung kalian bilang tadi jemuran. Bang. Memang Tuhanmu mati kenapa? Apa salahnya? Memang mati tergantung kan? Karena di depan mau kubotokan di belakang rumahku ada seperti itu modelnya, seperti salib. Itu kan jemuranmu. Nah, makanya teman saya bilang tadi tuh, itu kan mirip jemuran itu. Coba perhatikan. Mirip, tapi dibilang tadi pastikan di jemuran. Itu mirip yang kau bilang. Udah, karena kita di Islam itu memang Kenapa kau marah Tuhanmu mati? Kenapa kau marah? Kalau gini, dia nggak bisa lanjutkan tentang mayat. Nyarinya kita yang jemuran. Urusanmu. Ini masalahnya Tuhan mati, gitu loh.
Kau akui dulu tuh ya. 72 bidadari itulah kalian bahas baik namanya. Itulah kalian keluar. Berarti coba kau ke Sulawesi Selatan, lihat semua jemurannya orang itu mirip dengan salib yang kau bawa-bawa itu. Aduh, amang teh. Buang aja ini nggak ada data orang ini semua Tuhan. Ampunilah mereka. Mereka sudah menghina Engkau Tuhan. Saya tidak menghina, saya kan menghina sama. Hancur kau Joel, hancur kau Joel, hancur. Gak bisa kalau lawan saya kalau saya Jo. Coba Aduh, Ya. padahal Coba sebentar begitu satu-satu. sayangnya Tuhan Yesus sama kalian. Kalian bilang itu. Kau tadi mengatakan, saya nanti apapun yang saya bicarakan kamu tidak percaya. Coba buktikan, coba pakai data, coba kebenaran itu, coba. Tuhanmu mati, coba. Saya jawab, saya bertanya Tuhanmu pernah mati. Coba buktikan kebenaran itu, coba. Kalau sekarang nggak ada Tuhanku mati, Tuhanku sudah di sorga. Pernah nggak Tuhanmu mati? Coba besarkan aku. Pernah nggak Tuhanmu mati? Itu aja dulu pertanyaannya. Amang teh. Pernah Dia nggak? mati menyelamatkan engkau. Iya, saya mau bertanya itu, Tuhanmu pernah mati nggak? Itu aja pertanyaan saya, singkat. Dia mati sudah, 3 hari untuk menyelamatkan engkau. Sudah, berarti Tuhanmu pernah mati. Jangan kau marah lagi, Tuhanmu pernah mati. Udah selesai. Dan bangkit di hari ketiga. Sekarang Saya tidak nanya bangkitnya, saya tidak nanya bangkit. Tuhan pernah mati, itu aja. Yang jelas, teman-teman, Tuhannya umat Kristen mayat dan pernah mengalami jadi Ini mayat. lagi, ulang lagi mayat. Udah dibilang bangkit di hari ketiga. Bangkit. Iya. Bangkit dan tadi bangkitkan. Pernah jadi mayat, Masuk kan? surga. Sekarang saya Betul tanya, tidak? bangkit Betul tidak? atau dibangkitkan? Betul tidak? Pernah jadi mayat, betul tidak? Enggak. Betul tidak? Enggak. Kau bantah Bibel kau berarti. Inilah dia antikristus. Suka aku apa rupanya? Apa Penyesat urusan antikristus berarti kau Joel. Sukaku. Aduh, sudah Kalau jelas melawan ini. Kalian harus apanya? Aduh, berarti kau antikristus, penyesat. Aduh. Kan? Tambah lagi, sukaku. Kenapa rupanya? Ya, Tuhanmu pernah mayat lah. Kau tidak percaya Bibel ternyata kau ini Joel. Bahaya kau ini. Aduh. Jarang buka data. Jadi kau yang atur aku. Dia tadi mengatakan Tuhannya tidak pernah mati ya. Kan ini datanya nih. Nih. Sebab perlu ku baca setiap itu. kali kamu makan roti ini dan minum Kematian cawan Tuhan. ini, Oh, si Kematian Tito Tuhan. nggak punya ilmu lah. Tuhan kok mati? memberitahukan kematian Tuhan. Tuhan kok mati? Nggak punya Si ilmu. Tuhanmu nggak mati nggak? Baca itu, baca dulu, baca. Katanya itu, kau baca dataku, kau baca itu layarku sudah besar tuh. Hancur kau Joel, hancur. Apa hancur? Kalau hancur, aduh, kalian yang hancur. Kalian yang hancur. Dulu, Bukan Joel, kalian baca semua dulu membahas itu. Kristen di Baca sini. dulu. Baca dulu, Baca dulu itu. Biar Nggak jelas. perlu, nggak perlu. Sampai kalian. Mau Ketahui kalian itu ketahui iblis. mau lihat, Kan? Persis iblis. mau lihat Yesus itu bertuhan, mau lihat itu Yesus bertuhan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Minta maaf ya. Artinya saya minta maaf ini Joel karena kau kafir terpaksa saya juga harus begitu. Kau yang kafir, siapa yang kafir? Kau yang kafir. Katakan ke Tuhan pernah mati. Saya minta maaf ya Joel ya. Saya lakukan ini Mengatakan memberitakan karena saya hadapi orang-orang kafir. Jadi kau ini adalah kafir, ya? Betul enggak? Kafir. Kafir itu yang tidak mengenal Yesus. Itulah kamu. Joel. Kafir itu yang tidak mau menerima kebenaran Kafir Islam, itu yang Bang. tidak mengenal Yesus. Itu kafir yang dikatakan kafir, Bang. Kafir itu tidak ada dalam Bible-mu. Paham kau? Ada dalam Al-Quran. Nah, itu punya Islam itu. Kau ini kau yang kafir itu. Tidak ada dalam Bible-mu kafir. Kau yang kafir. Al-Quran mengatakan itu. Kau paham itu? Kau ini ngomong sembarangan tidak pakai data. Kau pakai data lah Joel kalau diskusi dan Kalian membuat acara-acara kayak gini. Dengar dulu, kalian membuat acara-acara Data lah Bang Joy. Supaya mengislamkan data, gitu. Bang Joy. Kita mencari Enggak, kebenaran, aku nanya bukan dulu. pembenaran. Kalian buat Kita acara-acara kayak berbicara gini untuk tentang mengislamkan. kebenaran loh Joy. Kita berbicara kebenaran. Kalian buat acara kayak gini kebenaran. untuk mengislamkan bukan gitu. pembenaran. Dingin nih Kak Novi. Joel, pernah nggak ke roomnya Mikana, roomnya Ica, roomnya pernah nggak?
Kalian Di situ bahas bahas apa kan ya? agama Kristen. Oh, di situ bahas apa ya, Jol? Imannya Di situ Kristen. bahas di sini. siapa? Kalian bahas imannya Kristen. Edis bahas apa, Edis? Bahas apa dia? Bicara dong, boleh. Edis bahas apa, Jol? Oh, Jol. Hancur dia. Enggak, Jol. maksudnya ini Kalau orang mau Islam itu. Jadi males aku nih dengar kalian adalah bicara. kehendak Allah. Maksudku apalah tujuan kalian membuat Kristen ajaran sesat di sini? Judulnya. Oke. Saya ajar ya, saya jawab ya. Saya jawab ya. Pintar, supaya kita mengislamkan. Oke. Saya jawab ya, Jol ya. Saya jawab. Kenapa kami membahas Kristen ajaran sesat? Contohnya gini. Contohnya gini. Kuiyakanlah dulu kalian semua di sini, kuiyakan. Kuiyakan. Apa yang kalian bilang itu kuiyakanlah dulu contohnya. Contoh ya, kuiyakan. Ya. Menurut kalian enggak ada. Kalau begitu kau iyakan dulu. Kristen ajaran sesat. Iya. Betul. Kau iyakan dulu. Kan tadi kau bilang kau iyakan. Nih, contoh. Ini yang namanya Joker dikirimkan paket sama orang nih, parfum, bakpia, baju koko. Nih, ini gratis semua dikirimkan ini. Nih, ini jadi orang baik. Tidak salah mempertuhankan Tuhan, tidak salah bertuhan. Oke, Bang Jol, coba kau iyakan dulu. Bahwa Kristen ajaran sesat. Iya, betul. Iya kan dulu, iya. Iyakan dulu. Betul tidak? Mulutmu aja iyalah. Oke. Berarti benar ya, teman-teman ya. Ternyata Kristen ajaran sesat menurut Joel. Betul enggak? Iya, benar. Betul enggak? Aku bilang 72 bidadari pulang ke lebar. Itu lagi. Masih mending bang 72 bidadari daripada persundal di surga itu persundal. Joy, gini Joy. Ada perempuan, ada laki-laki. Silakan kamu ke kantor polisi laporkan aku bahwa aku yang mengatakan bahwa Tuhanmu pernah mati. Tuhan permati berarti Yesus itu bukan Tuhan. Laporkan aku. Paling kamu diketahui sama polisi tuh. Laporkan aku. Kalau kamu merasa diri kamu itu agamamu saya hujat. Ini aja lah. Ayo laporkan aku. Kalau kalian mau buat acara-acara kayak gini, jangan kalian bahas Kristen. Ajaran kalian aja bahas. Kenapa banyak? Bang, kami berbicara kebenaran, bukan pembenaran, Joy. Kita apologet Kristen itu. Kebenaran kami tidak ada sama siapapun keselamatan kecuali sama Yesus. Itulah kebenaran kami, keselamatan. Boleh saya bicara ya, bentar ya. Itulah kebenaran kami. Tidak ada keselamatan kalau tidak dalam Yesus. Jul, kalau tidak mau kamu dibahas agamamu, coba amankan dulu bahasa-bahasa kalimat-kalimat yang ada di Al-Quran, kamu ambil di situ. Aman itu sudah menyakiti umat Islam, itu perlu diketahui, itu menyakitkan, itu bahasa yang kamu bawa itu ke Bible kamu nomor satu, itu yang nomor satu. Apa yang menyakitkan lagi? Yang jelas dari ku dengar. Apa yang menyakitkan? Bahasa Alkitabmu itu terjemahannya itu jangan ambil dari Al-Quran kami, paham kau? Apa lagi terjemahan lagi dilas? Sebab kau punya Bible itu bahasa Ibrani. Supaya jelas, supaya jangan juga Yesus itu mati di tiang jemuran, gitu loh. Bikin emosi kalian diulang-ulang lagi, Bang. Kan? Ketawanya si perempuan ini persis kayak ini. Ya, karena kamu jadi orang bikin ketawa, tahu nggak? Sadar itu. Kalau agamamu pun dihina, pasti kau juga emosi. Abang, di mana kami menghina, Abang? Dari mana kami menghina? hanya membaca. Gini. Dari mana? Kalian bilang mayat lah. Kan memang tertulis. Tertulis. Kalian memang sekongkol kalian, cocok perempuan sama laki-laki. Perempuan apa 72 bidadari itu diantaranya kurasa ada diantaranya ini. Saya bacakan ya. Ada ini musolat ya. Maaf iya. Bang Joy, masih mending ada 72 bidadari. Indah, bidadari itu makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, indah dan cantik. Daripada pesundil dia masuk surga, kan gak enak, lubangnya dalam kata Bibel.
Nah, kata Saya- Bibel ya, perempuan jalang lubangnya dalam, perempuan asing lubangnya sempit. Nah, itu kata Bibel, Bang. Tuhan udah bicara porno lah kau. Pemungut Nampak kali itu cukai ada dan kerjamu. para pesundal itu duluan masuk surga, dan di surga kalian ada perang naga. Sudahlah, susah di dunia, ada perang pula, pesundil pula di dalam surga. Macam mana itu? Joy, kamu berharap itu masuk surga, Joy, menyembah Yesus, tapi nantinya surgamu itu kamu harus melawan naga. Karena di dalam Bible mengatakan di surga itu Mikael itu lagi Semua perang kalian dengan naga. hafal firman Tuhan kami itu baguslah. Kalian hafal lah, memang pintar kalian hafal. Iya semua. memang, kami hafal, jadi kau tidak bisa Berarti berkutik, itu Joy. tandanya minggu-minggu ini kalian Karena semua kamu yang ada tidak di bisa sini, mereka akan berkutik. menyembah Tuhan Yesus kalian minggu-minggu ini karena Ay, semua kalian sorry, sudah menghafal. kok enggak lah tuh, Tuhan kami bukan Itunya makhluk. kejadian kemarin di Tuhan apa ini? kami bukan Di wilayah makhluk, kami Joy. kemarin kayak gitu. Oh Kalau sorry Tuhan katanya. kalian Minggu depan makhluk. dia jadi penyembah Yesus. Aduh, itu Minggu orang depan dia bodoh. Itu Kenapa orang orang bodoh. Kami Dia bukan orang dipastikan Yesus bodoh. kebenaran kok. Bukan, kami bukan orang bodoh, Joy. Enggak, sekarang kau Kami bilang ngomong orang kayak gitu. pinter. Sekarang Tuhan kau ngomong kami kayak bukan gitu. Bentar lagi makhluk. tengok lah. Tuhan kami Banyaknya. bukan gambar dan serupa Banyaknya seperti itu, Joy. Yesus yang kami sembah Banyak gitu loh yang nanti. masuk Islam gara-gara itu membaca Biblemu Iya. sendiri. Terbalik kau. Tengoklah, lihatlah nanti kayak gitu aku, kejadian di wilayah kami. makin banyak aku baca Bible, makin tebal imanku, Joy. Lihatlah bentar lagi, lihatlah Tuhan bentar lagi. itu Kau hafal bukan semua, kan? manusia. Bentar Tuhan lagi tidak akan ada beranak nanti. dan diperanakkan. Tuhan kami tidak digantung, tapi tempat Siapa kami rupanya Tuhanmu? bergantung. Siapa berapa Tuhanmu? Tuhan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Osin, ada Osin ini. Selamat malam, Osin. Ya, bercongor ria kita, ada Osin kan, tambah lagi bercongor-congor ria ya kan. Makin hancur kok malah ini pembahasannya. Selamat sore bidadari. Alhamdulillah, terima kasih. Karena bidadari makhluk yang paling cantik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangga kali jadi bidadari. Iyalah, bangga lah jadi bidadari, makhluk yang paling cantik. Daripada pesundil Dan gimana? Allah menyediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual. Siapa adalah bilang kenikmatan bidadari. seks? Siapa Dan bilang di mana pemberi datanya? ketentraman datanya? bidadari Osin. surga yang Osin, gadis-gadis Osin, montok dan kampret anjing. cantik jelita Osin. bilang, bercakap ria batin kalau pelacur, Osin. anak batin pelacur, weh. Hai bidadari. Aku sudah tahu alamat kau, Osin. Dan Aku lacak kemarin itu akun-akunmu, kau banyak akun itu, Osin. Jadi tunggu-tunggu aja. Tunggu aja ya. Saya tidak main-main, Osin. Pemberi ketentraman. Jangan panggil aku Joker hati. kalau kau Bidadari tidak. surga, yaitu gadis Kalau kau tidak mencerek nantinya kau itu. Siapa yang mengancam-ngancam ini? Jago kali kurasa ini. Ha, bidadari. Kenapa? Berani nggak kau? Hai Temui aku, bidadari. Berani nggak kamu datangi? Suaramu pun ke suara perempuan. Hai bidadari kau. surga. Hah? Dan Allah menyediakan pula. Allah. Kalau aku yang memotnya, udah kuturunkan Osin ini, gak ada yang Bunda, kau suka orang begini? Perempuan setan seperti ini? Iya, bidadari surga. Tunggu aja, Kosin. Itu gadis-gadis. Udah enggak kau seminggu tidak aku dapat, kau jangan panggil aku Joker. Payudara mantap. Masa di Bible itu di berapa payudaranya loh, di Bible loh. Wanita Di zaman-zaman. tidak akan masuk di surga itu ketika dia tidak bersundal dulu. Ya, itu sudah jelas di Bible. Surat An-Naba 33. Jangan nanti dibaca banti raba-raba. Surat An-Naba 33. Dan Allah menyediakan pula kau dengar aku tak, bagi Bunda, mereka baca. sebagai kenikmatan seksual. Kau suka kau dengar Bunda baca apa tuh Kak Tiara? Bidadari sorga yang gadis-gadis yang cantik jelita Iya, karena kau itu tidak cantik, wajahmu keriput. Kenapa? An-Naba 33. Turunkan. An-Naba 33 baca. Disuruh turunkan malah di mute. Sabar Bang Joker juga ini Udah Raja turun Panas dah. loh. Subulana
Nah, Sabil lalu nanya tuh nahnu. Nah, nahnu lagi. Nah, diannahum subulana. Nah, pakai nah. Nah, pastilah kami beri mereka petunjuk subulana ke jalan milik kami. Nah, apa itu yang kita dapat? Kok pakai jalannya banyak? Ya, jalan yang dia menghormati Nabi Musa. Jalan orang-orang yang menghormati Nabi Isa. Atau dulu ketika di kampungnya Iso de Masihu. Jalan kita ini orang terakhir di belakang. Tapi kita bisa menghormati jalan orang-orangnya Nabi Musa. Bukan pengkhianat-pengkhianat Nabi Musa, maaf. Jalan orang-orang yang menghormati Kanjeng Nabi Yesus, yakni Iso de Masihu. Muslim gak usah takut bilang Nabi Yesus. Semakin kita berani bilang gitu, semakin ngamuk otennya. Saya naik tempatnya Agatha, Mbak Agatha itu, tempatnya Lia Kristen. Tempatnya si Lina Wijaya. Terima kasih, sopan aja. Terima kasih. Saya ingin memberikan kehormatan kepada yang mulia Kanjeng Nabi Yesus Kristus, yakni baginda Nabi Yesus Kristus. Tak ulang-ulang itu 2-3 kali. Langsung yang ngetik di bawah, woi turunkan, nggak ada baginda Nabi, woi. Lalu yang di Komal juga pada marah. Langsung 10 detik setelah saya ngomong, woi. Kita tahu linguistiknya, lugawiyahnya tahu. Memang Yesus Kristus itu ada Nabi Isa alaihissalam. Dulunya bukan Yesus, sebelum Yesus dipanggil. Yang tukang marketingnya kan Romawi. Masa penjajah pakai bahasa kampungnya Nabi Iso de Masihu? Ya enggak dong. Mereka pakai bahasa mereka sendiri. Kenapa dimarketingkan? Mau mengambil manfaat dari nama Yesus itu. Untuk apa? Mereka menerbitkan karcis nih ya, pengampunan dosa. Itu niat Romawi, dompleng Yesus Kristus. Lah, otaknya mabuk. Dia kira orang Romawi serius, ikhlas. Pret. Mereka cuma mendompleng bahwa semua nabi, saya katakan, semua nabi adalah penuh kewibawaan. Maka orang-orang yang numpang saja dengan nama nabi akan langsung dapat kewibawaan. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bedanya, untuk Romawi menumpang kewibawaan, kehebatan baginda Iso de Masihu yang dipanggil dengan bahasa Romawi Yesus Kristus. Layak Kristus artinya nabi toh. Kalau Anda menginginkan bukan sebagai nabi, makanya Anda anti Kristus, anti nabi. Jedor. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Nggak ada O-nya teman. Allahu. Tebalkan. Karena itu lafzul jalalah. Lafaz yang mulia. Ada hukum syaddah. Bertanda tasydid. Caranya kudu kandel, harus tebal. Allahu. Nah, tadi kalau yang tipis itu siapa? Orang-orang Kashmir, orang Bangladesh, orang India. Memang lidahnya karena pengaruh bahasa daerah itu bacanya begitu. Contoh, Dr. Zakir Naik. Oi Oten, cara kalian menyebutkan kata Allah, itu Allah. Itu caranya Dr. Zakir Naik. Ya ketahuan nih udah Dr. Zakir Naik. Kalian muridnya Dr. Zakir Naik ya menghina sama Dr. Zakir Naik. Ternyata cara Dr. Zakir Naik kalian tiru. Allah. Ketahuan. Mereka meniru.
kampret menghina Dr. Zakir Naik. Ternyata cara Dr. Zakir Naik menyebut lafaz Allah diambil sama mereka. Kacian delo. Ada berapa ratus juta muslim di India, di Bangladesh, di Kashmir, berapa ratus juta. Itu ngomongnya kayak kalian tuh Oten. Allah. Bunda semangkut nggak bisa dibohongi. Untuk bidang ini kebetulan ketemu orang Bangladesh di sini, Amerika apalagi Washington DC. Kan semua kedutaan negara lain numplak di sini. Bu, ini mau nanya Bun. Mau nanya Bun. Kalau di Jawa kan ada wali 9. Nah sekarang Bunda kan di Amerika. Ada dengar waliullah nggak di sana Bun? Masya Allah. Nah ini pertanyaan bagus. Teman-teman, ini merinding saya. Di Amerika ini, orang-orang belajar sufi. Sufi itu tasawuf. Ilmunya Imam Al-Ghazali. Waduh, tapi mereka bukan Islam. Bayangkan Syekh di sini, itu daerah namanya Michigan. Negara bagiannya itu Michigan. Bunda sedang tidak di ruang kerja. Jadi nggak dekat dengan komputer. Ini lagi tadi di atas sajadah teman-teman. Lagi ngejar kita mencari malam Lailatul Qadar. Berzikir. Nah, di Michigan itu pusatnya. Wow. Sehingga memberi kesempatan kepada orang di luar Islam untuk belajar tasawuf, belajar sufi. Metu-metunya orang ini keluarnya dari kelas-kelas sufi itu jadi orang yang tunduk. Bukan muslim, belum. Tapi salutnya saya, Syekh ini sangat kreatif, membuka diri kepada orang non-muslim untuk belajar sufi. Yang mana mereka tuh mau menjadi orang yang lembut, mau menjadi orang yang berhikmah. Saya lihat beberapa video orang-orang yang belajar sufi itu lancar bahasa Arabnya. Memang mereka tidak muslim, tapi menyampaikan hal-hal tentang Islam. Walaupun tidak dari Al-Quran, dari sufinya. Mungkin Syekh ini caranya cara lembut. Banyak di antara mereka akhirnya login. Jadi nggak dipaksa sama Syekh ini. Bagaimana manfaat yang orang bukan muslim bisa mendapatkan? Bisakah orang di luar muslim mendapatkan kemanfaatan Islam tanpa menjadi Islam? Bisa, kata Syekh itu. Bisa. Diajarkanlah bagaimana sabar, bagaimana datang cobaan tanpa Syekh ini memaksa jadi Islam. Ya rame orang luar negeri. Coba pusat sufi dunia diantaranya di Amerika. Itu daerah gunungan teman-teman. Pesantren yang luas itu punya peternakan. Berarti punya ajaran itu pesantren. non Nasrani, non Muslim itu Bun. Syekhnya menerima murid dari semua orang. Mau Yahudi, Nasrani, mau apa gitu. Ini kan berat loh. Ngajari tasawuf, tapi untuk orang yang bukan muslim. Tentu mata pelajarannya harus disusun sebegitu rupa. Hebat Syekh ini. Jadi minimal orang jadi tahu mau belajar Islam. Walaupun tidak memeluk Islam. Karena nanti pada saatnya kalau memang dia dapat petunjuk, hidayah Allah datang untuk menjadi muslim, kan tinggal login. Kalau enggak pun enggak apa-apa, minimal menghormati Islam. Nah, rata-rata mereka jadi bilang begini, oh kami jadi tahu betapa nilai Islam ini. Kami menaruh hormat. Nah ini akan menular. Bukankah kebencian kepada Islam itu yang ditanamkan di negara ini? Dengan cara ini, Syekh ini membukakan pintu, menghancurkan kebencian menjadi rasa hormat.
Wis, luar biasa teman-teman. Abang dah sama, selamat datang Abang dah. Nje. Nih, Abang Tuh dah pada dulu. banyak tamu-tamu tuh belum disalamin tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang dah. Itu ada Bang Dolo, ada Abang Indobra. Bang Dolo. Oh, ada lagunya tuh. Colo sinung kurmarga sidule asapin noto partuturan sikulempong sikule. Nah, apa kabar Bang Dolo? Oras. Kalau ayat yang dibaca Bunda, kullu nafsin dha'iqatul maut, itu kita tuh seakan-akan sudah dekat loh Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Abang dah ini. Betul ayat tadi. Kullun sin dha'iqatul maut. Nah, betul. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Jadi itu kalau di tempatku itu tahlil kematian mungkin malam pertama 2 sampai ke 7 hari. Iya, ini pasti di situ diambil dari kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi menerangkan yang ditinggal ya sabar dan berdoa dan ayo menjalankan sholat kalau Anda memang muslim, kan di situ Bun. Jadi andai kata orang tua atau anak atau suami atau istri semuanya akan mati, maka dari itu kita ikhlaskan. Kullu nafsin dha'iqatul maut itu. Betul kan Bun? Iya. Kalau dari cerita-cerita Bun, insya Allah Indonesia itu nanti sebagai tempat ulama sedunia, kalau nggak salah, terutama di Jawa Bun. Ini dari kitab orang tua-tua dulu. Maka dari itu aku tanya sama Bunda tadi, di luar Jawa ada tempat-tempat waliullah enggak gitu loh, terutama yang terkenal kan wali 9 kan di tanah Jawa gitu loh. Ya, kan kalau di tanah Jawa, kalau di tanah Sumatera namanya tuanku. Nah, tuanku. Teuku Umar. Perlawanan kepada Belanda yang paling lama itu kan di ujung Pulau Sumatera. Tempatnya di ujung dekat laut, mudah diserang orang kan begitu. Tapi Allah takdirkan, Allah tidak sia-sia. Walau tempatnya di ujung Sabang sana, ibarat kata disenggol sama kapal asing kan mudah dijatuhkan. Tapi Allah menunjukkan kebesarannya, pertolongannya. 36 tahun. Perang kok 36 tahun. Subhanallah. Bayangkan itu. Baru kedua adalah tuanku Imam Bonjol. 16, ada yang bilang 17 tahun. Nah, baru itu Sultan Hasanuddin, lalu Pangeran Diponegoro. Adapun Pangeran Diponegoro ini memakai kuda berwarna putih. Berani berperang pakai kuda warna putih. Berarti kan mudah disasar orang. Tapi beliau nggak takut. Beliau datang dengan tiba-tiba lalu berkelebat. Menghilang. Taktiknya gerilya. Yuk. Seperti diperhitungkan. Yuk, para konco. Kita akan masuk. Sekian menit saja. Kemudian saya tuh cepat. Menghilang. Sehingga Belanda bingung. Mana nih yang nyerang? Siapa ini? Mau diserang balik orang sudah. Hilang. Nah, taktik gerilya dari Pangeran Diponegoro. Itu adalah santri itu. Pangeran Diponegoro itu penghafal Quran. Pangeran.
Panglima perang, jangan perang. Kalau tidak karena tipuan, tidak akan beliau tangkap. Ditipu untuk diajak berunding. Nggak taunya, bukan berunding, ditangkap, dibuang ke Manado. Hasilnya apa? Tempat beliau dibuang itu dengan Kiai Moco, penasihatnya beliau, menjadi cikal bakal orang Muslim di Manado sono. Sekian, lebih kurang berapa tuh, 100 tahun yang lalu. Tahun 1825 sampai 1830, perang Pangeran Ponorogo. Biar dibuang orang Muslim ini, dia tumbuh berkembang seperti tongkat, dilemparkan, dia akan tumbuh. Tumbuh. Kalau untung-untungnya tumbuh nancap, memang ditancapkan, syukur, bagus. Dilempar pun dia tetap tumbuh dalam keadaan walaupun terlempar. Tengok, itu batang ubi kayu itu teman-teman. Kalau ditancapkan dia kan ke arah atas. Ya, tumbuh bagus. Dilempar aja tetap tumbuh walau dalam keadaan terlempar. Nah inilah Muslim, subhanallah. Lah beda dengan otek. Apa? Tidak pernah Pangeran Diponegoro kalau menemui beberapa tentara Belanda yang berhasil ditawan, gak ada yang dikuliti kepalanya. Tuanku Imam Bonjol tidak pernah menguluti kepala orang. Teuku Umar tidak pernah menguluti kepala orang. Tetapi prajurit-prajurit kekristenan kerjanya menguliti kepala orang. Bayangkan. Astagfirullahaladzim. Ngapain itu? Iblis itu. Kalau manusia kepalanya dikuliti, itu kan tinggal nunggu kematian. Betul nggak teman-teman? Siap Abang Dolo, Masya Allah Abang Dolo Siregar, Masya. Betul nggak Abang dah sama? Nah itulah. Betul sekali Bunda. Nggak pernah teman-teman. Kalau Muslim berperang, ada tawanan, bahkan ada yang berhasil dilumpuhkan. Ya sudah, misalnya kena tembus keris, kena tembus bambu runcing, meninggal, ya sudah. Tapi kalau dalam kekristenan, dicincang-cincang, dikuliti kepalanya. Ini perlakuan apa kalau bukan perlakuan iblis, teman-teman? Lah karena dalam Bible kan iblis apa-apa mereka. Iya, kena Bang Fakir ilmu ini. Kan gitu ya Bang Fakir ilmu ya. Iblis bapak mereka. Setuju Bunda di dalam Wahyu 5 nomor 6. Monggo Bang Fakir. Ya. Monggo Bang Fakir. Lanjut Bunda. Cuman tadi Bunda bertanya iblis yang menjadi bapak mereka, yaitu di dalam Wahyu 5 nomor 6 Bunda. Lanjut Bundaku. Nah iya. Belum lagi kepalanya mengerikan. Bertanduk-tanduk banyak pula. Ngapa pula sampai bertanduk 6? Kepala 6 bertanduk 7. Bertanduk 7, bermata 7 Bunda. Itulah roh yang di matanya 7. Macam mana kepala bertanduk-tanduk 7 pula? Keberatan tanduk, ya iblis lah. Inilah contoh teman-teman kan. Contohnya saja teman-teman. Jauh memang, jauh. Baik di dalam keadaan damai, kita jauh. Maka dari itu Bun, kemarin di room sebelah kan tanya, room sebelah, andai kata Quran dibakar, kan hilang. Nah saya ya jawab, mohon maaf Bang, di tempatku toh di desaku itu 15 hafidul Quran. Setiap 40 hari terus 8-an lah Bun, kan ngaji di masjid, di rolling itu. Padahal desa. Iya, saya di kampung Bun, di desa lah. Saya kan kabupatennya kan Demak, kecamatan Gajah. Saya di desanya. Oh, ke kecamatan ya. Gajah. Ini kalau dari Sunan Kalijogo dari tempatku hanya 10 kilo Bun, karena saya sebelah timurnya. Cuma 10 kilo naik motor mak. Iya paling ya santai lah 50 menit, nggak ada 1 jam lah nyampe. Cuma memang malam Jumat Kliwon tuh yang banyak pengunjungnya Bun. Nah maka dari itu keistimewaan orang punya karomah itu kan menambah keuntungan lingkungan. Contohnya ada warung,
ya kan Bun? Nah inilah karena orang tua orang istimewa, gitu loh. Iya betul. Jadi maka dari itu contohnya tadi yang saya katakan Al-Quran aja 6.666 ayat, itu anak kecil tuh udah bisa 15 juz, baru kelas 2 SD. Ini rumahnya dekat dengan aku, hanya sekitar 10 meter. Masya Allah. Jadi orang tuanya itu wah bangganya sekali, karena kan mbahnya sudah haji semua. Nah ini ibu sama bapak itu ya dari lulusan fakultas semua. Tapi anaknya tuh sejak masuk di PAUD dia mintanya ngaji mondok, padahal baru gitu. Akhirnya orang tua ya tega Bun, masuk kelas 1 minta di pondok, di pesantren, dan langsung alhamdulillah ini anaknya juga cerdas, gitu loh Bun. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Jadi tempatku kan setiap selapan, dan coro Jawa ini kan selapanan tentu itu rolling. Ya selapanan teman-teman tuh maksudnya 40 hari teman-teman. Alhamdulillah di kampungku kan udah sampai SMA ada. Sanawinya juga ada pondok malah Sanawi ini itu kelas 1 aja sampai 8 kelas. Ada yang dari Sumatera itu sekolah sama mondok di kampung aku tuh. Iya. Ada yang jalur. Iya memang kalau kita mondok itu bagusnya jauh-jauh teman-teman. Dengan cara kalau kita mondok jauh-jauh itu ada hikmahnya apa? Yaitu terasa kebesaran umat Islam ini. Kalau mondoknya cuma di kota sebelah, ya kan masih itu saja. Jadi bagusnya kita kalau mondok tuh yang jauh-jauh. Dulu kan orang-orang para pejuang Indonesia itu, dulu kan mondoknya sampai kemana? Ke Mekah. Nah, lalu pulang ke tanah air, berguru kepada Tuan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang menjadi guru besar di Mekah. Orang Minangkabau yang menjadi guru besar di Mekah. Lalu sampai di tanah air, murid-muridnya mendirikan sekolah, yaitu Diniah Putri Padang Panjang. Itu sudah berapa tahun itu? Udah 100 tahun. Ya teman-teman. Kemudian mendirikan sekolah. Jadi sekolah pertama yang didirikan, yang ketahuan sama Belanda, itu oleh H.R. Rasuna Said. Jadikan nama di kota Jakarta, nama jalan besar itu, Jalan Rasuna Said. Memang teman-teman, belum Indonesia ini lahir, orang-orang Islam, penduduknya yang Muslim ini sudah diriin sekolah di mana-mana. Tahu-tahu sama Belanda dibilang buta huruf, enak aja. Orang pada bisa ngaji semua kok. Kalau membaca tulisan Belanda ya nggak bisa. Tapi dibilang buta huruf ya itu namanya tidak adil. Seperti ini Bu, kita tidak sebentar lagi kan depan rumahku kan ya musola. Jadi jam 4 nanti kan tadarusan. Yang anak kelas 1, kelas 2 itu juga dikasih mic Bun, suruh belajar, suruh membaca. Nanti yang tua-tua membenarkan. Itu tadi, maka dari itu kelas 1 itu sudah huruf hijaiyah itu hafal, sudah bisa baca. Itu semaan ya. Iya. Betul-betul semaan, teman-teman. Iya. Betul tadarus. Jadi yang tua-tua ngaji dulu, setelah itu anak kecil-kecil dikasih waktu. Biar nanti beranilah. Jadi kalau ada mic dia berani tampil gitu. Betul, bagus ya, itu. Gitu Bun. Bagus itu. Di tempatku tuh 23 musola Bun. Waduh, banyak sekali. Termasuk orang tuaku sendiri ya, tempat rumahku dulu saya buat musola. Saya kan ikut mertua sekarang. Jadi waktu ayah meninggal bekas, tolong sok nak bapak diwarisno kok janonggon ke musola. Tanah wakop ke musola. Nah, wakopannya tuh masih jauh lingkungan. Nah, aku kan hidupnya kan di tengah-tengah kampung. Nah, istriku kan orang Nasrani dulunya.
Masya Allah. Omahe dhewe iki nak nggo musala entuk ora kowe. Nah, itu kan istri kan jawab, itu kan warisan Anda, bukan dari orang tuaku. Monggo. Akhirnya saya sampaikan pada teman-teman. Karena di situ kan ada orang pensiunan. Aku